Anda sudah membidak-bidakkan Anda sehingga kamu sakit hati dengan saya. Gini Pak Toro, biar saya tengah. Sudah selesai Saya belum? pun mengamati Pak Toro, jika di atas berbicara dengan siapapun, kadang Pak Toro ini berubah-berubah gitu. Entah dia nanti Saya kalau udah sekarang bilang saya tidak ini dibilang masalah ini sama kita punya kamu, tidak paham tunggal, lagi. kadang metodenya kadang membawakan pemahaman oneness, nggak menentu. Jadi mengambang Pak Toro. Jadi sekarang ini banyak yang sudah memperhatikan Pak Toro. Pak Toro harus menjaga diri. Inilah makanya perlunya orang yang memperhatikan Pak Toro ini memberi arahan komentar supaya Pak Toro menjaga penyampaiannya, pemaparannya gitu. Jangan mengambang, fokus, konsisten sesuai firman Tuhan katakan. Beritakanlah, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, kenapa mereka mengkomentar seperti itu Pak Toro? Karena mereka sayang sama Pak Toro. Biar Pak Toro itu memang betul-betul seorang yang panutan di dalam pemaparan ini, penyampaian ini gitu loh. Silakan. Murati mau memberikan solusi yang ngawar juga kamu. Kamu tadi tidak mengerti masalahnya, saya sudah menjelaskan. Kalau nggak percaya kalian udah tahu, kalian dukung saya, nggak perlu juga. Nggak perlu saya minta dukungan dari kalian. Saya bilang semalam saya tidak mendukung dan tidak pro satu dengan yang lain. Dan itu pokok permasalahannya. Siapa yang dukung Bapak? Tapi Bapak tadi malam berkata bahwa Bapak itu tidak memihak siapa-siapa. Bapak itu tidak membidat-bidatkan orang. Kan tadi malam begitu. Di sini nasihat saya panjang-panjang. Ya bentar saya ngomong dulu Pak. Ini kan waktu saya ngomong. Baru siapa yang ngomong dulu ini? Ayo, Bapak. Pak Toro atau saya yang ngomong? Begini ya, Bapak kan tadi malam di sini nasihat saya panjang-panjang sama termasuk Karut juga terpengaruh dengan nasihat Bapak, lalu Karut juga nasihat saya. Katanya Pak Toro itu baik dan tidak memihak siapa-siapa. Pak Toro itu netral katanya, mau memperdamaikan gitu kan. Jadi janganlah nyerang-nyerang kayak gitu. Tidak memihak siapa-siapa. Tadi malam kan Pak Toro itu banyak kali cerita tadi malam ya kan. Oke, saya ingat itu kata-kata Pak Toro ya. Jangan kau kemana-mana lagi, harus punya pendirian. Loh, ternyata tadi pagi itu di Komal Pak Toro itu kok. Iya, mungkin awalnya itu kalian cerita tentang Suma ya. Tapi setelah itu John Timothy sama psikotek apa itu, kanibal atau psikotek apa itu? Psikopat ya, tapi kayaknya bukan psikopat sih, namanya psikotes ya, psikotes apa itu? Itu. Psikotes. Itu lagi bilangnya, ini nih, bilang mengaku Yesus Bapak itu kan, kok bisa Yesus itu Bapak? Yesus Allah kan masih di atas, Yesus Bapak itu kan sesat semua. Terus ajaran-ajaran seperti itu kalau naik di sini nih, sampah itu buang aja. Kenapa Pak Toro tidak larang? Kenapa Pak Toro tidak bilang, oh janganlah, saya nggak seperti itu. Saya itu mau sama aja semua. Saya itu tidak memihak siapa-siapa. Kenapa Anda membiarkan orang itu di atas itu, tapi Anda juga seolah-olah senang sekali mereka itu gosipin kami atau cerita-cerita. Enggak usah. Kalau seperti di Rom Pak Pendeta, Pak Toro kan katanya pendeta. Di Rom Pak Toro itu seorang pendeta. Kalau orang berbicara seperti itu, membidak-bidatkan orang, bilang orang sampah, itu artinya jemaat-jemaat di bawah itu, oh berarti betul ya, mereka ini sampah. Enggak usah seperti itu Pak. Anda harus menengah kalau memang Anda mau netral. Kalau tidak, kalau memang Anda tidak mau, Anda enggak usah lagi gabung-gabung seperti itu. Memberitakan Injil aja. Ya, jangan lagi seperti itu Pak. Biar orang tidak menilai Bapak itu. Kan kemarin Totsuka kan bilang, Anda ini Pak Pendeta abal-abal. Kan gitu kan Bapak tersinggung kan? Tadi lagi langsung saya diturunkan, langsung diblokir. Berarti ya sama aja. Nasihat-nasihat bohong aja tadi malam. Nasihat-nasihat pengecut, nasihat-nasihat munafik aja.
Ya, sebenarnya Pak Toro itu udah Begitu dilema. Bang Murah Hati. Bagaimana kita Iya. mau? Dia telah dilema dengan Bagaimana kita mau juga mengikuti? suapan-suapan koin. Jadi kita harus kuat imannya. Jangan kita melihat dalam satu sisi dalam fisik atau dalam status atau dalam profesinya sekarang, jabatannya. Jangan kita terpengaruh dalam Iya hal betul. kita harus konsisten. Kenapa Pengaruh betul. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai laskar-laskar Kristus Tuhan, kita menciptakan damai, sukacita, dan memenangkan jiwa-jiwa. Itu visi misi kita. Kenapa turun dia? Iya, siapa yang tahan coba? Siapa yang tahan kalau dia berbuat salah? Pasti dia akan menyindir sendiri, akan Iya, menghindar. kenapa turun dia? Nggak tahu kenapa dia turun. Melawan kasih surga. Karena memang sudah banyak Nggak menjustifikasi tahu dia. siapa yang turunin. Sudah banyak menjustifikasi dia memang hamba Tuhan yang abal-abal, nggak mempunyai pendirian. Mereka Artinya training surga. Iya. Shalom. tegas orangnya. Betul. Shalom. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Betul tuh Bang Murah Hati. Saya pun sudah pernah mengamati dia. Shalom, shalom. Bang Bang, Junior. betul itu. Iya, Bang. Makanya banyak yang Saya pun menilai sudah dia. pernah mengamati dia. Memang dia gitu orangnya. Izin. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Iya kakak, kasus kita apa sih? Bentar dulu kami masih diskusi. Nanti kakak, nanti kesimpulannya. Aku mau nyampein ini ke Aku Bang. tadi jumpa konten orang di TikTok. Jadi dibilangnya Mikana itu bidak wanes penyesat. Lalu udah dari dulu itu. Setelah itu di ujung videonya Tritunggal Maha Kudus memberkati. Alah, udahlah, gak usah dipikirkan lagi lah. Semangat Sekarang- malam. Ay, si Juma Waduh. itu naik. Aduh. Kok dinaikin ini kak Ruth. Aduh, ini lagi reuni kita, lagi reuni. Jangan perang antar Kristen, tidak bagus. Kami lagi Enggak, kita nggak perang. Kita lagi gabut aja. Bang Juma nanti ya Bang Juma ya. Kita nggak Sabar ya. perang, Bang. Mm-mm. Sabar dulu Iya. ya Bang. Silakan. Reuni sebentar ya. Oke. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Selamat malam Zuma. Iya, lanjut. Oke, gini Bang Junior, saya pun mengamati Pak Taufik kurang tegas. Maka di waktu kita Cuma hentikan dulu niat. ya, Bentar Karut, bentar kok biar Murah Hati kalian ngomong. lanjutlah kalian diskusi lah. Silakan. Mau diskusi sama siapa, Bang? Bang Murah Hati. Iya, tadi kan saya lagi ngomong sama Bang Junior sebentar, saya bilang. Ya kan Bang Junior ya? Iya. Nah, jadi kita harus suarakan juga ini Bang Junior ke teman-teman lain supaya Pak Toro bisa mengubah cara pemahamannya dan ketegasan penyampaiannya, integritasnya apa sebagai hamba Tuhan gitu. Tak boleh lah pelin-pelan gitu kan. Iya betul. Nah, Oke, sekarang saya mau Ini bertanya kepada Bang Zuma. Izin Bang Bang Zuma. Bang Juma. Sorry bro, kami lagi Makasih, bicara Fendi. tentang dalam kami apa keren kami Bang. Enggak, saya Iya, pilih. tahu. Saya mau Silakan. bertanya sama Bang Zuma terkait Iya. masalah ya konsep ketertunggalan itu sendiri. Menurut ajaran Oh, Islam, ya, konsep kalau ketertunggalan gitu. itu, seperti apa Bang? Menurut Ya. Bang Juma, aku dulu bertanya. Menurut Bang Juma, kamu masuk akalmu Tritunggal apa ones? Honest itu apa? Honest itu apa? Honest mendudukan Yesus sebagai Tuhan. Iya, betul. Itu artinya mengesahkan Maha Esa. Yesusnya sebagai apa di sana? Allah adalah Bapa. Aku adalah Bapa, katanya Yesus. 8 ayat 24. Yesus itu Oh, adalah kalau saya itu keliru juga. Aku mau bertanya cuma, kamu mau nggak Iya. diberkati sama Tritunggal Maha Kudus?
Enggak. Enggak mau. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Silakan. Oke teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita nggak usah bertanya pemahaman aja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya di sini tentang firman Tuhan. Kalau enggak kita bertanya kepada saudara kita Juma. Lain daripada itu nggak usah ditanya lagi daripada pemahaman seperti itu. Kita stop bullshit gitu. Enggak, kami juga beriman kepada Yesus. Tapi dia hanya Ada sebagai itu, Ma. utusan Bang, Tuhan, mana ada nama Yesus di Al-Quran? sebagai Ya, nabi yang datang kepada Bani Israel, Mbak Ruth. Gak ada itu, ngarang kamu. Mana ada nama Yesus di Al-Quran? Ya sama, di dalam kitabnya Yahudi juga nggak ada nama Yesus. Gitu loh. Ada tak? Di mana? Bahasa Makanya, Ibrani, bahasa Arab mana ada nama hanya Yesus? di kandang aja, jalan-jalan ke Palestina sama ke Israel. Yesus malah tidak dikenal di Palestina, di Israel. Makanya kamu jalan-jalan melancong ke sana. Jangan Iya, teman saya banyak di sana, Mbak. Aku yang udah dari sana, Juma. Teman saya banyak dari sana. Teman saya juga masih ada di sana. lihat itu konten-konten Abu Janda juga. Konten-konten Abu Janda sudah sampai ke Israel dia meneliti. Teman saya masih ada sampai sekarang di sana. Organisasi ada cabang organisasi saya di sana malah. Jamila udah dari sana, Juma. Bulan Jamila, Maya. Kan dia apa Tiara, bukannya tempat Isa kan, tempat Yesus. Bertahu kau Juma. Iya, Isa kan di situ, Mbak Ruth. Tapi Sebentar. yang dipajangkan pamflet itu bukan Isa tapi Yesus. Tapi faktanya ajaran Isa banyak dipakai di kitab saudara, bukan ajaran Yesus. Bang Zuma, saya ingin bertanya. Iya, contoh kitabnya Alkitab itu kan ajaran Isa, bukan ajaran Yesus itu. Bang Zuma, izin bertanya Bang Zuma. Iya. Isa Silakan. itu tukang jual kencing Kenapa Islam di Arab mengakui ada nama cuma. Muhammad di dalam Oh, Alkitab itu gitu. sendiri? Menghujat kan? Menghujat. Nah, kan kalian yang mulai kan. Habis itu nanti Bang Zumai bilang menghujat. Itu kepleset aja ngomongnya kepleset. Kepleset Bang terus. Zuma, gini, Bang Zuma. Iya, gimana? Di dalam Alkitab itu kan tidak ada cara menjelaskan bahwa kan ada Bang Juma, terakhir. Bang Juma, aku nanya Bang Juma. di akhir zaman. Iya. Sebentar, Bang aku dulu. Iya, Bentar, gimana? Bang Raffi. Aku dulu. Siapa dulu? Satu-satu dulu, Saya tangan. satu-satu teman-teman. Sebentar, saya dulu ya. Bang Zuma, menurut Iya. Bang Zuma, dalam Siap. Alkitab itu ada nama Muhammad nggak? Kalau disebut nama berarti bukan nubuat. Semua yang nubuat itu pasti tidak nyebut nama. Kalau Oke. sudah nyebut nama itu bukan nubuat tapi cerita. Gitu loh, Bang. Tapi katanya kan dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa di kitab Gospel atau Injil itu menjelaskan bahwa akan ada nabi terakhir yang akan menyempurnakan. Apakah itu Memang ada. Memang ada. Kalau ada di mana Anda bisa menjelaskan Bang Zuma supaya kita juga bisa Sebenarnya gini, Injil dan Taurat yang dimaksud Al-Quran itu bukanlah terjemahan yang saudara-saudara Kristen pegang. Tapi meskipun demikian, di situ masih bisa kita dapatkan jejak-jejak indikasi apa yang dinubuatkan, yang diceritakan dalam Al-Quran. Contoh, di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepada seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu contoh salah satu. Siapa kemudian penolong yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit? Kan gitu. Penolongnya siapa? Paulus? Kan tidak mungkin. Cuma giliranku bertanya. Aku bertanya di dalam Al-Ikhlas 112 ayat 1 dan 4. Iya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Iya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Iya. tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Pertanyaan saya di sini Siap. lah nama atau sebutan Di ayat berapa? di ayat yang ke-1. Allah itu nama. Nama jernikmen atau sebutan. Nama, atau gelar. bukan gelar. Allah itu nama.
Coba dibuka di KBBI nama atau gelar itu Allah itu. Coba dibuka dulu Bang Juma. Iya bukalah. Saya udah mengatakan Allah itu nama. Bismillah dengan nama Allah, kan gitu. Iya nama Allah ini nama atau sebutan atau gelar. Allah itu nama dari ilah yang kami sembah. Dialah Allah yang ahad. Jadi Allah itu nama, ya kan, namanya Allah gitu kan. Oke. Ya. Saya tanya tadi ke si Jikun Uri, udah kejang-kejang dia. Dia bilang itu nama bukan sebutan atau gelar katanya. Iya emang nama. Katanya. Iya memang nama. Allah itu nama. Oh ya, berarti beda ya di KBBI beda. Apa? Gimana di KBBI gimana? Di KBBI katakan Allah itu sesembahan, bukan nama, bukan jerimen. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu KBBI itu jelaskan seperti itu. Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu di KBBI. Coba Anda buka. Iya Bang, aku satu pas nggak bisa buka. Ya itu dia, makanya aku sampaikan KBBI Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke, kembali ke tema kita supaya kita kerucutkan terkait dengan perselisihan saudara. Saudara-saudara di sini kan itu Yesus itu adalah Tuhan. Mbak Ros sama Bang Juma, aku turun sholat dulu ya. Oke. Aku pertanyaannya berarti itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak Yanti. Namanya oke. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Makasih Bu ya. God bless you. Oke, ya. Jadi yang tadi ya bahwa Naikin John Timothy tuh. bahwa bagi kami Yesus itu nabi, Yesus itu adalah rasul kepada Bani Israel gitu. Bukan Tuhan, bukan Bapa, juga bukan Sang Pencipta langit dan bumi gitu loh. Nah, kesalahan teman-teman Tritunggal karena sama aja pun Yesus juga dianggap bagian dari Tuhan, padahal Yesus itu hanya utusan. Itu di Islam, saudara-saudara. Dan itu saya dapatkan di pengajaran Yesus sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya, Yesus adalah utusan menurut Yesus. Gitu loh. Iya, walaupun Yesus itu sebagai utusan juga, tapi dia utusan langsung dari sorga. Karena tidak ada satupun utusan yang datang itu yang langsung dari sorga. Makanya dia datang dari sorga dan dia kembali ke sorga juga. Jadi seperti itu Bang Juma. Apapun mau kita bilang dia anak Allah ataupun dia utusan, tetapi utusan yang berasal dari sorga. Seperti itu. Iya, saya rasa bukan cuman Yesus yang berasal dari surga. Roh Kudus juga berasal dari surga. Bahkan makhluk-makhluk ya, karena lain Roh Kudus juga. itu memang satu kesatuan kuasanya Allah. Itu menceritakan kekuasaannya Allah. Jadi Roh Kudus itu bukan suatu person atau suatu esensi yang tersendiri yang terpisah dari Allah Bapa atau Yesus atau Roh Kudus itu. Itu mereka itu karya penyelamatan Allah. Karena pada hakikatnya tidak ada satu manusia pun yang bisa pernah melihat Allah itu sendiri. Kan begitu. 1 Korintus 15:48 makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus yang datang dari surga. Siapa makhluk-makhluk surgawi ini? Apakah Tuhan juga? Ya, malaikat. Nah, malaikat. Apakah malaikat-malaikat ini juga adalah Tuhan sama seperti Yesus? Bukan. Ya bukan. Berarti tidak selamanya yang dari surga itu Tuhan, kan gitu. Sama. Baca dulu ayatnya ya, cuma Iya. Yohanes. 1 Korintus. Oh. Saya, tar. Iya saya. Kalau iya saya mah kitabnya orang Yahudi, Mbak. Gimana? Cuma, tunggu dulu aku yang baca. Iya, Ibu cantik. Saya 43. Iya. Pak Juma yang Ya, silakan. dengar dulu aku baca. Katanya di sini akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itu kata Yotepape atau Yahweh cuma. Ya, Jadi terus dialah Tuhan Yesus itu. Di dalam badannya itu melekat roh Allah itu. Makanya dia bilang begini, kalau kau melihat aku, sudah melihat dia.
Makanya kembali Yohanes 8 ayat 24. Aku baca dulu ya. Nanti ada waktumu juga. Sabar dulu. Merek apa lipstiknya, Bu Ruth? Ini mah mau tahu aja lo. Jangan bilang kau nak serapi ya. Awas tuh. Begini dong aku, nggak usah berdebat-debat. Nih, katanya di sini Yohanes 8 ayat 24. Dengar. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, Juma, sebab jika tidak kamu percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kata Yesus itu, aku adalah dia itu pencipta ini. Makanya ada Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada gitu, Bang Juma. Kita diskusi, nggak usah debat-debat nanti. Iya. Kurang waktu di semua temanku. Jadi pelan-pelan ya, Mbak Ruth. Pelan-pelan kita ya. Berdamai. Iya, berdamai. Iya, memang berdamainya. Cuman biasanya ada yang menghujat. Selalu menyerang, menghina Tuhan Yesus lah, mencuri. Mana ada? Salah. Mana pernah saya menyerang? Saya malah meluruskan bahwa Yesus itu hanya utusan. Kamu Bang Juma, gini ya. Mana tahu ada dosaku yang kusengaja maupun tidak kepada Anda. Mari kita saling memaafkan. Makin cantiknya Bu Ruth ini. Ini nenek Molly jadi Jadi kalau saudari saya ini mengambil dari Yohanes 8:24 itu, coba kita lihat pengakuan Yesus. Aku tidak seorang diri loh. Dikatakan Yesus di situ di data nomor 16 ya. Baca ayat berapa? Nah, dia katakan gini. Jangan menghujat. Enggak ada aku menghujat. Aku itu selalu meluruskan ajaran Yesus yang selalu diplesetkan oleh teman Kristen. Contoh dong, Yohanes 8. Tar dulu. Ya. Kamu meluruskan ajaran Yesus. Berarti iya, betul. Enggak, aku meluruskan ajaran Yesus yang disalahartikan teman-teman Kristen gitu loh, Bu. Contoh, Yohanes 8 nomor 24, Ibu katakan Yesus adalah Tuhan. Padahal pengakuan Yesus dikatakan begini, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berapa, Bang? Yohanes berapa? 8:15 sampai 18. Yohanes 4 ayat 15. Yohanes 8. Samanya kita 8 nomor 15 sampai 18 gitu loh. Bunyinya? Baca ya. Ya. Yang baca Pak. Ya. Baca kamu Karut ya. Baca Karut. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ya. Dan jikalau kamu menghakimi, jikalau aku menghakimi, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab ini maksudnya gini Pak Juma, di dalam Dia itu yang Allah Bapa itu, di dalam badannya manusia ini Roh Allah itu melekat, Bang Juma. Gimana sih Bu? Tadi Yesus sudah mengatakan aku tidak seorang diri, berarti berdua kan? Makanya kayak gini Juma, kamu badanmu begini, jadi dua kamu, ya kamu sama rohmu, badanmu ya satu lah. Iya satu, yang betul satu. Kalau aku dengan jasadku ya satu. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa tidak meninggalkan Dia. Kalau tinggalkan arwahnya berarti udah jadi bangkit itu. Nah, coba pelan-pelan dibaca lagi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi? Dua, bukan satu, dua saksi. Dan Yesus mengatakan Dia dan Bapa adalah dua. Coba lanjut. Iya, teratur kita, santai kita ya kan. Kamu cari poin di mana-mana Juma, kita mati semua. Mana lah cari koin lagi kita? Enggak lah Bu. Ayo semangat kita belajar. Nomor 17 dan 18-nya ayo. Ayo berapa? Dibaca lagi. 17 18. Merek apa lipstiknya Bu? Yohanes 17 ayat berapa?
Yohanes 8, data yang tadi Ibu baca aja terus. Ayat 17. Iya, cantik kali lah Ibu ini. Iya dong, anak Tuhan Yesus gitu. Iya, lanjut. Gini nih. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, Bapak dengan Yesus ada berapa saksi? Kan begini Bang Juma, dulu di atas dia cuma satu, dia roh. Sekarang Berarti dia kan? datang ke dunia ini dengan bawa badan manusia. Di dalam manusianya ada roh. Gitu, itu aja nggak bisa kau pikirkan. Ayolah jujur, percuma cantik kalau nggak mau jujur. Yesus dan Bapa adalah dua, benar kan? Ayatnya Yesus dan Bapa ada dua Juma. Ini tadi pengakuannya, saudari. Baca Yohanes 10 ayat 10. Ada dua atau tiga atau satu itu dibilang. Ini dua nih. Bukankah di Yohanes dalam 10 ayat 30, coba kamu baca. itu satu Mana itu ajaran? Biar aku Mana dua? Itu satu ajaran, Mbak. Mana Itu dua? satu ajaran, bukan Kamu satu. jangan nyelewengkan ayat Alkitab. Saya nggak nyeleweng Di sini, kalau tadi dengar ya. justru. Bentar, Ini. saya bacakan sama kamu ini. Yohanes Ya. 10 ayat 29 sampai 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan Termasuk seorang pun Yesus. tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Mana dua? Ya baca aja terus. Baca, Mana dua? Lo tadi apa? Kamu mengatakan tadi bahwa Yesus dan Bapa ada dua. Mana? Pengakuannya Di Yesus sini begitu. berkata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak Mana seorang Yohanes diri berapa berarti Karut berapa tadi? orang? Yohanes berapa Karut? Bang Juma lupa kalau Yesus itu adalah manusia. Jadi dia Memang berkata-kata. Iya, Iya, Pak. jadi dia Bapak- berkata-kata. Jadi saksinya itu adalah Yesus sebagai manusia dan Kalau- Allah yang di sorga. Seperti itu. Jadi Kalau Bang Juma Bapak- lupa. Iya. Kalau Jadi oke, jangan begini loh Bang Juma. Jangan dikira karena Tuhan itu turun lalu sorga kosong. Nah, itu kan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan tidak pernah turun. Seperti Tuhan itu. tidak pernah turun. Yang turun itu ciptaan. Yesus manusia. Ya itu kan berarti iman Anda. Kalau iman kami tidak berkata seperti itu karena Itu ketika kita bilang dia pengakuan. Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Mana Itu- coba itu pengakuan intinya di Yesus situ. ada enggak? Mengenai apa? Yohanes Mengenai apa 8 pengakuan ada. Yesus sebagai apa? Yohanes bahwa 18 bahwa dia maha kuasa. Iya. berapa Juma? Yohanes 8 nomor 16. Yohanes 8 nomor 16. Bentar ya. Iya. 8 ayat 16. Warna bibirnya Bu ini Dan cantik kali kalau lah, Bu. aku menghakimi, maka penghakimanku tidak benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan dia. Nah, Ini perikopnya Yesus kalau adalah tidak terang seorang dunia, diri ya. berarti berapa orang? Bentar dulu, berkuajari kau Juma di sini. Perikop Iya. perikop ayat ini adalah Yesus adalah terang dunia. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Kamu dengar di sini. Tuhan Iya. Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun." Ya. Nah, Dan aku tidak jikalau menghakimi. aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Itu benar. Sebab aku tidak aku tidak seorang diri. tetapi aku bersama dengan Dia Nah. yang mengutus aku. Kalau Dan tidak dalam seorang kitab diri, Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang kalau dua orang. saksi adalah benar. Bentar dulu. Tuhan Yesus berkata gini, Gimana? aku dan Bapa adalah satu. Ini dulu, Bapa, selesaikan dengar ini dulu. Bentar, biar kamu tahu. Bapa yang dengar, Bapa Selesaikan yang ini dulu, Iya, Mbak. biar kamu Mbak. tahu tentang yang kesaksian Kalau- yang tadi bukan seorang diri tadi. Bapa Kalau Yohanes 10 itu berdiam dibaca. Kalau diri satu orang di mau makan dulu dalam aku. Iya, Ini silakan, dengar Mas. cuma. Bapa berdiam diri di dalam aku. Maka itu di dalam kesisi kemanusiaan Yesus akan berkata demikian. Tetapi yang di dalam diri Yesus itu adalah Roh Allah itu sendiri yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya itu dia berkata demikian, aku tidak seorang diri, tetapi Bapa Bersama. berdiam diri di dalam aku.
Artinya kan betul kan, Yesus itu berdua dengan Bapa kan gitu. Karena di dalam Alkitab Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 24, bahwa Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Jadi Yesuslah yang menyatakan keberadaan Allah roh yang tadi. Tetapi roh Allah itu berdiam diri bersama-sama Tuhan Yesus di dalam tubuh dia. Allah itu berdiam diri, dan Yesuslah yang menyatakan keberadaan Allah itu. Makanya itu, apa kata Tuhan Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena bentar saya baca lagi di Yohanes 14 ya itu. Bentar ya, biar kamu pintar, tahu. Mbak Zuma ini, biar mengerti. Yohanes 14 satu perikop, coba kalau dibaca itu tamat kita. Ya saya baca ya. Yohanes berapa? Yohanes 14. Iya. Mulai dari Kalau- mana? Oh, rumah Bapa. Terserah mau dari mana manapun membuktikan Yohanes 14 satu perikop itu Yesus itu bukan Bapa. Bentar. Iya, silakan. Oke, Yohanes 14 ayat 1. Saya bacakan. Jangan Silakan. gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu sudah dua Di kan? sini, bentar. Sudah Di dua. sini cuma arti kata Allah bukanlah ada oknum, tetapi Allah ini artinya keilahian. Kan asumsi. Keilahian. Bentar dulu, Kan biar aku asumsi. terjemahkan sama Enggak kamu. asumsi Kata dong, Bang. Bukan Allah, asumsi. kata Allah ini adalah merujuk kepada keilahian, bukan Enggak dong. oknum, tetapi Oknum ini. keilahian, Ini kekuasaan. oknum. Dengar dulu. Ya, jadi ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, rumah Dengar. Bapakku. Di Bapak rumah itu Bapakku Tuhan, ini berarti Tuhanku. artinya ini rumah Bapak ini artinya meliputi kerajaan sorga, ya. Ya, Di rumah rumah Bapakku Bapakku. banyak tempat tinggal. Jika Artinya tidak rumah Tuhanku kan demikian, gitu. bukan rumah Tuhan. Ya, Bapak itu Tuhan. Surga meliputi Bapak kerajaan sama surga. dengan Tuhan. Bapak sama dengan Tuhan. Bapak itu gelar kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Bapak itu sumber gelar kepada Aduh, Tuhan Yesus. Dengar. error ini, error. Ayat 2 ya, ayat 2. Iya, Ayat 2 saya betul. bacakan sama kamu. Mas Di rumah Rizal betul, Bapakku hostnya banyak cantik tempat loh. tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini si Filipus bertanya balik. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nih kata Tuhan Yesus ya. Lalu kata Thomas kepada Tuhan Yesus. Bukan Kata Filipus, Thomas kepada Thomas. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, disitulah Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran Jalan dan kebenaran hidup. dan Tidak hidup. ada seorang Tidak pun ada yang datang seorang kepada pun yang Bapa datang kalau kepada tidak Tuhan melalui kalau tidak aku. melalui aku. Jadi tidak Wih, ada hafal, seorang Bang pun Juma. datang ke dalam kerajaan Hafal, sorga Bang Juma, keren, kalau keren. tidak melalui Keren banget. Yesus. Maksudnya. Coba yang Sus. kenceng. Bacanya yang Nah. kenceng Bang Juma. Coba. Nah, Jangan ayat nanti berapa lagi? tabrakan. Sudah Ya, enak lanjut ya? aja terus. Ayat 7. Oke, Iya, ayat 7. iya, terus. Oke, ayat 7. Eh, Sekiranya kamu mengenal aku, nih kata Tuhan Yesus ya. Ini adalah penjelasan kepada Filipus bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Bapa ya. Berbicara tentang Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal kamu dia. mengenal dia. Siapa nih dia? Yesus kan? Dan kamu Yes. telah melihat dia. Bapak. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu Iya, juga kamu mengenal mengenal Bapakku. Bapakku. Bapak, Sekarang Betul. ini kamu Ini mengenal kamu mengenal dia Bapak. dan kamu telah Kamu melihat telah dia. melihat Bapak. Kan gitu. Apaan? Iya kan? Bukan. Contoh gini Bang Juma gini. Cleaner Gimana, surga gimana? sekarang di sini. Sekiranya Bang Juma mengenal cleaner surga, ya, coba aku ini ya. Sekiranya Ya. si Juma mengenal cleaner surga, pasti Surga. Juma sudah mengenal Mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal cleaner surga dan kamu telah melihat Bapakku. Gitu maksudnya. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya, iya. kalau Juma sudah melihat Yesus, Juma itu sudah melihat keberadaan Bapa itu. Ayat 8. Jadi Bang Iya, Juma. iya. Kata Filipus Kata nih ayat Filipus. 8 ya. Ini si Filipus ini sama kayak si Juma ini. Kata Filipus Iya. kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Tuhan, Bapa itu kepada itu kami. kepada kami. Itu sudah cukup bagi Cukup kami. bagi Aduh, ada kami. jualan es krim ini. Makin cantik. Bu. Saya ulang baru nih. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Cukup Jadi si bagi Filipus kami. ini lagi bingung ini, kayak si Cuma nih bingungnya. Lalu kata Tuhan Yesus dijawabnya, Yes. telah sekian lama Sekian aku lama bersama-sama aku bersama kamu, Filipus. Filipus. Namun engkau tidak mengenal tidak aku. mengenal aku. Barang siapa Barang telah siapa melihat aku, dia ia telah telah melihat melihat Bapa. Bapa. Bagaimana engkau Bagaimana berkata, engkau berkata, tunjukkanlah Bapa tunjukkanlah itu Bapa kepada itu kami. kepada kami. Nah, ini Nah. jawaban Tuhan Yesus kepada Oh. Filipus. Oh iya iya iya. Filipus iya, tadi iya. bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, sudah Kepada cukup kami. bagi kami. Iya iya iya. iya. Ini es krim kacau aku ini, memang. Janganlah kau. Bentar. Malah disuruh es krimnya datang, kurang. Dia mau lihat lipstiknya Burut juga itu penjual esnya. Curiga aku lihat lanjut, TikTok bentar. dia. Sorry. Ini kan si Filipus bertanya, bertanya, tunjukkanlah Bapa itu Tunjukkanlah kepada Bapa kami, itu kepada itu sudah kami. cukup bagi kami. Sudah cukup, Lalu kata betul. Tuhan Yesus, telah sekian lama aku lama. bersama-sama kamu, Filipus, Filipus. namun engkau tidak mengenal Tidak aku. mengenal aku. Barang siapa telah Siapa melihat melihat aku, ia telah melihat Bapa. Melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak 10. percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. You understand? Yes, saya paham. Amin. Terus Haleluya. saya boleh tanggapin tidak? Lanjut tanggapi. Boleh ya? Oke. 1 menit aja. Jangan 1 menit. galak-galak kau, nanti aku juga akan galak kalau kau galak. Tidak, saudariku yang cantik baik hati, santai aja kita, ya. Nggak usah dinaikkan lagi yang lain, kecuali perempuan naikkan, tidak apa-apa. Laki-laki nggak usah. aja lah, nggak usah banyak repot. Kau nanti jadi menujak kamu kalau ketemu cowok. Lipstiknya Bu cantik kali. Jangan Warna galak-galak ya, warna soalnya bajunya kalau dengan ada bibirnya laptop sama loh warnanya. Kalau ada laptop aku bisa buka data banyak-banyak. Dia tergoda, Oke, oke. dia tahu. Oke. Di sini Yesus mengatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus. Kenapa engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, gitu kan? Nah, barang siapa yang mengenal aku, berarti melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa, kan gitu. Iya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, Yesus kan sebelumnya sudah mengajarkan Bapa yang mengutus aku. Di Yohanes 5 itu kan, kamu tidak bisa melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Maksudnya kan sudah kuajarkan, Tuhan itu roh, Tuhan itu gaib. Kenapa kau masih bertanya? Padahal sudah dibacakan bahwa Bapa tidak bisa dilihat. Kenapa kau masih bertanya untuk ditunjukkan? Barang siapa melihat aku, sesungguhnya dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Sebab Bapa ada di dalam aku. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti aku bukan Bapa yang berbicara, itu adalah Bapa. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Berarti Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Bilang lagi, tetapi Bapa yang berdiam diri di dalam aku. Iya, nggak apa-apa. Jangan lupa itu. Nah, sekarang kalau saudari saya ini cleaner susu, misalnya Anda itu tak Enggak, sudah kotakmu itu. apa?
kuliner sorga, bukan kuliner surga. Di sini, Baca namaku. oh iya iya, di sini tidak terlihat. Kelihatan aja yang terbaca di sini. Kelihatan susu. Jadi gua hantamlah susu karena Ibu Ruth Cece cantik kali. Tahu gatal kali kau mentang-mentang Kak Ruth cantik. Udah mulai mes. Iya. Jadi kalau misalnya saudari saya cleaner ini taat beribadah, ya Tuhan ada bersama dengan saudari. Bukan berarti saudari itu adalah Tuhan, sama seperti Yesus. Nah, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena aku penyampai firman, aku wakil Tuhan. Apa yang aku katakan adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk aku katakan. Seperti itu. Silakan dilanjut. Dibaca lagi. Nomor 11 sekarang kita ya. Lanjut. Maksudnya itu tahu ya, aku dulu terangkan. Kalau dia si Filipus ini melihat Yesus itu udah melihat Bapa, cuma karena di dalam dia roh Bapa itu ada melekat. Kayak kamu lah, kalau nggak ada rohmu jadi bangke kan karena hidup kamu. Rohmu ada, roh Allah ada di dalam badan Yesus itu. Tiap hari ku terangin ke kamu mah. Iya, maksudnya gini loh, Bu Ruth yang cantik dan baik hati. Kalau dikatakan melihat Yesus itu adalah melihat Tuhan, melihat Bapa, maka membunuh Yesus berarti membunuh Bapa. Rohnya kan nggak bisa dibunuh. Iya, Kamu kan rohnya Yesus tak bisa dilihat, yang dilihat cuma jasadnya. Makanya emang roh angin ini bisa kau lihat. Begitu roh. Iya, roh Bapak ini. barang siapa yang melihat aku. Emang ada yang bisa melihat rohnya Yesus? Kan nggak ada. Makanya Bang Juma, di dalam badan Yesus itu ada roh Bapa, makanya dia lihat. Tidak percayakah kamu bahwa aku adalah dia? Iya, maksudku barang siapa melihat aku, kan berarti yang dilihat itu adalah jasadnya Yesus dari rambut sampai kaki. Nah, barang siapa melihat dari rambut sampai kaki, dia melihat Bapa. Berarti barang siapa yang meludahi, menampar, menombak Yesus berarti sama menombak Bapa. Apa seperti itu? Apa mungkin? Iya, tapi kamu nih ya Juma, kalau mati rohmu itu nggak mungkin mati karena nggak bisa orang melihat roh Allah ada di dalam dia. Makanya apa yang disampaikan itu dari roh Allah itu. Makanya kenapa dia menjadi manusia cuma biar bisa berkata-kata langsung dengan ciptanya ini. Iya, Allah ini menyampaikan firman itu langsung. Makanya dia Allah yang benar bisa menjadi manusia. Pernah dilihat orang selama 33 tahun. iya kan, maksudnya Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, yang dilihat kan bukan roh waktu itu. Filipus melihat rohnya atau melihat jasadnya? Berarti kan jasadnya kan? Juga Bang Juma, Yesus itu kan bukan dari atau dari tanah, tercipta dari tanah, bukan. Berarti Jadi dia itu diangkat lagi badannya ke surga Bang Juma, nggak tinggal menjadi bangsa. iya. Jadi kesimpulan Dia kembali ke Bapa. Dia kembali ke kerajaannya. jadi Tunggu kamu di sebelah kanannya kalau kau percaya. Hai, Burut cantik. Berarti siapa yang menampar Yesus sama seperti menampar Bapa, betul? Iya, tapi La haula wala quwata illa billah. badan itu, tahu nggak? Dia kan datang ke bumi ini untuk melayani visi misinya itu. Karena dia Bukan. berkata-kata. Saya akui, saya imani Yesus adalah jalan, dia adalah kebenaran dan hidup. Saya percaya itu. Ini masalah jasadnya dia. Nah, dibunuh Yesus itu jadi mayat. Apakah Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi jadi mayat? Coba. Loh Bang Kan Juma, dia itu mayat nggak selama mati. 3 hari, Dia nggak mati. Dia itu turun dalam kerajaan maut gitu loh. Iya, maksudnya dikatakan kan mayat Yesus, Mbak cantik Iya, juga. selama 3 hari dia itu turun dalam kerajaan maut. Artinya dia mengalahkan iblis di dalam kerajaan maut itu. Iya, Makanya membawa itulah kota-kota. puncak kemenangan kita sebagai orang Kristen. Andai kata Yesus tidak bangkit, dia tidak kita anggap Tuhan karena dia sama seperti nabi-nabi lain atau rasul-rasul lain. Seperti itu. Dan ketika dia bangkit, dia bukan cuma 1-2 jam di bumi, tapi dia masih ada 40 hari untuk menyatakan dirinya bahwa dia telah bangkit dari kematiannya. Itu intinya. Berarti kesimpulan kita yang membunuh Yesus sama membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi, betul?
Ya, nggak begitu juga Nah, konteksnya ini gitu. masalah, masalah ini, masalah. Nggak gitu, Bentar. bukan Gimana? begitu konteksnya. Ini, Itu bentar. Nah, bahaya ini. Sini, Inilah. Iya, silakan, silakan. Filipi 2 Keler ayat 6. surga, dengar, silakan. dengar Bang Juma. Filipi Iya, 2 ayat silakan. 6 ya. Filipi Iya. 2 ayat 6 Alkitab berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Paham nggak maksudnya di sini? Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya dari segala keilahiannya itu dan mengambil rupa sama seperti manusia. Ya, mengambil rupa sama seperti manusia. Di saat dia sebagai manusia, dia tidak memakai semua keilahiannya, mengosongkan dirinya untuk apa? Supaya dia boleh dapat menjalankan karya keselamatan itu. Kalau dia memakai segala kekuasaannya, menunjukkan segala kekuasaannya bahwa dia adalah Allah Bapa itu, bahkan nanti bangsa Yahudi tidak bakalan menyalibkan dia. Makanya itu Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Iya, berarti bertentangan dong. Ternyata Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia. Sementara siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bapa tadi kemana dia? Katanya Yesus tadi. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah membunuh Bapa? Tidak juga begitu. Apa alasannya? Yang datang mengosongkan diri kan Bapa Tuhan. Gimana itu? Ditebalin lagi lipstiknya dong. Rohnya cuma, ya ampun, nanti UDM mereknya ya ke kamu ya. Jadi, baru kau belilah satu. Betul Nanti betul transfer teman-teman, ya. betul. Host kita malam ini kayak artis mancanegara, betul. Manuara kan? Betul. Iya, silakan bincang dulu. Saya boleh diam sejenak nggak 5 menit? Di sini lagi azan. Boleh nggak teman-teman? Nggak usah dinaikin yang lain lah. Kami ada. Iya, iya. Silakan didalami lagi Yohanes 14 ini. 5 menit saya izin sebentar ya. Oke. Kita dulu melayani dia ya, kasir. Jadi nggak usah berantem. Soalnya Yesus itu kan datang meluruskan, bukan untuk dihujat-hujat. Kita berdua sama. Karut, tadi Karut Yohanes berapa tadi Karut? Yohanes 8 ayat 24. Oh, Yohanes 8 ayat 24. Ini topik kita ya. Iya. Aku adalah dia. Jadi kita Rut. pelan-pelan. Jadi manusia kayak dia itu jangan dikasarin. Kan Tuhan itu kan datang dengan kelemah lembutan. Galatia 5 ayat 22. Kasih penguasaan diri, lemah lembut. Kita Bang Juma ini menghadap Bang Juma ini harus lemah lembut. Gak usah lagi kita kasarin dia. Jadi biar dia mengerti di dalam badan Yesus itu, aku adalah dia. Kan karena Allah itu kan roh. Tapi sebenarnya Bang Juma ini memang udah paham sih dia. Mana paham, tunggu aja dulu biar sampai paham. Yang penting jangan menghujat dia. Soalnya aku sama dia udah sering berantem Kak. Di rumahnya dia udah sampai, maka aku kira-kira nih nggak mau dia ke rumahku, tapi dia senang. Enggak, kayaknya malam ini udah jinak sih. Kayaknya malam ini udah agak jinak. Roh Kudus, jangan jinak, Roh Kudus mungkin menjamah. Makanya begini Iya. Kak, Paulus saja Udah kan, mulai kalem. si Paulus sebegitu jahat kalau sudah Tuhan Iya. sudah menyentuh hatinya Paulus. Iya benar. Meninggalkan harta kekayaannya sampai dia bernyanyi kan. Tetapi Iya. apa yang dahulu Karena memang Yesus datang untuk orang yang berdosa. sekarang ku anggap rugi karena Yesus. Nanti kalau si Juma udah dipegang Tuhan, Roh Kudus itu bekerja.
Bisa jadi dia nanti penyebar Amin. agama Kristen ini. Ya kan? Amin, amin. Dia yang Iya. tahu. Emang Paulus tidak pembenci Yesus sama kayak si Juma ini. Jadi nanti si Juma inilah Iya, betul. Paulus di Kayak TikTok. kayak si Iya, iya, betul, betul, betul. Kita harus sayangin dia. Soalnya memang Amin, aku amin. pernah ngomong ke dia jujur sering, tapi itulah mungkin kan Tuhan sudah mengajarkan saya ajar kasih itu 9 buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itu Iya, aja amin. kita melayani, Kak. Semua Iya, betul. akal lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita dipakai, ada talentanya kasir menghafal, ada kamu Esra, ada aku, ada si kerbau, ada si Juma. Kita ini ciptaannya. Yesus datang untuk semua manusia, bukan khusus untuk Kristen. Bagi yang mengasihi dia, Yesus itu datang, ya kan? Jadi bagaimana ya Terus kalau Kak ngomong Kak, terus Kak mumpung Bang Juma lagi sholat, terus Kak. iya gitu maksud saya kakakku. Jadi kita ini kalaupun dia itu pertama aku TikTok ini si Juma ini paling kasar lah bilang Yesus inilah nggak usah diungkit-ungkit ya. Tapi pernah aku berantem di rumahnya Nanda sama dia. Jadi makanya dia kejar sama saya terus. Makanya di sini kan apapun bisa kita dulu. Nah, kita kan bisa pes-kepes. Maaf ya Juma kalau ada kata-kata saya iya buruk. Ya udah berarti aku nggak ada lagi dosa sama dia. Udah. Ya kan Bang Juma 5 menit dia sholat. Jadi dulu aku paling berantem dulu sama dia. Tapi kalau kayak gini kita melayani Kak sama kasir, banyak jiwa nanti yang Iya. datang kepada Yesus itu. Karena nama Yesus itu Iya, tuh betul. manis dan manis sekali. Ya kan? Betul, betul. Yang Amin. manis. Iya. Dan manis kan? Iya manis. Iya, betul. Jadi begini Kak Esra, kenapa Tuhan Yesus itu Muslim ini pada nyerang? Karena buah yang manis itu banyak yang mau kan dilempari lari. Itulah datang Tuhan kepada saya waktu itu nerangkan. Iya. Buah yang manis dilempar karena mau. Jadi orang ini mau sebenarnya nama Tuhan Yesus itu, tapi karena selama ini nggak ada yang bisa menerangkan kayak kita bertiga pelan-pelan aja dulu. Iya, iya, betul, betul. Satu Nggak kebetulan kan kita bisa ada di sini ya kan? Ya kamu kan nggak pernah kayak aku kan, belum pernah kita satu rumah. Iya, aku belum pernah, ini baru sekali ini, pertama sekali ini. Itulah Tuhan itu, pekerjaan Tuhan bisa mempersatukan kita Kak. Nggak asal-asal dibikin. Iya, amin, amin. Semua yang Iya. ada ini adalah aturan Tuhan. Tidak ada yang ketepatan. Sudah jatuh Tuhan. Aku nggak kenal Kebetulan, nggak ada yang kebetulan ya kan? kamu. Iya. Makanya aku bilang kita pakai room kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita kasih untuk tempat menghujat. Jangan kita jual Yesus kita lagi kedua kali. Jangan lagi kita ngasih kesempatan. Tapi kalau dia janji kayak tadi kan kita layani. Kalau nggak mau ya Iya. silakan. Urusan kita dikasih Iya. bilang Yesus hanya untuk melayani. Melayani Iya. adalah Amin, amin. suatu keharusan bagiku. Melayani Amin. adalah suatu keharusan loh buat kita melayani. Enggak ketepatan. Jadi kalau kita Iya, niat seperti baik, Yesus melayani ya kan? kalau kita niat baik Kak, dimanapun kamu kata Tuhan Yesus, dalam tertidur pun kamu kuberkati. Jadi enggak harus dengan Iya. upaya kita membuat kita kaya. Adapun kekayaanmu bukanlah jeripayamu, tapi karena anugerahku. Semua Amin, amin. firman Tuhan itu Ya, iya ya, dan sebenarnya keselamatan itu adalah anugerah, karena tidak ada amal perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita. Agama pun tidak menyelamatkan kita, tetapi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. kalau dari Jadi kita harus sadar itu. apalah kita Kak, apa kemampuan kita bagaikan kelap kita di mata Tuhan itu, tapi karena begitu besar Betul. anugerahnya, makanya kita nanti selamat. Apa yang kita perbuat Kak, lebih banyak dosa yang kita lakukan di dunia ini, tapi karena Betul, anugerahnya loh, anugerah Dia yang menyelamatkan Iya, kita.
Ya itulah inti dari apa ya, kematian Yesus di kayu salib itu adalah sentral iman Kristen, percaya di situ bahwa kita sudah hidup dikasih karunia Tuhan, ya kan. Kalau kita hidup di masa lampau, kita akan mati dengan dosa-dosa kita. Karena apa? Di zaman terdahulu itu kita melakukan dosa, saat itu juga kita dihukum. Begitu. Pasti kalau kita masih di bawah hukum Taurat, kita udah nggak ada lagi, sudah binasa, karena tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi hukum Taurat itu sendiri. Katakanlah nggak pernah kita ketemu di rumah apa, ya kan? Tapi Tuhan kirim kamu di sini. Kalau Iya, kita- aku juga kaget. Aku bisa masuk ke room ini, aku juga kaget. Terus ketemu Bang Juma juga kaget. Jadi kita cewek-cewek inilah wanita-wanita yang bijaksana, yang menyediakan pelita buat Tuhan itu. Kita lah putri Sion. Putri Sion, bernyanyilah. Jadi kita ini putri Sion, pakai Tuhan. Amin. Satu orang yang jadi, percaya izin Karo, malaikat. Karo bentar, aku juga mau khotbah ini. Jadi tadi ya Berjihad, kita tadi berjihad di sini. ya ada 439.000 orang ya. Jadi di sini juga ya tadi saya dengarkan Kak Esther bilang tentang hukum Taurat. Ya benar sekali ya. Karena tidak seorang yang bisa melakukan hukum Taurat. Karena apa? Karena Adam sudah terlebih dahulu melanggar hukum Taurat. Di mana Adam melanggar? Di waktu Tuhan berkata, jangan kamu makan. Nah, itu adalah hukum Taurat, salah satu hukum Taurat, kata jangan. Disitulah Adam melanggar hukum Tuhan, sehingga Adam jatuh dalam dosa. Jadi, teman-teman, 434.000 orang yang memandang, yang mendengarkan, jangan kamu merasa kamu pelaku hukum Taurat. Karena tidak seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat kalau kamu tidak setia, karena hukum Taurat berat hukumnya. Kamu harus bisa, kalau kamu mau selamat melakukan hukum Taurat, kamu di dalam 1 hari 24 jam, kamu harus bisa seperti robot, berdiri tanpa bersuara, tanpa berjalan, tanpa melihat. Supaya apa? Supaya kamu dapat melakukan 613 hukum itu. Itu adalah hukum Taurat. 613 hukum Taurat. Kamu harus bisa melakukan itu selama 24 jam, selama kamu hidup di bumi ini. Kalau kamu langgar 1 kali hukum Taurat, kamu pasti masuk neraka. Iya, betul Pasti sekali. kamu binasa, Amin. masuk neraka. Amin. Makanya itu Tuhan datang menjadi manusia untuk apa? Untuk melakukan korban penyelamatan dari hukum yang dijatuhkan kepada Adam tadi. Jangan Yes. kamu makan. Nah, Amin. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa tadi. Tuhan menebus hukumnya yang tadi yang dijatuhkan kepada Adam tadi. Makanya itu barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Dan kita Yes. telah dimerdekakan dan diberikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah Ya. janji Tuhan ya. Jadi kamu harus belajar dulu tentang hukum Taurat itu apa. Hukum Taurat bukan soal makanan, minuman yang haram atau pakaian yang suci atau Ya, betul. atau ibadahmu kurang bersih atau pakaianmu kurang suci atau gimana. Bukan itu soal hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah pengenalan akan Allah. Bagaimana cara kamu untuk menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dengan yang kudus. Nah, itu baru dibenarkan kamu dalam Tuhan. Kalau kamu mau selamat untuk melakukan hukum Taurat, lakukan itu 613 hukum dalam sehari. Kamu harus bisa melakukan tanpa melanggarnya selama kamu hidup. Tetapi kalau kamu tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu yang 613, kamu harus memerlukan juru selamat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kamu dari kutuk hukum Taurat tadi. Makanya itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau selamat, dia harus lahir baru supaya kutuk tadi dipatahkan, ditenggelamkan. Di Yohanes 3 ayat 3 ya, saya bacakan ya. Nah ini Yohanes 3 ayat 3. Apa kata Tuhan Yesus di sini? Yesus menjawab katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini Tuhan Yesus berkata ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, makanya itu Tuhan Yesus berkata, ketika dia sudah terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Barang siapa tidak percaya, dia dihukum. Markus 16 ayat 16. Nanti teman-teman boleh baca sendiri ya. Markus 16 ayat 16. Bentar saya baca. Salam Papa Jahat. Apa kabarmu? Lama tidak bersuah. Pengen dong Papa Kita Jahat. injili si Zumani, Bu. Kita injili sampai main karet dia, Bu. Pengen dong. Markus 16 ayat 16. Shalom. Shalom, shalom. Nah, Bapak Jahat. nih ayat 16 ya, bentar. Butuh Shalom, konten dia hari Bapak ini, Bu. Jahat. Belum dapat konten si Zumari nih. Nah, Kita kasih konten ini dulu. pesan Tuhan Yesus ya. Pesan Tuhan Yesus di saat dia terangkat ke surga. Siapa yang percaya, Markus 16 ayat 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Nah, itu pesan Tuhan Yesus. Jadi, barang siapa ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kamu harus melalui lahir baru dan kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu supaya kamu diselamatkan. Kalau kamu Amin. tidak mau membutuhkan Juru Selamat, lakukan itu 613 hukum Taurat tadi. Supaya kamu Habis selamat. kita. Tetapi dengan setia, selama kamu hidup, kamu harus bisa melakukan 613 hukum itu tanpa bercacat celah. Baru kamu Yes. dapat diselamatkan. Alhamdulillah. Oke, sekian Ya, dari saya. teman-teman, Sekian dari saya gabung kembali. Udah bikin laporan cuma. Udah laporan Dia kamu. butuh konten hari ini. Kita kasih dia konten. Laporan. Udah Kasih kasih. dia konten. Enggak, kita Enggak, Bapak teman-teman kita lanjut ya. Kita lanjut. Dia barusan laporan. Apa kata Jibril? Iya. Apa kan? Dicekiknya Zuma. Udah dijamah hatinya dijamah. Ya Bang Juma ya, udah dijamah ya. Bagaimana teman-teman, kita lanjut materi kita atau gimana? Iya, kasih dulu laporanmu. Sebelum lanjut, aku kebingungan ini. Kerbau betina kan moderator. Kalau ada WA apa tulisan langsung hapusin kalau nggak bagus. Oke, siap. Jangan sibuk kami aja. Iya, dulu. oke. Aku Kita lanjut ya. Materi kita di Yohanes 14 tadi ya. Sampai di ayat Laporanmu dulu. Kau sekarang tadi lagi menghadap sama bos besarmu. Apa kata bos besarmu? ini siapa ini yang bicara? jangan begitu. Makanya malas aku. Bercanda itu. Iya. Kalau di Islam itu, Bung, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun diterangkan bahwasanya orang-orang yang mendirikan salat itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang salat ini diterangkan oleh Al-Qur'an, ulaika humul warisun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi Firdaus dan mereka kekal di dalamnya gitu. Itu dalam Al-Qur'an ya, terkait dengan salat. Oke. Lanjut kita ke materi kita. Ayo. Oke. Yohanes 14 tadi di nomor Yohanes 11. 8. Itu Yohanes 8 katanya. Yohanes 8 14 ayat tadi. 24. Oh, Yohanes 14. Ya, kalau yang tadi Yohanes 8 itu Yesus mengatakan aku tidak seorang diri, berarti dia berdua. Kalau tidak seorang diri berarti berdua dia. Berdua Kan tadi dengan udah roh dijelasin. Allah, roh Allah Kita itu udah clear di situ, Bang. Kita udah fix tadi, udah selesai di situ. Iya, berarti kita akui bahwa Yesus memang berdua dengan Tuhannya, betul? Enggak dong. kan roh Allah itu roh, cuma nggak bisa dilihat orang. Oke. 30 detik. Di dalam kitab Ibu diterangkan di Yohanes 5:26, sebab Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti mereka masing-masing hidup, enggak satu dia. Masing-masing dua pribadi ini hidup sendiri-sendiri. Gitu loh. Oke? Sudah paham? Maksudnya Kalau apa? Ulang lagi.
sendiri-sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus hidup sendiri, Bapa juga hidup sendiri. Enggak berdua mereka ini. Makanya Yohanes 8 nomor 16, 17, 18 Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak seorang diri. Aku dan bersama Bapa dengan adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya, Dan itu Bang Juma. iya itu satu misi, satu visi, bukan satu wujud. Iya, Heeh. jadi itu mengenai karya Allah. Jadi kita nggak bicara Ya, seperti betul. ilmu fisika gitu loh. Jadi itu kealahan, kemahakaryanya dia gitu loh, Bang Juma. Iya, Jadi fix emang. ya bahwa Iya. Allah kita satu gitu loh. Dia- Jadi jangan bilang Tuhan kita dua ya, oke? Loh, Dia tadi kasih Yesus filter. Yohanes 5 nomor 26 kan tadi dua di situ. Masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Berarti dua kan? Iya betul, masing-masing punya hidup udah. sendiri karena Yesus dalam misi di dunia, gitu Iya, loh betul. Bang. Bukan berarti, Berarti ya ada udah dua kalau kan? betul, oke. Berarti ada Enggak, dua. aku balik lagi sih. Dia kayak Tadi gini, udah kan. Yesus punya kehidupan sendiri. Dikiranya Bapak punya Injil tuh kayak kehidupan aturan dia, sendiri. yang satu ayat sama ayat lainnya suka Ber- tabrakan. berarti kan dua gitu. Kenapa nggak mau jujur sih teman-teman? Kan pengakuan Kan nggak Yesus mau ini. jujur, Bang Jumanya yang salah Bapak mengerti. memiliki hidup sendiri, Susah Yesus kalau udah memiliki salah paham. hidup sendiri kan gitu. Sulit Nah, ya terus- menerima Betul. kebenaran. Nah, ya udah, kalau betul berarti Coba sudah. Bang Juma, coba santai dong Bang Juma, Iya. santai, jangan grogi. Iya, kita jangan santai, grogi, kita Bang. santai. Mm-mm. Kita Keluarkan santai. dulu roh-roh halus itu dari badanmu. Sekarang gini. Wahai karyawan Pak Eleo Arik. Coba. Nurhalim. Di Jangan lupa Yohanes namanya 5 nomor Nurhalim. 26. Iya, nama saya Nur Alim. Kenapa emang? Ya, Kenapa? Anak buah. Kenapa emang kalau nama saya Nur Alim? Kenapa? Ada yang terluka, ada yang jatuh miskin atau kayak mana? Yang ingatkan. Mengingatkan aja. Saya nggak pernah menolak nama saya. Itu nama saya itu bagus sekali, cahaya ilmu, Nur Alim. Ngerti? Iya, Oke. anak buah orang Kristen kok namanya Pak Leo Arik. Oh, nggak seperti itu. Nggak seperti itu polanya. Nggak seperti itu polanya. Oke. Nggak seperti itu. Ya, lanjut. Karena Yohanes aku 5. izin turun dulu Dengarkan, ya, nanti aku dengarkan. naik lagi ya. Bang Cuma aku izin pamit ya Bang Yohanes ya. Nanti aku Yohanes naik lagi. 5. Yohanes 5 nomor 26. Coba. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. 1. Demikian juga diberikan kepada anaknya biar anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. 2. Berarti mereka masing-masing hidup tapi dalam kehidupannya mereka berdiri sendiri. Jadi kita harus mengakui bahwa memang ada dua pribadi di sini. Masing-masing kehidupannya itu dua, masing-masing sendiri-sendiri itu. Oke? Sepakat ya? Katanya. Jadi ada berapa? Judulnya sebagai Bapak jahat di sini ada berapa ini? Bapak hidup sendiri, Yesus hidup sendiri, memiliki kehidupan sendiri. Ada berapa di situ? Ada berapa? tetap satu dalam Tuhan Yesus. Oke ya. Nah, malam. Makanya di dalam Yohanes 8 tadi itu, ketika Ibu Ruth mengambil data itu, kita jelas sekali di sana Yesus mengaku, aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Kalau tidak seorang diri berarti kan berdua minimal, kan gitu. Dalam badannya ada roh itu Bang, cuma bukan dua roh Allah itu di dalam badan manusia. Manusia itu Yesus itu karena dia dari kan dia membilang saya dari atas dan Ibu, kembali ke atas. jangan digas, jangan digas kali Bu, jangan diulti Bu. Pelan-pelan aja dulu. Kasihlah dia konten Iya. Bu. Yohanes 8 kan jelas itu, aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti berapa orang? Maksudnya bukan cuman badannya ini, di dalamnya ada Bapak itu yang menyampaikan itu semua. Tapi Yohanes 5:26, Bapa memiliki hidup sendiri, Yesus juga memiliki hidup sendiri. Berarti ada dua hidup. Pernah nggak kamu cuma gini? Kenapa kamu datang? Iya tadi dalam hatiku. Dalam hatinya itu disampaikan apa yang aku sampaikan ini kan? Karena dalam hatiku loh, cuma kalau aku diam begini nggak bisa ngomong kan? Jadi dalam dirinya ada roh itu, roh Bapak itu. Ibu Ruth, Yesus mengatakan Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Jasad kita ini tidak memiliki hidup sendiri. Baca Jasad dulu dan dong roh ayat kita. 24-nya, coba kita baca ayat 24-nya. Boleh, silakan. Bentar ya, aku baca ya dulu ayat 24. Iya, Firman iya. Tuhan Yohanes Silakan. 5 ayat 24, saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Nah, ia anak anak manusia. Janganlah Oke. kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Tadi kan kita sudah haleluya. Terus apa? Kebenaran Tadi- sudah Apa ini? semakin nyata. Ya. Mari kita injili. Ini semakin benar. Ini semakin benar bahwasanya aku berkata kepadamu, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Berarti ada dua di sini oknum. Dia Tadi akan kan hidup kita yang kekal. sudah Tidak satu. Tadi tidak kan satu. kita sudah baca Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapa berdiam diri di dalam Loncat lagi kita. Yesus. Loncat supaya lagi ke kamu tahu 14. tentang yang tidak seorang diri ini. Bapa berdiam Iya. diri di dalam aku, kata Tuhan Coba. Yesus. Coba Baca datanya lagi. kan jelas tuh. Datanya kan jelas tuh bahwa Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku, kan jelas itu. Berarti aku bukan Bapa kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari sebab aku pergi kepada Bapa. Kan gitu. Nah, terus kemudian dikatakan di data selanjutnya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Masih kurang. Nah, data selanjutnya. Nah, itu dia, berarti beda kan? Berarti beda karena Tuhan itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengar dulu, dia dalam Iya, silakan. manusia pada saat itu. Biar enggak dikira orang anaknya Maria ini atau Yusuf ini manusia biasa. Iya, berarti melihat Yesus bukan melihat Bapa karena dia pada saat itu manusia. Dia Bapak di dalam Berarti melihat Yesus tidak melihat Bapa karena Yesus di situ manusia. Aduh, Bang Juma. dia pada saat itu. Kan Nah, gimana? bahwa bentar. Gimana ceritanya? Tubuh Gimana Yesus. ceritanya? Coba. Bentar dulu. Tubuh Iya, silakan. kemanusiaan Yesus itu adalah inkarnasi dari Allah Roh tadi Inkarnasi. untuk menyatakan Di mana di dalam dirinya. kitabnya orang Yahudi Tuhan inkarnasi? Di mana? Aduh. Makanya itu Mbak ini ngerti baca inkarnasi nggak? Taurat. Iya. Iya. Apa inkarnasi Yohanes itu? 1, Yohanes Definisi 1, inkarnasi itu apa? Yohanes 1 ayat 1 kita baca dulu lagi kembali. Coba. lagi ke Inkarnasi itu Yohanes. apa? Inkarnasi itu apa? Dia Tuhan Coba. menjadi manusia. Dipahami dulu inkarnasi itu apa? Menyatakan diri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini harus ada poinnya ya. Firman itu adalah Allah. Di dalam teks aslinya sang firman itu adalah Itu Allah. adalah Allah. Oke. Sang firman ya, bukan firman, sang firman. Yang Oke. jadi manusia adalah sang firman. Yohanes 1 ayat 14. Sang firman itu telah menjadi manusia. Siapa sang firman itu? Boleh nggak? Yesus. Boleh nggak dibalik, Mbak Cleaner? Boleh nggak dibalik? Pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan firman dan Allah itu adalah firman. Allah itu telah menjadi manusia. Boleh nggak seperti itu? Kok suka-suka kau aja balik. Berarti beda antara firman dan Allah, beda berarti. Berarti dua Allah antara Allah dengan firman berarti beda ya? Bukan nama. Dibalik. Beda. Beda ya? Beda. Sekarang udah saya tanya dulu.
Saya Beda. Nggak bisa disama-samain dengan ajaran Islam, nggak bisa sama. Bang Jan. Itu mah mau menuankan Nabi Muhammad ya. Iya, memang dia mau menyamakan seperti itu. Bapak jahat adalah istri, kan udah beda. Jangan kau Mau dituhankannya Nabi Muhammad, Bu. Udah parah sih Zulman ini. Mau dituhankannya sih Nabi Muhammad. Emang betul itu Papa Jat. Coba deh, seru dia ulang ngomongnya. Allah Masa sih? pada mulanya firman katanya ada dia. kata cinta lah Bang Jahat. Ruth adalah Wah, istri Papa makanya jahat. dia minta Papa jahat adalah pada istri mulanya Ruth. Allah Jangan itu. cinta. Iya, padanya mulanya Allah bersama Iya. firman katanya kan. Iya. Lalu firman menjadi manusia. Cuma minta jadi- minta wifi orangnya, sinyalnya jelek dia. Ngadi aja kerbau. Jadi Perayaan satu jadi rumah. Yohanes Di atas 1 gunung ayat dia. 1 ini Di bawah bukit. Pokoknya Yohanes 10 1. Bang wifi-nya Pak Lewarik Yo, ya. Yohanes 1 ayat 1 ini menjelaskan keberadaan Allah itu seperti apa. Ini penjelasannya seperti itu, menjelaskan keberadaan Sang Firman itu seperti apa. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu. Oke. Gimana Bina? Gimana? Enggak, sekarang gini, bisa nggak dibalik Allah. tadi tuh? Dibalik kok. Pada mulanya Biar ada apa-apa, biar pada ada mulanya tahu. pada mulanya Yang dibalik Kaliner biar dibaliknya Kaliner. berarti berarti firman dan Allah itu beda ya kan? Mulanya Allah. Gimana? Pada mulanya adalah Allah, Allah itu bersama-sama dengan firman dan Allah itu adalah firman dan Allah telah menjadi manusia. Boleh nggak dibalik kayak Oh, gitu? jadi Nabi Muhammad dia. Balik itu. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Berarti antara firman dan Allah itu beda, betul? Iyalah, kalau di ayat kami udah jelas firman lebih dulu. Bagus. Makanya bilang itu Allah. Berarti Bukan Allah beda. lebih dulu Nah, dari berarti firman. beda. Ini, Ketahuan. Yohanes 1 ini, Yohanes 1 ayat 1 Ketahuan ini berarti. teks originalnya Sang Firman Hologos itu adalah Sang Firman. Ya, Sang Firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Di dalam Oke. Islam juga kalau Sang Firman bermakna Allah kan? Kalimah yang menjadi manusia kalau di Islam. Perkataan. Jadi perkataan Tuhan. Sang Jadi Firman. bukan Sang Firman yang menjadi manusia, bukan, tetapi adalah firman, kalimah, perkataan Tuhan. Kun, jadilah manusia, maka jadi manusia. Nah, sekarang kalau misalnya kalau misalnya Anda mengatakan ternyata tidak bisa Allah itu menjadi manusia, tetapi hanya firman yang menjadi manusia, berarti Yesus ini hanya level perkataan yang menjadi ciptaan. Setuju kita? Jadi siapa Allah yang menjadi manusia di Islam itu? Setuju kita, teman-teman? Enggak setuju lah. Siapa Allah yang Enggak menjadi setuju. manusia di Islam? Terus itu, Zuman? Gimana Terus mau- firman ini, oke, firman ini Dengar apa? dia. Firman Bau. ini apa sebenarnya? Hai. Kerbau. Hai. Pura-pura dia bilang tadi Allah menjadi manusia. Firman ini apa? Firman ini apa? Firman ini apa menurut saudara-saudara? Firman di dalam versi Alkitab itu Iya, cuma iya. itu Yang jadi adalah manusia itu kehendak Sang Firman. pikiran. Sang Iya, Firman. maksudnya Sang Firman. Firman itu apa dulu? Firman itu apa, Mbak Cleaner? Kehendak atau pikiran Sang kehendak. yang maha kuasa. Sang kehendak. Firman. Gini. Ini tunggu. Jadi, Saudara John di diam dalam dulu. Alkitab. Cleaner, firman itu apa? Bersumber Bentar Oh, dulu. Sang Sumber. Bentar. Berarti Sang Sumber menjadi manusia. Gini. Berarti nggak ada lagi sumber kan? Berarti Sang Sumber sudah jadi manusia kan? Nggak ada lagi sumber. Oke. Lalu Yesus menerima firman dari mana lagi? Ayo, bingung. Bingung. Sang Sumber sudah menjadi manusia. Yesus menerima firman dari mana? Juma, kamu harus paham firman itu. Tuhanmu gimana? Firman Dia, Tuhan. tadi kalau firmannya Tuhan Firman gitu tadi Allah menjadi manusia, Allah menjadi lalu Firman menjadi manusia. La haula wala quwata illa Manusia billah. yang mana yang menjadi Allah Allah itu itu Muhammad. dia tidak sebut. Ya, satu-satu yang bicara satu-satu. Ini kalau bisa si sampal alat ini diturunkan aja. Dia kan bukan Aduh, Kristen. kamu sanggup. Dia bukan Kristen, dia bukan Islam. Ngapain? sama Papa Jat kamu ya Juma. Kok takut? Apakah beliau ini sudah, si homo ini sudah Kristen? Jangan ngomong Jangan salah kasar. Papa Jat itu Enggak, saya tanya dulu, yang manusia homo ini, manusia homo ini sudah ini, Kamu Juma Papa Jat. dia sudah Kristen kan? Takut dia kebohongannya terbongkar Papa Jahat. Iya takut ya. Jangan Tadi ngomong pasti gitu, Allah dibilangnya nanti bersama kena Firman, berungkat Firman lalu nantinya. menjadi manusia.
Ini manusia homreng ini sudah murtad ya dari Syiah. Aku mute, lanjut lah. Saya tahu dia homreng loh, dia homo. Kasih dia konten, aku mute, kasih dia konten. Takut kan ketahuan dia. Coba jelaskan. Homreng. Coba jelaskan. Gimana Mbak, gimana? Bagaimana kita 4 ini kalau 4 huruf itu bilang ya? Iya, makanya diturunin, dia kan tidak jelas apakah dia sudah masuk agama Kristen gitu. Dia kan tadinya Syiah. Tadinya kan dia Syiah, pemakan imam. Iya kan? Nah, kalau memang dia sudah Kristen bolehlah di sini. Kalau memang tadi katanya komalnya mau bagus, tapi kenapa yang kayak begini dipelihara, Mbak Ruth? Loh, ini kan lintas iman, siapapun bisa naik. Ya sudah, kalau begitu kita satu-satu ngomongnya kan gitu. Jangan menghina lah kamu. Saya nggak menghina. Saya nggak menghina. Sesat. Nah, memang sesat dia pemakan imam. Buktinya mana kalau sesat dia? Tanya aja dia. Ya buktikan lah. Tanya aja dia. Menghasilkan orang-orang yang baik, orang-orang. Tanya aja dia. Buktinya hanya sama dia tuh. Masa kau berani? Dia sesat. Dia cari-cari masalah pribadinya orang tapi tidak dapat kelemahan. Dia cari masalah pribadi saya tapi dia yang tidak dapat temukan apa sisi negatifnya. Kasihan, hanya bisa bilang anak orang Kristen. Betapa banyak stafku orang Kristen. Ayo, pasti kamu tahu. Kamu tahu kan? Stafku banyak orang Kristen. Kamu tahu kan? Kasihan. Sapamku banyak orang Kristen. Cleaning serviceku banyak orang Kristen. Ya. Driverku ada orang Kristen. Administrasiku ada juga orang Kristen. Nah, kamu tahu kan? Sakit. Emang kau direktur ya, Juma? Kau direktur. Saya direktur 2 perusahaan. Kamu tahu? Ajalah kalau direktur nggak apa-apa. Saya 3 perusahaan saya direktur utama di sana. Ayo. Jadi dia 47 juta itu gimana? Cuma 47 juta. Ya buktikan, kalau ada bukti saya kasih kamu 1 M. Gimana? Itu Ayo. katanya Mana? Buktikan. 1 M loh, 1 M dari Nur Alim. Ayo. Siapa yang bisa buktikan? Cuman cari-cari kesalahan orang, tapi nggak bisa. Kasihan. Mending kau selesaikan masjid itu daripada ngasih orang uang. Udah selesai masjidku. Kamu tahu 1,2 M selesainya. Ngerti kamu? Itu tanahku, tapi tanahku sendiri gimana? Pakai uang orang kau. Tanahku sendiri gimana? Terus apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu sakit hati? Itu tanahku. Itu wakaf dari tanahku. Kenapa kamu sakit hati? Kau bikin masjid pakai duit orang. Orang berinfak. Kasihan. Sakit hati. Dia mencari data-data tentang Bang Suma. Nafsuan sama Bang Suma. Dasar homreng. Suka sama Bang Suma dia. Fokus lagi. Maaf ya, Bung. Maaf ya. Saya sukanya kepada lawan jenis, Bung. Bukan seperti kamu itu. Fokus. Ya dari tadi dia nyerang pribadi loh. Nggak ada. Belum tahu dia, baru apologet datang ke Makassar temui saya. Kau udah tahu Bang Suma siapa? Udah ngerti kau? Belum tahu dia. Udah kau diam. Diam kamu, diam. Kau makan aja masih pinjam sama warung kau, diam. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, Yesus sendiri loh yang mengaku di situ. Bapa memiliki hidup sendiri. Yesus memiliki hidup sendiri. Lalu gimana ceritanya Anda mengatakan rohnya adalah Bapa, jasadnya adalah Yesus? Kayak mana ceritanya? Coba. Ya oke, mau saya jelaskan. Yesus di sini. Tunggu. Saudara John ini sama enggak dengan teman-teman kita di sini seperti Mbak Ruth yang cantik ini? Sama enggak? Tritunggal atau oneness atau bawa Tritunggal atau oneness kita kepada Alkitab ya. Oh ya. Oke. Silakan John. Bapak memiliki kehidupan sendiri, Yesus juga sendiri. Ada berapa yang hidup di sana?
Bapa itu adalah sebutan kepada roh Allah yang tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar ya. Nah, kemudian terus? anak itu sebutan kepada dia yang datang ke dunia menjadi manusia. Nah, kehidupan Bapa itu tidak bisa diketahui, Besarin aku tidak bentar, bisa Bu. dilihat. Besarin aku bentar, Bu. Kasih lahir bahasa Papa Jahat. Kenapa, Papa? Jadi Ada, dilanjutkan lucu sambil- pokoknya. Ya silakan aja tampilkan. Ya, tampilkan, jadi tampilkan Bapak aja, nggak itu apa-apa. keberadaannya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Itulah Terus kehidupan apa? Bapak. Apa masalah? Papa Jahat. Apa masalahmu? Dari Pak orang itu mana Apa dia? masalahmu? Di mana dia? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Lanjut Itu sama, lain sama saja. John Peter. Apa Lanjut sama masalah? Bang John Peter. Di mana dia Nur Ali? Ini Nur Ali fotoku. itu mana? Udah, Ini udah. fotoku. Cuma itu kan Ini bagus. fotoku. Lanjut, Ini ada Pak. fotoku. Lanjut lah. Ini fotoku. Nah, terus ada orang Kristen yang mengatakan Merry Christmas. Terus apa masalahnya? Itu kan bukan Oh, aku. itu Papa itu Bos Juma itu kau. tuh. Nur Ali itu. Yang sebelah kau terang itu kan itu. bos kau. Wajahnya Yang sebelah itu kan bos kau yang suka ngeplak kepala. Iya, Ah, yang botak itu kan pimpinan bosnya. saya, itu pimpinan saya. Beliau sudah pensiun, Iya. sekarang saya yang jadi Ariel Manager. Terus apa Oh, masalahnya? jadi yang security Iya. mana? Iya. Nur Ali, yang Terus, security mana? Ya, mana yang security? Mana yang security mana? Mana yang security Punya kau mana? usaha tuh, ngapa kau aku itu usaha kau? Mana? Loh, Mana usaha nggak gimana? tahu. Kami kerja di bawah BUMN. Emang BUMN itu milik pribadi? Tuyul, BUMN itu milik pribadi ya? Malu, Tahu nih. malu, Pas tahu. malu. Apa masalahnya dengan foto itu? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Stafku ratusan orang. Apa masalahnya? Saya pimpinan tertinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Apa masalahnya? Lanjut kita. Iya, Udah, Nangis. fokus. Sementara kau makan aja masih pinjam Indomie di tetangga. Ih, parah. Di situ. Ini Parah, Bro John, parah. biar si Papa Jahat jangan dituduh fitnah. Berarti kan sudah ada pengakuan Juma. Itulah Apa foto tuh? dia sebelah kiri kan. Itu foto saya, itu saya tuh yang jempol Oh, itu. yaudah, Saya. yaudah, Nah, cuma- terus cuma terus foto apa pengakuan masalahnya? Itu Apa? itu si Juma yang jempol tangannya semua. Iya. Terus kenapa? Kalian mau apa? Udah, lanjut. Kalian mau apa? Kau mau bunuh? Kau mau bunuh saya gitu? Kau mau bunuh saya gitu? Kau mau bunuh saya? Kau mau culik saya gitu? Hah? Udah, nggak usah Datanglah di Makassar. Lanjut atau enggak nih? Jangan kau iri dan sakit hati kepada saya. Bukan Oke, Berarti sakit benar-benar hati. security kan. Bang, Juma. fokus lagi nih, ini pas foto ini akhirnya. Lah, itu memang itu kau lihat. Kan Papa Jahat sudah tahu saya. Kan udah Iya, tahu saya. betul. Papa Jahat udah tahu. Saya ini adalah area manager. Kan dia udah Iya, tahu Papa tuh. Jahat, iya. Masa area Yang manager security, ya. security? Masa- Dasar. Limit Ih, security Papa Jahat. Direktur bang. Bukan direktur. parah. Lanjut. Siapa yang bilang saya direktur bang? Siapa yang bilang? Sakit jiwa. 3 perusahaanmu. Lanjut guys, Loh, lanjut guys. saya direktur di 3 perusahaan. Oke, saya 3 direktur di 3 perusahaan. Loh. Tapi di tempat saya ini yang di BUMN ini saya bukan direktur di situ. Di luar saya dirikan perusahaan dan saya direkturnya. Oh, di luar Nangis. direktur. Iya. Jadi di luar Iya. direktur. Kamu security. Di sini bukan security, di luar direktur. Bisa gitu Kalau ya? saya security kenapa? Kalau saya security kenapa? Lanjut, Kamu luka, kamu sakit, Lanjut. kamu lebih kaya dari Bang Suma, gitu. Lanjut. Hah? Lanjut. Makan aja masih ngemis. Belum tahu dia. Ke Makassar, satu-satunya di Sulawesi Selatan yang jadi memiliki sekretarisnya wisata Ali, rumah kita punya Hobbit perusahaan. Bolangi. Hey, pemilik Iya, tunggal rumah wisata Hobbit kan punya Hobbit orang. Bolangi itu saya. Bukan. Siapa orangnya? Punya Siapa orangnya? Money Laundry itu. Siapa orangnya? Money Laundry kok ya. Siapa orangnya? Sebutkan. Siapa orangnya? Ayo, siapa orangnya? Malu. Di mana-mana sebar fitnah, di mana-mana sebar fitnah. Terus siapa pemilik? Siapa pemilik wisata itu siapa? Iya, Siapa Nur pemilik Alim. wisata itu siapa? Nur Alim. Makanya, Iya, udah, sakit udah. hati Iya, kau iya. karena kenapa? Kau Udah, jatuh udah. cinta sama aku, tapi aku tidak suka Ya. laki-laki. Ngerti kan? Dasar hombre kau. Dia pula yang sange sama aku. Lanjut. Dasar. Jangan Mana pernah saya urusin pribadimu? Kau siapa? Mana pernah saya urusi sampah seperti kau?
Mana pernah saya usilin kau? Kau sibuk ngusilin saya. Kau sibuk ngusilin saya. Sampai di perusahaanku pun kau cari tahu. Sampai di perusahaanku juga kau cari tahu nama pribadiku. Untuk apa? Kau mau ngapa? Kau minta duit? Rubah baru ya. Kasihan. Minal khotoya. Ngucap Zuma, ngucap. Jangan emosi, Ya. marah-marah. Gimana teman-teman? Apa masih kita lanjut? Atau gimana? Gimana? Karena Juma pula gara-gara foto. Ya ini si Homreng ini yang mengganggu. Tadi kan bagus. Fotonya bagus. Kan di tadi sana, bagus, pakai tapi baju, Homreng pakai ini celana, muncul. kemudian pakai jempol. Iya nggak apa-apa. Tidak masalah. YouTube 1. Enggak loh Mbak Cleaner. Saya pemilik perusahaan PT Alim Kajila Propertindo. Bisa kamu cek sekarang. Ya nggak apa. Saya direktur utama A2M. Tikso. Cek sekarang. Ayo. Enggak, ini disaksikan oleh ribuan orang loh. Dan ini saya live kan loh. Ayo cari. Walaupun Cari. direktur kerjaan kan Lanjut. bukan direktur juga nggak ngaruh. Sakit hati kan? Kamu kok Sakit hati kan? ya udah diami aja dia. Iya, maksud saya untuk apa? Mau ndak kalian diambil fotonya kayak gini? Mau ndak? Itu Kalian mau ndak? Bapak jahat kan supaya pengikutnya Untuk apa coba ngurusin? Untuk apa ngurusin pribadi orang? Untuk apa? Untuk apa? Coba pribadi orang diungkap untuk apa? Untuk apa? Iya karena di situ kan Apa keuntungannya buat gambar kamu? tahun kapan ini? Gambar baru atau gambar 5 tahun yang Ini lalu? teman saya, ini kakak saya yang di samping saya ini Kristen. Oke, saya menghargai beliau. Kami tidak ada masalah. Terus apa masalahnya? Ini foto 5 Apa tahun yang masalahnya? lalu atau Jangan kau sebut botak, hati-hati. Itu foto lama itu. Cuma foto ini lama. fotomu yang 5 tahun yang lalu atau Jangan gitu, sekarang? nggak bagus. Kalau fotomu 5 tahun yang lalu kurang ganteng maksudnya. Tiga tahun kayaknya. 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Juma rupanya Kristen ya. Kalau Waduh. Merli burut. Bukan Juma Kan namanya. sudah mulai kan. Apa ini ternyata ya? Nur Cuma Alim. kalau itu Kan gambarmu mulai. tahun 5 tahun yang lalu Kenapa? kan Kenapa? Ada kalau apa itu dengan gambarmu saya? Kenapa? Lanjut. kalau Iri ya, iri. kalau itu gambarmu 5 tahun yang lalu udah kurang bisa dilanjut, ganteng. udah bisa dilanjut Tapi kayaknya. kalau itu Ya, nggak gambarmu yang apa-apa. sekarang rugilah Merli Kak Ruth. Udah bisa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Udah ya. Kita selesaikan itu ya, itu urusan pribadi. Nggak usah Jadi diungkap gitu. di sini Nur ya. Alim. Merli Bisa. Kak Ruth kalau itu gambarmu sekarang. Lagi dulu aku kayak tadi. Os, bisa kayak gitu Kita ya. lanjut. Os, bisa Kita kayak lanjut gitu ya. ya. Kalau di bank dia security, di luar jadi direktur, bisa kayak gitu ya, Os ya? Abu. Kita mau bahas Oh ya udah. Oh ya. Aku sampai pangling kepala aku Sama loh, kok bisa gitu? sama seperti Yesus, Bung. Yesus di dunia itu dibilang manusia terkutuk, tapi di langit katanya dia surga. Bisa? Kenapa? Udah. Kamu heran? jangan Berarti kita bisa seperti itu kan. Mulai menghujat. Mulai sih. Ini udah kita bisa lanjut. Di dunia dia mayat, di surga katanya Tuhan. Sengaja. Juma itu nggak Aduh, parah. Masa sih menghujat sih? Parah. Nggak boleh gitu. Jangan dong menghujat agama orang. Bagaimana sih? Iya, nggak boleh, Katanya nggak boleh agamanya menghujat. rahmatan lil Iya, alamin. apalagi Yang hujat boleh, siapa? nggak Yang hujat siapa? ya Nggak kan boleh. Yang nggak hujat boleh, siapa? nggak Yang boleh hujat siapa? Sering Kan menghujat di saja. dunia Yesus ini manusia, aku bilang. Di surga katanya Tuhan. Itu menghujat ya? Homreng. Iya, nggak Menghujat boleh. ya? Begini, Nur Alim, begini. Dasar otak. Saya kasih Otakmu penjelasannya. sting ya. Cuma Otakmu Nur cuma Alim, sting ya. saya kasih penjelasan nih. Kenapa? Ya, Papa kenapa? Jat, bentar. Oh, sebentar. Papa Jat, orang tua Baginda di neraka apa di surga? Di neraka. Neraka. Mana dalilnya? Oh,
Oke, Mana oke. dalilnya? Pak Mana Pendeta? dalilnya? Mana dalilnya? Kalau selamat Mana nanti dalilnya? dibilangnya paman Nabi yang di neraka. Jadi serba salah. Mana juga nih. dalilnya? Mana dalilnya? Kasih Mana dalilnya Kerbau. Aku nggak bisa 3672. ini nggak ada perangkat Ya, lain. silakan. Mana coba. Mana dalilnya? Mana? Juga. Ya Mana dalilnya? kan masa Mana masa dia dalilnya? lebih berilmu dari Ustaz Khalid Basalamah kan nggak mungkin. Ya, mana? suruh aja Saya dia- minta dalilnya mana? suruh- Kamu yang suruh membawa aja dia narasi, mana dalilnya? Ya suruh aja debat aja sama Ustaz Khalid dasar. Basalamah. Bisa nggak kau debat sama Ustaz Khalid Homreng. Basalamah? Merasa Yang lebih mengatakan hebat, barusan ilmu kan kan kau. Loh, Yang barusan mengatakan itu Ya, kau. aku kan dengar ceramah dari Ustaz aku berkata Ya silakan. Nabi di Ya neraka. silakan. begitu. Silakan dengan ceritamu. Kenapa sih? Usia Ustaz ini Apa sih? kayak gitu. Apa sih? Kenapa sih? Kalau memang Dasar nggak kau homreng. setuju ya kau debat aja Ustaz Kenapa itu. sih? Ada apa sih? Ih, laki-laki lanjut. suaranya kayak begitu. Kenapa sih? Ada apa sih? Ih, laki-laki kayak gitu suaranya. Ih, jijik. Dasar. Ya udah, berarti Wah, ikut-ikutan juga. Udah. Kau diam, Papa jahat. Manusia yang dilahirkan dari anus, kau diam. Ayo kita lanjut teman-teman Waduh. Kristen. Mari kita kok lanjut. kasar lagi, nggak boleh begitu Nurali. Udahlah kau kerbau tedong. Udah kau diam. Kau nggak ada urusan. Udah kau diam sih. Tahu. Gini. Nggak boleh Kok gitu, lebih Nurali. mulia orang Kristen sih daripada orang yang Nggak aku. boleh. Ya udah kamu Nggak ke begitu Kristen dong. lah. Kamu ke Kristen lah Papa jahat. Kau kan ini, kau kan apa? Kamu kan Papa Syiah Jahat itu- katanya ya. Papa Iya, Jahat itu menghujat tetap saudara lagi. saya, Nurali. Udah, Kamu juga saudara lanjut, saya, Nurali. lanjut. Orang Aku tua nggak Nabi punya aja urusan di neraka kan. Saya nggak dia. punya saudara kerbau. Lanjut. Lanjut. Gimana? Apa masih mau dilanjut Lanjut. atau orang-orang Lanjut. kotor ini mau dikasih ruang terus? Lanjut lah. Oke, kita lanjut ya. Yohanes 5 di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Satu. Dan juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi mereka ini masing-masing hidup sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Jawab dulu. Oke, kita jelaskan ya berdasarkan versi daripada keyakinan umat Kristen. Ya, silakan. Jangan dijelaskan, dijawab dulu. Bapak dan Yesus memiliki hidup sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Iya kan? Jawab. Pertanyaannya Ini mau kamu mau dijelaskan atau cuma dikiranya kuis. Saya nggak butuh. Saya tidak butuh Nggak penjelasan. Jawabannya Saya tidak iya atau butuh tidak? penjelasan. Cuma Ini itu. sudah jelas dalilnya ada di sini. Dalilnya sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Apakah di sini menunjukkan bahwa Bapak dan Yesus memiliki masing-masing hidup sendiri-sendiri? Iya atau tidak? Oh, kalau cuma iya atau tidak saya jawab iya. Kalau gitu sudah. Nah, udah selesai. Berarti Selesai. Bapak dan Yesus beda. Menurut Aduh, loh, kok menurut saya? Kok menurut saya tadi katanya memiliki hidup sendiri-sendiri. Hidup masing-masing. Kami dia gini, punya pandangan sendiri. Nah, anak SD yang butuh jawaban cuma iya dan tidak. Tapi kalau orang cerdas, Sudah ya. Iya atau Oke, sudah dijawab. Anda Ya, sudah Pak. mengakui Bapak kok bisa memiliki seorang hidup sendiri? nah sekarang di sendiri. rumah kita tanyain lagi. Kemudian Masa dia Bapak lagi? juga Oh, memiliki ya. hidup sendiri. Yesus juga memiliki hidup Oh. sendiri. Berarti ada dua Tuhan yang memiliki hidup sendiri. Jadi, Saya kira cukup ya, teman-teman. Mau Yang kabur dia pasti, lagi kabur takut ditanya. yang pasti kita sudah, dia kabur yang takut pasti Anda Udah sudah mampu dia mengakui debat sama bahwasanya Bapak Bapak baru memiliki begitu aja hidup udah mau kabur sendiri. cuma. Dia mau kabur. Yesus juga Udah. memiliki Jangan hidup kabur lah, kita sendiri. selesaikan. Mau kabur dia tadi Burut, ditanya. saya pamit ya. Mau kabur dia. Cuma Woi, teman-teman. Burut, saya pamit ya. Nanti lain kali lagi ya. Kabur dia. Saya masuk sini. Lain kali kalau sudah kondusif, Juma kalau sudah kondusif ya, kalau sudah kondusif baru saya kembali ke sini. Ibu Ruth, kalau Ibu Ruth melihat secara adil ya,
Coba lihat perilaku teman-teman ibu ini, coba Anda lihat nyerang-nyerang pribadi dan seterusnya ya. Jangan kabur dong. Oke. Kita fokus aja. Yang pasti untuk kalian berdua ya, si Papa Jahat dengan kerbau, Indonesia ini bukan milik kalian, oke? Iya, teman-teman Ingat itu ya. Saya pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semangat malam. Jangan kabur lah. Jangan kabur lah itu. Belum 1K Juma. Aduh. Iya, udah 1K, cuma koinnya dikit. Iya. Jago di Islam kabur, Bu. Panen dia, nggak panen. Nah, lagi penonton. Kira maksudnya. Lagi penonton sini, kenapa nggak dikasih koin banyak sama Juma? Iya, Aduh. penontonnya Biar lah, betah pendukung dia. Juma ini, aduh. Ini. Biar betah dia. Pendukung Juma pada enggak Gimana sih? akhirnya kabur Juma. Apa pendukung Juma mulai sadar kali ya? Mulai sadar dengan Nur Alim. Baru kali ini Juma kabur, Kak. Iya, betul. Baru itu dia kabur. Juma kabur. Itulah roh Tuhan ada pada Ruth, Papa. Amin. Haleluya. Ini gara-gara Papa Jahat, dia takut sama Papa Jahat ini kayaknya. Kita nggak ada berantem dari tadi, nggak ada tenang-tenang. Iya, kan aku kan cuma nunjukin foto, Tabayun nanya kan gitu kan. Nggak ada mau menghina atau apa. Iya, Itu jangan pernah- ada tuduhan dibawa. Si Ruth kick Pak Juma, aku nggak pernah ngor. Dia cuma nanya iya atau tidak. Habis itu kabur. Aduh. Iya. Lagi Takut juga ditanya. Kan tadi kan aku penonton bilang, Pak. sini, Sekarang kenapa nggak giliran dikasih koin giliran. banyak loh? Iya. Kan aku bilang Nur ketanya Ali. tadi kan, giliran kau sekarang ditanya, dia udah siap-siap mini setnya. Ada pasang celana jogging. Udah gulung celana dia. Aduh. Ganti celana dia lari. Tapi yang penting bukan kita kick ya host ya. Artinya dia sendiri memang permisi tadi untuk mundur karena dia kayaknya udah nggak mampu lagi. Karena dia dengan saya itu udah saya bilang kamu nggak usah munafik Bu Juma. Kalau kau mengatakan Yesus itu bukan Isa Al-Masih, kita tidak perlu berdebat lagi karena itu udah berbeda. Tetapi kalau kau mau mencocok-cocok logika, kan oke, kita akan terus berdebat sampai selama-lamanya. Makanya aku bilang kan, ya kalau dengan aku udah paham dia. Tapi Lagi ganteng yang juga kalian fotonya nonton. Papa Jahat di samping bos apa ya, bos Ya kan BTN ya. cuma nanya Tabayun. Berdua Islam, berdua Juma sama berdua kuliner surga dengan kerbau betina. Kok jadi kalian yang berantem? Aku nggak tahu itu ya kan. Udahlah, terjadilah terjadi. Yang penting bukan kita klik, tapi beliau Sudah lama sebenarnya nih si Juma ini bermain kata-kata ya, Papa Jahat ya. Tapi dia memang Masa- takut ditanya. Dia takut ditanya loh sekarang. dia. Takut ditanya. Apalagi tahu dia, sekarang. apalagi kok identitasnya kebongkar. Nah, itu udah mau Udah titik-titik gagal. mau cabut tuh, titik-titik mau cabut. Itulah aku bilang sama teman-teman Kristen, nggak usah main-main ke tempat dia, karena dia cuma mau ditanya. Cuma Iya. mau nanya, nggak mau ditanya. Nanya. Iya. Habis Yang lucunya lagi habis sholat menghujat gitu loh. nggak tahu hasil sholatnya gimana kan? Kan Kuda-kuda sholatnya aja udah menghujat. Awal apa setelah selesai sholat, kuda-kuda awal pertama. Apa fokus dia tadi sholat dia? Ya, Soalnya dia masih lagi kalau debat. tak balik malu kan? ini bagi katanya Allah adalah Kalau nggak iman. balik malu. Iya, kalau nggak balik malu dia. Iya. Cuma ada sih sebenarnya satu langkah mantap dia sebenarnya yang biasa dilakukan kan sama umat Juma nih kan, pura-pura hilang sinyal. Tapi lebih sportif dia tadi akhirnya ngomong sendiri ya, mundur daripada hilang sinyal. Karena keseringan hilang sinyal. Tadi yang kena mental itu masalah nama dia loh, Papa Jahat. Dia udah ngakui loh. Itu saya emang kenapa? Wah, udah kena mental dia. Nah, dengar kalau cara aku dia bilang ngomongnya. salahnya bukan di nama dia bang, punya orang kok diakui punya dia, kan itu yang jadi masalah. Nggak boleh gitu dong. Kejahatan Islam, teman dia kenapa jadi nyerang kalian ya kan? Panjang ceritanya Burut, panjang ceritanya. Tiga episode yang nggak bakal selesai. Aku aja pernah difitnahnya Bu, dibilangnya dia pernah mau memaafkan aku. Kapan pula aku jadi Kristen kan sampai ketemu dia disahadatkan sama dia. Dibilangnya aku disahadatkan dia. Masa? Apalah si Zumadi ngomong kan? Kerja memang udah gila nih. Padahal agama apa kamu?
Islam, Bu. Islam dia. Oh. Berarti kurang jemaah dia untuk sadatkan. Enggak, biar Papa bisa Jat ini orang jelek-jelekkan jujur, aku. Bu. Papa Jat Biar orang bisa jujur. jelek-jelekkan aku. Biar bisa jelek-jelekkan aku. Dibilangnya aku mualaf yang dia sahadatkan. Kan parah kan? Dulu dong, Satali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Para ikhwan Siapa dan nama akhwat. sahabat Nabi yang menemani Nabi perang? Ayo, siapa Satali? Udah, tar dulu Adrian, tar dulu. Bang King Richard standby di bawah ya, Bang King Richard ya. Tunggu Naikin aja ngobrol-ngobrol. Oke, silakan Bang King Richard. Rica orangnya baik kok dia. Nah, sekarang pertanyaan saya. Oke, Gurunda. Udah itu. Gurunda undang sini dong. Maaf ya Gurunda kalau kurang ajar Barusan Gurunda. gue telepon lo Aja lo. Bang Christian siapa ya? Ya mati. Ustadz, siapa yang mau gantian sama Gurunda? Aduh. Saya aja, udah turunin Oke aku oke. aja. Maaf ya, maaf Uni pegangan Ya, Uni ya, ya. pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik Bang Zuma, sumpah emosi banget loh saya sama orang-orang itu. Ih, Iya, udah. Iya, sama saya juga. Saya lihat tadi juga gitu. Karena yang dinaikin cuman karena cuman Bang Zuma doang loh, yang lain enggak. iya makanya saya bilang jangan bodoh, jangan dungu kalian, kalau mau sekalian naikin saya biar saya bicara di sana maksudnya. Apa sih? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tadi teman-teman tatap layar ya teman-teman ya. Nama semeng. Sabar Gurunda ya. Memang kayak gitu. Iya, Mereka itu minum biasa. terus dari tadi. Sakit hati, iri dengki, dari semua aspek dia kalah. Betul. Allah Tidak bisa jawab. Dalam ya semua aspek dia Susah. Iya dong. Kamu kalahkan kita dari aspek mana? Nggak bisa. apa-apa. Kan Gurunda Zuma Susah security. gitu loh. Gurunda Zuma kan security, mobilnya 3 orang tuh buka bisnis warung kopi, kafe. Bang Zuma bikin tempat liburan. Kan gitu. Ya kan? Allahu Akbar, Masya Orang tuh Allah. buka bisnis tuh warung kopi. Ini buka bisnis buset tempat wisata. Dah. Ibes, tahu nggak? Tadi Gurunda juga gini nih. Kalau firman itu sama dengan Allah, boleh nggak dibalik? Nah, begitu dibalik mereka kelabakan jawabnya. Simpel ya Gurunda ya. Kok kita nggak kepikiran ya? Simpel ya. Iya dibalik beneran. Roh Kudus menaungi umat Islam. Susah itu. Tapi semua bisa. oke. Tadi Insya Allah nggak ada masalah pun. Biasanya saya di demo ratusan orang pun biasa. Apalagi kalau cuman kocok-kocok kayak gitu tadi. Saya diblokir Gurunda. Ketika saya komen tadi, naikin dong. Saya udah minta permintaan diblokir sama saya kerbau betina itu. Kurang ajar itu. Allahu Akbar. Iyalah nggak apa-apa. Iya, jadi itu kan yang dihujat pribadi saya, jadi tidak masalah, nggak usah disimpan dalam hati. Iya, setuju. Selama Kalau bukan pribadi betul. Iya, nggak apa-apa. Tadi saya sampai Iya. typing udah Bang Tapi Zuma ini mah turun dia jangan mengkelingai. ngobrol sama orang dungu gitu. Mau kesel maksudnya sampai saya typing tuh full caps lock di sana. Udah jangan debat sama orang dungu kayak gini. Serius loh, emosi banget saya tadi dengernya. Betul. Permintaan aja sampai 29 orang tadi. Jadi di sinilah cerminan ajaran Kalsi itu palsu gitu ya. Karena tadi sebelum saya izin ibadah kan baik-baik aja kita kan, malah sengaja saya sanjung-sanjung hostnya supaya ndak seperti kemarin-kemarin kesurupan gitu kalau lihat saya kan. Saya sanjung supaya adem gitu. Terus saya pesan yang ini yang jantan ndak usah dinaikin, gue bilang gitu, cukup aja kita ini ibu-ibu supaya kita belajar pelan-pelan. Tak taunya yang dinaikkan kerbau, habis itu dinaikkan anak yang keluar dari anus. Ya kacau lah. Padahal katanya dia anak Tuhan, anak penuh kasih Roh Kudus katanya. Tapi kok dia tadinya ngomong kan, nggak gampang syukur-syukur kita bisa bertemu dengan Bang Zuma di sini, kata dia. Bisa jadi ini adalah awal dia dapat ini, mana tahu dia nanti tampil seperti Paulus membela Kristen. Mimpi mereka itu kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Kebusukan hatinya nggak bisa mereka sembunyikan dengan dinaikkan penghujat-penghujat itu.
Susah karena Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ada borok. Jadi meski mereka bermanis-manis tapi hati mereka itu jahat di dalamnya. Ya, itulah yang terjadi. Terus dia tampilkan foto. Betul. Itu foto saya. Emang kenapa? Itu masalahnya. Kenapa dengan foto saya? Enggak masalah. lucu aja foto seseorang kemudian ada tulisan apa gitu, ya itu kan foto saya dengan orang banyak, itu di publik, itu foto ada aja. Ini kan tapi tetap saya mau cari kelemahan, layaknya mencari enggak pakai masker, dia entah dapat dari mana foto itu. Jadi layaknya Islam gitu ya kan. Mereka siang malam cari kelemahan Islam, nggak dapat. Ya sama kalau dia perlakukan aku seperti itu, cari kelemahan. Tempat wisata dibilangnya milik orang katanya. Ada gila kan, orang gila, cari penyakit, sarap. Itu namanya orang gila. Sakit hati, makanya aku bilang dia kalah dari semua aspek. Bagaimana? Dalam. Tapi gini Gurunda, sebetulnya gini. Ada sama sekali kan. Meskipun yang dihina itu pribadi Gurunda Zuma sendiri ya, cuman kita ya. Iya betul. Kita yang lihat ini nggak terima gitu loh. Emosi, makanya itu Bang. Iya. Kalau pengen saya tabok mulut mereka satu-satu itu kalau dekat, serius, nggak takut. Gurunda nggak terima kan kalau Rasulullah dihina? Sama, kami juga. Sabar. Iya. Orang sabar pantatnya lebar. Tapi nggak apa-apa Gurunda, semakin nggak bisa itu, nggak bisa kita ambil hati yang kayak begitu, nggak bisa. Itu yang kayak gitu-gitu itu, kita itu kalau kita merasa rendah dengan hinaan orang kayak begitu, berarti ya kita membuat diri kita itu selevel dengan dia. Coba kita kasih clue-nya. Kalau seorang yang mohon maaf ini ya, orang yang hidupnya itu tidak beraturan, ya semeraut dengan seperti level Pak Jokowi kan. Terus kita bisikin, misalnya kita katakan kepada bukan Pak Jokowi, Prabowo misalnya, pingin rasanya ku tampar muka kau. Nah, bagaimana responnya seorang Prabowo dengan ucapan itu misalnya kan, dengan orang yang tidak punya pendidikan, ingin ku tampar muka kau, pasti yang tidak berpendidikan itu ngamuk seketika, belum ditampar juga sudah nampar duluan. Jadi beda responnya. Jadi yang kayak begini, yang sampah-sampah kayak gini, ya anggap aja sampah, nggak perlu dianggap sesuatu yang punya nilai gitu. Iya, lain cerita kalau agamaku yang dihina, nabiku yang dihujat. Iya gimana Khti? Tapi tetap aja Bang Juma, apa ya? Teman-teman tuh merasa ikut terlecehkan gitu loh, dimaklumi juga. Iya, itu pasti. Itu pasti. Saya herannya gini Bang Handi, Bang Zuma, beliau itu nggak usah beliau lah, terlalu baik kata-kata beliau itu buat dia. PPJ itu PPJ itu kalau masuk ke room saya, dia selalu deket sama saya dan netral aja ngomong, yang lagi ngobrol sama Gurunda Zuma, dipuji Gurunda Zuma gitu kan. Saya pikir ini candaan dan juga jokes, ternyata ada setan di belakangnya. Baru nggak saya. Baru tahu, demi apapun enggak lagi saya ngobrol sama orang itu. Aduh. Allahu Akbar. Iya. Bagaimana mungkin ya, saya nikmati sendiri tuduhannya seperti apa. Bagaimana mungkin seorang security bisa beli Pajero 620 juta? Bang Handi jangan lupa itu duit koin Bang Handi. Itu koin. Parah. Bagaimana mungkin seorang security bisa beli satu gunung? Parah ini. Saya menikmati kok, dia yang nggak so tahu, dasar anak durhaka. Adalah semakin tower tinggi kan, Burj Khalifa kan terpaan anginnya luar biasa itu. Makanya kekokohannya itu tidak gampang untuk dibangun dan butuh waktu lama untuk dibangun Burj Khalifa. Iya, jadi apa ya bilangnya, orang punya kehidupan pribadi itu tidak perlulah diungkit-ungkit ya. Sebentar Gurunda Zuma, Bang Adrian atau
Kristi Asmara Loka, izin sebentar 10 menit, ada GWM mau naik. Bang Adrian bentar ya. Ya, boleh stay saya di bawah ya. Saya boleh. Iya, Saya boleh, pegangan. Oke. Nah, Ya udah itu. pegangan. Ntar GWM mau ada yang mau disampaikan selama 10 menit, dimulai dari sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikum saudaraku. Iya, jumpa lagi kita. Iya. Iya, Bang Suma pertama-tama. Sepertinya mau syahadat. Saya mau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Suma. Iya, Jadi Bang. perlu teman-teman tahu, Bang Suma ini, Zulkifli M. Abbas ini teman saya sudah lama sejak pembangunan rel kereta api Makassar. Ya, saya tahu betul siapa beliau. Dan saya sangat-sangat malu sebagai seorang Kristen melihat kelakuan kalian yang tadi di room sebelah. Janganlah seperti itu. Apalagi itu yang akun PPJ nggak jelas itu. Kemarin saya ketemu dengan dia di roomnya Asmara Loka. Dia serang saya karena dia bilang saya oten. Lah, kok di room oten malah dia serang Muslim? Ini berarti abu-abu nih orang. Janganlah agama dipermainkan seperti itu. Saya aja sekalipun banyak di room Muslim, tapi di room Kristen itu saya nggak pernah menyerang-nyerang Muslim. Jadi itu ya Bang Suma, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bang Suma. Iya. Kepada semuanya, Bang Handi, Saudaraku, ya, salam. Bang Sidik, semua, Bang Ali, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Bang Goits, Anda saudaraku yang baik. Thank you. Kalau ada yang belum kenal saya Bayu Soekarno Putra. Iya. Saya sangat malu dengan kelakuan Anda semua. Bang Suma sudah kenal saya sebenarnya. Iya, Bang. Oke, lanjut. Bukan baru sekarang. Beliau itu kalau aset kekayaan beliau, masya Allah. Saya nggak bisa menjelasin di sini sebenarnya. Bang Go, udah. Jangan Enggak, jengkel saya. Iya, Oke, saya tahu. kita punya perbedaan, tapi janganlah seperti itu. Itulah orang-orang dungu ya kayak gitu tuh. Seperti itu. Kalau seperti ini lebih besar keinginan saya untuk mualaf. Demi Tuhan saya berjanji. Kalau kalian kayak begini. Masya Allah. Bikin malu aja. Udahlah, Kalau saya sih malam ini perhatikan aja, jangan ditunda lagi. Kalau saya perhatikan, mereka sebenarnya ini mencari panggung saja. Dia berusaha bagaimana sih cara menyerang Banjuma gitu. Secara keilmuan nggak dapat. Ya mereka supaya namanya juga terkenal, ya mencari cara menyerang personal lah segala macam. Ya karena jualannya selama ini kalau jual kejujuran, jual ilmu yang nggak laku gitu. Akhirnya apa? Ya jual fitnah. Kenapa dia mau fitnah juga nggak punya duit? Ya terpaksa fitnah yang gratis gitu aja sih jualannya. Iya. Mau fitness nggak ada duit, jadinya fitnah yang gratis Ya, itu gitu dia. Bang Andi. Allahu Akbar. Mereka nggak tahu Bang Suma ini 5 agama ini dia pelajari semua. Sorry Bang, keceplosan. Aduh, Bang Bang Goits. Goits nih, kita jangan bawa label ya. You know what me, Okay, I know, but why? Yeah. Enggak, Bang Oke ya, jadi terima kasih, cuman itu aja. Oke, Bang Goits, Mungkin ya, ada thank yang you ya. mau naik. Iya, Bang siap. Suma sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, sama-sama. Damai bersamamu. Waalaikum damai sejahtera untuk kita semua ya. Oke, thank you. Ya kita kembali ke topik. Tadi sudah kita luruskan ya bahwa Oke, lanjut. Saya monitor. Ya kita luruskan bahwa di luar sana baru saya terjadi insiden ya biasa itu, bahwa mereka ini mencari kelemahannya Bang Juma. Keilmuan nggak bisa dapat ya itu tadi, fitnah yang dia jual. Apakah mereka itu memang diajarkan sepertinya mereka Handi, struktur gitu. Silakan, pengen dong saya ini loh, pengen Iya. tahu kesan-kesannya setelah datang di tempat itu kayak mana Bang?
adakah sesuatu yang kurang gitu, maksudku, supaya kan rencananya tahun depan kita mau bikin kelas apologet seminar se-Indonesia dipusatkan di tempatku itu Bang. Kalau misalnya ada saran dan kritikan, ada sesuatu yang masih kurang, mungkin bisa disampaikan sini supaya teman-teman kita yang calon peserta ini itu bisa tahu nantinya kayak mana di tempat selama Bang Handi dan juga Ustadz kita Ahisugi itu di Makassar gitu Bang Handi. Mungkin ada kesan, ada pesan, ada saran-saran, ada masukan gitu terkait dengan tempat kita yang ada di Makassar ini. Karena ada wacana insya Allah tahun depan itu kita akan buka kelas apologet. Iya, gimana? Kalau saya sih to the point, kekurangannya Bang Juma adalah kelebihannya Bang Juma. Bukan. Tempat wisatanya. Aku serius tempat wisatanya. Serius. Tempat wisata. Tapi boleh dong Bang yang ngelihat ini, Deng Zuma, yang ngelihat dari video kan? Yang ngelihat dari video kan? Kita nih di sini. Boleh. Kalau saya ngelihatnya letak tanamannya udah ada yang teratur, ada juga yang tiba-tiba belum tertata juga, tiba-tiba ada di mana, tapi kalau dari sisi yang kelihatan Lake City itu udah rapi. Cuma yang di depan ini aja, di depan rumah Hobbit, kalau bisa Bang Zuma, satu rumah Hobbit, satu pohon pinus. Pohon pinus atau pohon apa ya? Pohon yang itu loh, yang rantingnya yang pohon pinus. Pohon pisang. Orang ngomong pisang. Jadi bukan yang berbuah lu makan buah. Jadi bukan yang bertangkai Bang Zuma, bukan yang menjalar kayak mangga gitu loh, bukan, tapi yang naik ke atas terus daunnya yang mekar. Pohon pinus bener gak sih? Sana saya udah kemarin kan sebelum Banyuman aku udah tuh mau tanam pohon ara. Tidak bisa tumbuh pohon ara di situ. Iya pohon ada tope. Nah kedua yang seperti yang di WA panggungnya. Sialan itu. Si tukang panggung tiangnya dibikin di palem. Kita serius ya, kita serius. Pohon palem. Serius. Iya benar Bang Zuma, pohon palem. Serius. Pohon palem bisa. Ntar dulu serius ini. Bahwa kita beri apresiasi ya. Kalau memang nanti ke depannya akan di sana ada semacam edukasi apologet ya. Bagaimana sih berdiskusi dengan baik. Itu nanti narasumbernya ya tentu Bang Juma dan yang lain-lain gitu. Kalau untuk tempat sih memadai ya. Artinya boleh di aula, boleh di tempat terbuka dengan suasana mungkin agak sore sesudah sholat asar menjelang maghrib. Bila juga pada isya ya sampai subuh nggak apa-apa gitu. Jadi yang jelas di sana cukup memadai. Tinggal diformat aja ke depannya seperti apa. Saya sih maunya di sana dijadikan nanti semacam speaker corner aja gitu. Kita open terbuka, siapa aja pendeta atau teman-teman Kristen mau datang, silakan datang bebas, dijamin keamanannya. Ya mari kita diskusi. Kalau perlu diskusi berdiri sambil jalan-jalan menikmati pemandangan kan begitu. Kira-kira begitu usulan saya sementara Bang Juma. Ya. Kemarin kita udah coba kan, udah kita coba Bang Andi yang kayak gitu-gitu. Iya enggak? Betul, kita coba, bagus kok itu. Yang nonton dua juta orang sudah itu yang nonton. Mungkin ada blueprintnya Gurunda nanti yang bisa disebarkan gitu via media sosial. Blueprint apaan? Ya insya Allah kita akan segera buat. Jadi teman-teman peserta itu kita dari setiap provinsi supaya ada anak serta yang mau jadi apologet ya kan. Nah itu betul Gurunda. Iya. Betul. Ya minimal 7 hari lah. Betul. Nanti kita buatkan sertifikat alumni pertama, alumni kedua dan seterusnya. Sama PKL Gurunda, PKL kerja lapangan, praktek kerja lapangan. Iya. Ya, nanti ya mungkin ke gereja-gereja gitu. Enggak gitu, bukan. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Anda ini saya turunkan ya kalau banyak ini. Keterlibatan aku. Saya akan mengakomodasi 10 peserta bolak-balik kalau ada yang dari Jakarta. Itu kata siapa tuh? Kutarale Tanae.
Loh, Allahu boleh dong. Akbar. Boleh Amin, dong. amin, amin. Ya kan? Amin, amin, amin. Bismillah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Pokoknya Iya, yang betul. dari Jakarta 10 orang, khusus dari Jakarta ya, karena saya tinggal di Jakarta, saya bareng-bareng nanti mengakomodir bolak-balik mereka. 10 orang, insya Allah. Nah, Lu enggak, oke, Adrian, yang lu enggak, dari lu enggak usah buka mic, lu enggak. Kita minta pendapatnya King Richard dulu ya. King Richard, selamat malam King. Oke, silakan. King Richard. Halo brother. Halo, assalamualaikum saudaraku. Waalaikum Bang Richard. King, ada wacana gini King. Kira-kira King setuju nggak ya? Kalau ada suatu tempat kayak speaker corner di London itu, kita ketemu santai sambil minum kopi, sambil diskusi lintas agama begitu. Gimana Pak King? Bisa nggak kira-kira di Indonesia seperti di London itu? Menurut King bisa terjadi nggak? Ya bisa aja. Kenapa enggak? Oh, mantap. Iya, kita kan demokrasi ya. Kita berdebat bukan berarti kita bermusuhan, tidak. Kita berdebat itu diskusi ya. Ya, diskusi kita mencari ya menurut kita ya kebenaran. Ya kan di situ diskusi untuk mencari kebenaran. Ya tergantung dari orang pribadinya. Dan ya itu ya kita nggak usah terlalu ini ke orang berpikiran hal-hal yang salah, ya kan, karena ini diskusi ya. Dan ya itulah, jangan baperan. Kalau orang baperan ya nggak siap mental, ya itu yang biasa, itu yang jadi masalah. Jadi timbul rasa-rasa, ada rasa ini dalam dirinya terhadap orang gitu kan. Ya itu aja sih, kalau saya diskusi kita nggak masalah, kita demokrasi ya. Jangan dibawa sampai ke ini, ke kehidupan pribadi ya. nyata. Ini kan kita di media medsos ketemu boleh ya, cita-cita ngopi-ngopi sah aja sih. Saya sih gak ada masalah. Kapan Bang Suma mau ketemu saya juga boleh, kita cerita-cerita, ya kan? Iya Bang. Bang Iya, Andi, betul. ya kan? Saya orangnya juga terbuka, gak usah itu terlalu kaku lah. Santai aja, saudaraku. Kita ini Indonesia, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi beda pendapat itu biasa lah. Betul. Bagaimana Bang Coba tanggapannya? Iya, iya. Iya, memang betul. Sebenarnya keberadaan apologet Islam ya dan juga Kristen itu tujuannya bukan untuk ribut sebenarnya. Cuman hanya ya menyampaikan dari sisi kebenaran versi agama masing-masing. Kan gitu poinnya. Cuman terkadang nilai itu bergeser oleh karena ya seperti yang tadi itu adanya penyerangan-penyerangan yang sifatnya merujuk pada hal pribadi kan gitu. Padahal itu tidak perlu terjadi. Bisa kita lihat, bisa kita memperbaiki pola yang ada sekarang. Kalau kita mau ketemu, misalnya kita tentukan satu tempat, silakan aja kita ngobrol santai seperti apa adanya. Tapi dengan catatan kita siap menerima penjabaran orang. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu karena kita beda keyakinan. Begitu juga yang lain. Sehingga ya yang pada prinsipnya kita harus mengatakan bahwa wajar Anda mengatakan itu, Anda tidak mengimani. Begitu juga sebaliknya, wajar saya mengatakan seperti ini karena saya tidak mengimani, kan gitu. Jadi tidak perlu sampai kepada level benci membenci, tidak perlu. Kenapa? Karena yang kita sajikan adalah data, kita sajikan adalah sesuatu yang memiliki sumbernya itu akurat. Misalnya data yang dari Al-Quran, ada Al-Quran, data dari Bible, ada Bible. Jadi tidak omong kosong kita. Bisa saja itu terjadi, bisa, kenapa tidak? Ya seperti yang diterangkan oleh saudara kita Richard, ya negara kita adalah demokrasi, siapapun bebas berpendapat selama itu tidak melanggar norma-norma dan juga tidak melanggar hukum yang ada di negara kita. Sekira gitu Bang Handi. Saya tambahin, selama nggak menghujat. Saya selama ini nggak pernah menghujat loh, saya jaga loh. Itu nggak boleh loh, itu masuk pelanggaran penistaan agama. Iya, betul. Janganlah. Kalau menyerang pribadi biasalah, orang diskusi terkadang keceplosan. Ya kita saling maafkan aja, tapi jangan menghujat.
menghujat agama. Semua orang nggak akan terima. Setuju. Iya, apalagi Tuhannya, nabinya. Iya, kalau saya sih bahwa Yesus mau dihujat apa saya nggak ada masalah ya. Ya, tapi ya saudara-saudara Muslim kan pasti nggak terima kalau Nabi dihujat atau apa, ya kan? Itu bedanya di situ. Kalau saya nggak ada masalah sih, tapi ya secara etika memang itu nggak boleh lah, dan itu diatur undang-undang. Ya, itu saudaraku. Ya, setuju. Ya, itulah mungkin diadakan perbaikan gitu ya kan. Dengan adanya hal-hal yang mungkin terjadi selama ini kita debat, ada saling hujat, ya saling memperbaiki diri gitu, untuk kemudian kedepannya tidak ada yang seperti itu lagi. Saya kira gitu, Bang. Silakan Bang Handi dan teman-teman yang lain. Mungkin ada masukan dari Ustadz Unggul atau yang lainnya? Banyak sebenarnya Gurunda Zuma, tapi mungkin nggak di sini lah. Lanjut dulu standby. Oke, silakan. Gurunda Zuma. Si masukan yang. Iya, gimana? Gurunda, jadi saya entah ini disetujui atau enggak ya. Bang Ardi ngerebut hak saya duluan yang mau nanya juga. Ya udah. Oke. Silakan. Enggak. Ladies first. Yeah. Iya, oke. Gini Bang Zuma, kan nanti akan ada perkumpulan untuk kelas apologi Muslim. Nah, saya mau nih, itu nanti setelah lulus dan kalau sudah selesai apologi itu tugasnya bagaimana saja, dan nanti mereka akan apa gitu loh. Kalau boleh dijelaskan tuh, saya mau tahu itu. Terima kasih. Gimana? Sorry. Tadi saya sambil baca. Gimana? Sorry. Sorry, deh. Aduh, saya lupa. Iya. Gimana? Gini, apa saja kalau gitu? Kan nanti ada apa saja yang akan dilakukan para apologet. Nah, saya mau tahu ketika sudah lulus, para apologet Muslim itu akan apa saja dan tugasnya bagaimana? Ya kan gini, selama ini kan kita lihat beberapa kesempatan ya, ada teman kita yang kemudian tiba-tiba muncul ikut debat, tetapi mereka tidak menguasai materi, bukan cuma materi dari Quran, tetapi juga dari materi-materi yang lain seperti hadis dan seterusnya. Kemudian penguasaan diri dan seterusnya, sehingga terkadang kemudian pendebat itu muncul, tampil mewakili agama Islam, tapi bukannya membuat umat Islam itu senang, tetapi malah membuat umat Islam itu kebanyakan benci terhadap oknum tersebut. Itu disebabkan karena apa? Karena ya mungkin pembelajaran tentang apologet ini ya masih kurang. Nanti kalau misalnya teman-teman ini keluaran dari alumni dari apa yang kita programkan ini, tentu kita akan bekali materi-materi yang digunakan di dalam berdebat. Lalu kemudian kita akan selalu membackup, karena tentunya yang ikut nantinya ini adalah mereka yang punya niatan untuk ikut berdebat juga, menjadi apologet juga gitu loh. Sehingga metode yang digunakan selama ini oleh teman-teman kita yang berdebat itu bisa mereka aplikasikan di dalam praktek debat atau dialog lintas agama. Saya kira gitu. Baik. Oke, terima kasih Bang Zuma. Iya, Gurunda, mohon izin Gurunda. Iya. Ya, ini sekedar pandangan saya ya. Nanti saya nggak tahu juga apakah akan digunakan atau enggak. Cuman gini, apakah tidak ada pilot project mungkin secara online gitu loh Gurunda? Pilot projectnya berupa ini kan juga bisa menjadi bahan pertimbangan berpikir ya kan, untuk kemudian diaplikasikan secara offline. Contoh nih, kita buka kelas online dulu nih, yang kelas online nanti bayar segini, jamnya segini, jam segini, nanti
privatenya itu maksudnya ya sekumpulan mereka katakanlah ada 10 orang, ya udah 10 orang Zoom. Nah, begitu Gurunda. Jadi nggak di TikTok belajarnya. Ya mungkin itu yang kelas online. Lah nanti ada sendiri yang kelas offline yang Sebenarnya sudah Gurunda ada. bicara. Oh gitu. Sudah ada. Oh, yaudah. Kalau mau tahu hubungi Uni Rifa yang sudah menjalani itu. Oke, sorry, saya kalah info. Yaudah. Udah nak ya, udah ya, diam ya. Silakan, Loka Asmara. Siapa lagi? Bang Sede. Ya Om, kenapa Om? Ada yang mau disampaikan lagi kepada Gurunda? Oh iya, gini. Aduh, kok saya tuh nggak pernah kaku loh, perasaan saya minum dulu ya bentar. Hari ini saya gagap. Selalu ini ya, selalu itu ya, gugup ya kalau ngobrol Abang Zuma. Begini Bang Zuman, jadi kan ketika kita sedang berdialektika, entah itu secara etika, etis, umum, dan juga akademis, akan ada bahasa logical fallacy dan juga etika dialektika. Etika dialektika itu sangat diterapkan sekali ketika kita sedang berdebat, berdiskusi, atau bahkan ketika sedang bernarasi. Nah, apakah nanti itu juga diliputi langsung dan juga melengkapi langsung kepada apa yang akan kita kaji nanti? Karena kan setahu saya ketika apologet sedang berdebat, ini langsung dari pandangan ya empiris, kalau dibantah boleh banget. Kebanyakan yang tidak terstruktur secara etika dialektika karena membawa jubah kita sebagai seorang muslim. Kan seperti itu Bang Zuma. Apakah nanti bisa yang etika dialektika kita gabungkan dengan etika agama? Etika agama yaitu di dalam muslim. Ada penuh cinta kasih, tapi juga penuh dengan ketegasan dan juga selalu tajam dan berani. Terima kasih. Oke, ya. Jadi sebenarnya gini, ide ini muncul itu dikarenakan karena pengalaman di lapangan, termasuk pengalaman diri saya pribadi. Dikarenakan tidak adanya metode yang baku yang digunakan sehingga terjadi ketimpangan pada saat pelaksanaan dialog. Ya, seperti adanya narasi-narasi yang tidak seharusnya. Nah, dengan adanya ide ini yang kita akan wujudkan ini, insya Allah, maka hal-hal yang sifatnya di luar daripada yang seharusnya itu tidak ada lagi. Sehingga apa yang kita wacanakan ini pada saat kita dialog itu benar-benar bisa mengedukasi, full edukasi terhadap siapapun yang mendengarkan dialog, baik dari teman-teman kita Kristen maupun di Islam. Saya rasa seperti itu adanya, sehingga ketika hal ini bisa terwujud, maka kita akan menunggu retorika atau metode yang kita praktekkan selama ini. Tentunya yang kita harapkan ke depannya itu adalah perubahan yang signifikan, ya, etika dan dialektika yang dimaksud tadi itu bisa kita canangkan dan bisa kita praktekkan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yang online. Kalau saya melihat online itu saya sering diajak untuk menjadi narasumber, tetapi itu tidak maksimal. Kenapa? Kalau belajar apologet online seperti di Zoom, itu lebih cepat orang memahami kalau dia nyimak debat langsung daripada kita berteori pada saat kita nge-Zoom. Mungkin orang bisa mencatat, ini habis itu bisa menguraikan. Tapi kalau kita jumpa langsung, itu memiliki nilai tambah. Karena bukan hanya sekedar pengetahuan secara tertulis yang kita dapatkan, akan tetapi orang-orang yang kemudian berkecimpung di dalam dunia apologet itu bisa mempraktekkan secara langsung dengan narasumber yang bisa kontak langsung itu pasti muatannya berbeda karena kita langsung praktek. Jadi nanti ada yang sebagai pendeta, ada yang sebagai ustadz, ada yang sebagai pendengar, lalu kita praktek layaknya praktek dalam seminar yang biasa dilakukan pada saat kita pemaparan makalah. Lalu ada sesi tanya jawab seperti itu. Mungkin seperti itu sementara dari saya. Teman-teman lain silakan. Oke, selamat malam Bang
Kata bijak. Malam Bang. Halo. Malam. Malam. Protestan Katolik Pak? Protestan. Oke, siap. Bang Andi monitor? Monitor lah. Aku nggak monitor. Begini Iya, mungkin contoh. silakan. Contohnya mungkin gini ya. Saya buka open cam dulu. Contohnya kayak gini nih. Bentar ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Dibesarin host. Bentar ya. Nggak kelihatan. Nah, kayak gitu. Kelihatan nggak tuh? Iya, betul. Kelihatan. Sorry. Ngata nih. Ya, maklum lah. Kelihatan nggak? Ya, betul kelihatan. Itu suasananya. Nah. Nah. Di tengah siapa tuh? Wih. Panglima. Oh, ini rumah Hobbit begini, masa security punya kayak gini, gimana sih? Udah biarin aja, biarin. Kesian anak orang. Masih ada dendam yang tadi. Ya Allah, Gurunda, astagfirullahaladzim. Oke, Bang Coba Andi. diambil deh. Ya. Apa tuh Bang? Ya, Bang sambil Zuma. ngobrol aja aku putar. Enggak, takutnya ke ini Bang. Soalnya itu video dari ini. Video pribadi Dari- kok. Pribadi ya. Iya, Takutnya nanti oke ya udah nggak apa-apa deh, aman. Pribadi nih. Ya Pak saya di mana mondro akun tay. Apa ada pura nih Oh, band. ini wartawan semua, banyak banget Mati. wartawannya nih. No. Itu wartawannya berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Bukan 6 lagi, 16. Belakangnya banyak. Tuh, pada Sugino. Masya Allah. No. Waduh. Kok security-nya pakai baju coklat itu ganteng banget ya? Kayak langsung berhenti. kayak beda gitu. Kok security-nya lebih mewah gitu pakaiannya daripada orang-orang yang datang. Biasanya kan orang datang pas liburan kan orang. Udahlah. Tahu tuh. Kok bisa ya? Security lebih tampan daripada lebih berwibawa, lebih berwi atas. Enak banget Karena mungkin mereka tidak punya junjungan seperti itu. Kita positive thinking aja, harus husnuzon. Ya, Mereka betul. tidak ada yang bisa dibanggakan, mereka tidak ada yang bisa mereka agung-agungkan, mereka tidak ada yang bisa dikiblatkan untuk belajar. Tuh, sebentar. No, belakang tuh, rumah Hobbit tuh. Mundur dikit ya. Iya, kelihatan. Bentar, habis ini. Bentar ya. Oh, yang paling ujung no di sono, rumah. No, berjajar 1, 2, 3, 4. Tuh. Aku tidur di yang berapa ya? Berapa banyak? Aku tidur yang ketiga. Yang kedua banyak di sini. Dari kanan. Ya. So tahu lu? Ya kan kita Bang Handi kita kelihat tidur semalam itu. Iya juga ya. Ada yang lucu di bawah. Bang Handi kayak orang Jepang. Bukan kayak orang Jepang, yang orang Jepang kok. Orang Jepang. Teman-teman tap-tap layar ya teman-teman ya. Karena banyak hati yang tergoyahkan soalnya. Tap-tap teman-teman ya. Yuk. Kok agak Yuk. sarap ya Om di situ ya Om ya? Tap Agak layar ya. sarap gitu lah. Iya. Ibu Rahma maju. Ada Ibu Rahma di situ. Ada, lihat nanti. Masya Allah. Pada Sugi maju. Nah, itu Bu Rahma tuh. Bu Rahma kayak artis juga loh, kacamatanya taruh di atas. Mantap Bu Rahma. Masya Allah. Udah sambil ngobrol aja Kang, saya nggak kasih suara. Enggak, moderatorin aja Bang Zuma, Bang Handi.
Iya, ini kan ada teman kita Oten ini. Ada Coba diskusi aja dulu teman-teman, angkat tema gitu. Bang Andi silakan Bang Andi, moderator. Ya Pak King. Iya, Ya, Pak Kuniro. Tangga gue megangnya nih. Iya Puniro. Iya pedenya Allah. Tekok gitu. Itu aja. Oke, pada kesimpulannya bahwa niatan kita ini mudah-mudahan bisa terkabulkan. Amin. Dan ya saya Rabbal yakin peminatnya itu banyak gitu ya, peminatnya banyak. Insyaallah. Nanti kelasnya itu kelas alam ya. Kita belajarnya di alam. Kita tinggal siapkan Infokus gitu. Kita cari momentum musim buah durian di Makassar, kita adakan kegiatan ini gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman luar itu mau coba Makassar, durian Makassar gitu ya. Siap. Oh iya, terima kasih juga Bang Zuma untuk penjelasannya tadi. Masya Allah, udah paham semua. Insya Allah. Oh iya, saya ada klarifikasi. Ini nama saya takutnya abang belum tahu, Jo Christine itu nama lama, nama Google belum bisa diganti. Insya Allah nanti secepatnya diganti. Agak mencolok juga nama saya, dikira Otan sama teman-teman di bawah soalnya. Iya, saya juga kaget. Ini siapa ini? Kok ada? Tadinya aku pikir Oten. Hampir disikat langsung dah. Enggak lah, main sikat-sikat aja ini laki-laki satu ini. Oke, silakan Bang Andi, moderator. Apa nih moderator nih? Oh, masih Ya. poinnya ya. Iya. Temanya apa gitu Bang? Ya. Cari tema dulu, habis itu kita bahas apa gitu. Kalau saya sih tema 2 yang tadi sore itu belum tuntas dari teman-teman Kristen, itu masih banyak PR-nya. Ada Yohanes 8 ayat berapa tadi Gurunda? Yang mana itu Bang? Yang temanya barusan Yohanes 8 ayat berapa tadi? Bukan tadi sore. Tadi sore. Yohanes 8:42 yang dia akulah dia, itu yang dibahasnya tadi. Tapi ya Yohanes 5:26 mereka nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Ya betul. Ya, ketika dikatakan bahwasanya Bapa memiliki hidup sendiri, Yesus juga memiliki hidup sendiri, berarti ada 2 oknum dengan kehidupannya masing-masing. Waduh, gitu. Oke, silakan Pak Richard, mau punya pertanyaan tema sendiri atau bagaimana? Silakan. Atau Bang Zuma yang ini, King Richard, monitor. Iya, halo. Oke. Ya, begini, saudaraku, ini ada fenomena nih, bisa kita angkat nih ya. Ini teman-teman minta pendapat juga semua di sini, saudara-saudara Muslim. Ini ada fenomena nih, murtadin, mu'alaf, ya, mu'alaf dan murtadin. Itu mereka pada saat mereka mu'alaf atau murtadin begitu, mereka selalu menjelek-jelekan agama sebelumnya, ya, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Apakah itu pantas menurut saudara-saudara Muslim ya? Kalau saya sih sebagai umat Kristen itu tidak pantas, ya. Kalau kita sudah mulai hidup baru, ya sudah, kita fokus ke depan, nggak usahlah kita menjelekkan agama sebelumnya, ya. Kalau saya sih begitu, ya. Karena terkadang orang banyak memanfaatkan situasi dengan agama baru begitu ya, mengambil keuntungan. Ini banyak terjadi ya. Dan saya nggak suka yang seperti begitu. Banyak kasus-kasus begitu, seperti Yahya Waloni, ada lagi siapa, Ustadz Kace, ya kan gitu kan. Saya minta, ya kan gitu. Bagaimana menurut saudara-saudara, termasuk Bang Suma, gimana? Ayo, silakan. Menurut saya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain. Iya. Kasih dinaikkan. Lanjut. Ya, sama-sama. Iya, oke, baik. Saya
sepakat ya, kalau saya pribadi saya itu sepakat dengan saudara Richard. Karena kenapa? Di dalam Islam itu ada satu panduan terkait dengan agama lain yang sangat menjadi pegangan bagi saya pribadi. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ini dasarnya nih. Makanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kemudian ketika saya pernah menghujat atau menista daripada sembahan-sembahan teman-teman Kristen. Karena sebenarnya itu adalah larangan keras, ya, larangan keras di agama Islam untuk kemudian memaki sesembahan. Nah, cuman pola yang kami sajikan, saya pribadi, pola yang saya sajikan itu tidak seketika menghujat atau menjadi hal yang menjadi objek pembicaraan saya ketika saya menyatakan sesuatu itu langsung terarah kepada secara to the point kepada sembahan. Terkadang saya melontarkan pernyataan-pernyataan itu dengan mengatakan, ya Tuhan kamu kan mantan mayat. Nah itu sebenarnya bukan mengarah kepada sesembahan itu, tetapi mengarah kepada yang menyembah gitu. Nah, jadi kalau saudara Rikar mengatakan apakah setuju, saya setuju. Sebenarnya itu nggak boleh. Cuman yang perlu dipahami di sini bahwasanya Kristen itu agama syiar, agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Begitu juga Islam. Perbedaannya kemudian di Islam diminta untuk menyeru kepada manusia dengan cara hikmat. Serulah manusia dengan ud'u ila apa ya ayatnya saya lupa. Jadi itu perintahnya jelas tuh. Naam, sahih, betul. Nah, itu perintahnya tuh. Jadi ketika kemudian ada pernyataan seperti itu, ya kita umat Islam itu diperintahkan untuk menyampaikan, menyeru manusia itu dengan cara-cara hikmat. Artinya apa? Memang kita harus berdialog. Kita harus menyampaikan diskusi lintas agama itu memang adalah anjuran di dalam agama kita. Karena Kristen juga memerintahkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah ketika teman Kristen menyampaikan Injil itu kepada kita, karena kita adalah makhluk, ya tentu kita bertanya dan tentu kita menyangga. Makanya dialog itu terjadi. Nah, kesalahan kemudian ketika ada yang mengaku murtad, lantas kemudian nyerang-nyerang Islam, lalu kemudian ada yang mengaku mu'alaf, nyerang-nyerang apa yang diimani sebelum dia masuk Islam dengan cara-cara yang tidak baik. Begitu juga yang murtad. Yang murtad itu silakan aja kita berdiskusi. Apa yang salah di Islam? Jelaskan dengan cara-cara yang baik. Apa yang salah di Kristen? Jelaskan dengan cara-cara yang baik. Pertemukan keduanya. Kita bedah. Nanti netizen yang memilih dan melihat mana yang seharusnya dan mana yang tidak. Saya kira gitu Bang Richard. Terima kasih. Silakan yang lain. Silakan Pak Richard. Monitor. Iya, sudah. Saya pahami. Ya benar. Saya pernah dengar juga disampaikan ayat di Al-Quran. Janganlah memaki sesembahan mereka selain Allah, karena mereka akan membalas dengan memaki Allah ya di luar batas. Itu saya akui itu bagus tuh ayat itu ya. Jadi kita jangan ini menghujat ya, kalau beda ini ya kita pahami aja ya, kita menghargai. Tapi yang fenomena ini banyak yang baru mualaf, yang jadi murtad, ya kan? Mereka secara terbuka menjelek-jelekan agama sebelumnya. Itu apakah itu pantas? Ya. Karena ya itu ini kejadian nyata loh ini dan disorot di media. Ya. Akhirnya ada yang dilaporkan, akhirnya penistaan agama, ya kan? Gitu. Di Kristen juga itu tuh nggak boleh, karena Tuhan mengajarkan kita di Kristen kan hukum kasihlah sesamamu, janganlah menjelek-jelekan, jangan menghina, jangan memfitnah. Itu kan ada juga di hukum Taurat malahan itu. Jadi itu saya rasa itu tidak pantas sekali,
Karena saya pernah, saya terus terang ini saya alami di room juga. Ada yang baru mualaf, ya, baru mualaf. Maaf ya, maaf. Saya terkesan sekali dia, Bang Suma malahan yang ini akhirnya dia mualaf, iya kan? Dia dari Kristen. Terus dia masuk di room, ya, dengan sambil menunggu oten naik, mereka diskusi sambil menghina gitu kan? Ya, dia juga ceritakan agama sebelumnya. Saya rasa itu nggak pantas, ya, karena saudaranya dia masih Kristen, ya, istrinya juga masih Kristen. Ya, hargailah saudaramu, istrimu. Kan saya nanya, saudara masih Kristen nggak? Atau ikut juga dia masih Kristen, istrinya dan saudaranya. Itu kan nggak baik. Kalau Anda baru jadi mualaf, fokus dulu lah dengan agama baru. Dan saya juga yakinlah dia masuk jadi mualaf itu mungkin karena hidayah, benar. Bisa jadi hidayah, iya kan? Akhirnya ya sudahlah, mungkin dia menemukan sesuatu yang baru. Jadi kita berharap dia jadi baik, tapi kok jadi menghujat? Itu yang jadi jeleknya di situ. Kok dia jadi agama baru jadi menghujat? Harusnya dia lebih baik dari agama sebelumnya. Itu harusnya begitu. Karena ya itu saya pegang yang seperti Bang Suma tadi, janganlah memaki sesembahan mereka, karena mereka akan menghujat Allah. Kayak gitu. Ini baru belajar agama sudah jadi apologet. Ya, sudah jadi seperti orang yang paham sekali agama baru, padahal dia baru belajar. Baru 2 minggu saya dengar itu ini sama Bang Suma. Ya, dia sambil menangis. Wah, saya benar-benar ini tulus nih. Tapi setelah dia ikut apologet, saya kaget. Kok jadi menghujat agama sebelumnya? Saya tegur, wah Anda harusnya jauh lebih baik dengan agama baru, kok jadi menghujat. Iya kan? Harusnya Anda fokus dulu dengan agama yang baru. Ini pelajari dulu. Ya kan? Kalau apologet lain ya kita paham lah ya. Seperti Bang Andi, Bang Suma semua. Kita ngerti. Tapi Anda baru menjalani agama baru sudah langsung jadi apologet. Langsung menghujat. Itu yang menurut saya itu agak ini tidak pantas lah. Kira-kira begitu. Mungkin ini King. Gini, aku tanggapin ya. Sebelum ke asatidz yang lain. Mungkin karena terjadi timpang kasih sayang gitu antara orang-orang yang kurang beruntung di dalam gerejanya itu sendiri gitu, sehingga dia sakit hati. Mungkin gitu. Iya, kalau sakit hati, ya bicara sakit hati kan itu pribadi ya. Nggak usah lah kita inilah, sudahlah kita sesuatu yang baru ya kita dalami dulu lah agama yang baru. Nggak usah lah, karena ini masih ada saudara-saudaranya yang beragama sebelumnya, istrinya malahan. Tapi udah kayak dia kok jadi pintar banget gitu kan? Padahal baru belajar agama, kok kayak pintar, kayak dia udah bisa pegang kunci surga gitu loh. Ya gitu, aku bingung orang seperti ini nih. Saya rasa nggak usah naik dulu lah, istilahnya belajar dulu. Jadi kayak gini misalnya, karena kalau kepahitan hati waktu masih di dalam. Gitu, Bang Kores. Jadi sok tahu. Wah, nah baru belajar agama baru sudah kayak pintar banget. Nantangin yang oten-oten gitu. Itu gimana tuh? Izin menambahkan ya. Aku dulu dikit. Jadi karena gini gitu. Ini kemana semua perpuluhan yang datang? Kenapa dia dapat 10? Kenapa dia dapat 5? Kenapa saya nggak dapat sama sekali? Saya juga membutuhkan, mungkin gitu. Jadi marah. Ya, yang lain, Mandi. Agak tendensius ya. Ini saya dari perempuan, boleh nggak Bapak King Richard sedikit menambahkan? Nggak apa-apa. Silakan. Ini kita bebas semua di room ini. Ya. Sekali lagi saya katakan ini tanggapan pribadi, tidak ada dari segi pihak manapun. Semoga Bapak bisa menerima dengan bijak juga ya Bapak ya. Ya, nggak apa-apa, saya hargai. Kebetulan saya juga salah satu seseorang yang perpindahan dari yang lama pindah ke yang baru, but saya nggak perlu saya jelaskan seperti apa dan bagaimana. Jadi ketika saya sudah masuk ke dalam Islam pun, saya akhirnya diklaim sebagai seorang apologet wanita.
Dan itu baru, sangat baru sekali. Tapi banyak juga orang-orang yang salah paham dengan apa yang kita keluarkan di sini. Ranah yang diskusi, ranah ketika kita berbicara di mata publik itu banyak sekali menjadi atau orang-orang Bapak. Sebenarnya yang kita mainkan di sini itu adalah pola pikir dan cara esensi dan juga esensi bertuhannya, bukan mendiskriminasi iman atau keyakinan. Mengolok agama lama itu tidak pernah diajarkan sama sekali dalam Islam. Tapi poin dan konsepmu bertuhan karena karena klaimmu kepada Tuhan yang salah, maka kita meluruskan di sini ada diskusi. Diskusi itu membawa data, Bapak. Datanya langsung dari dua belah pihak sekaligus, dari agama yang baru dan juga agama yang lama. Itu dikerucutkan, dapat benang merahnya. Jadi poin di sini, ketika si orang ini menghujat agama lama, biasanya ada klaiminitas dari agama baru. Tapi bukan berarti mereka ini atau di agama baru ini mengajarkan hal yang buruk. Tapi itu biasanya oknum. Untuk mereka yang tidak mampu untuk mengendalikan semacam emosi yang berlebih dan juga pacuan adrenalinnya kepada salah satu agama itu. Makanya ketika kita berdiskusi atau berdialektika, mungkin debat, kalau Bapak lebih jeli lagi, kita itu tidak pernah mendiskriminasi iman. Yang dibantah habis-habisan adalah konsep bertuhannya, bukan dengan keimanan dan keyakinan. Selalu kami katakan, jika kamu meyakini itu dan mengimani itu, maka silakan. Tapi jika ada hal yang tendensius, maka kita selesaikan dan kita bicarakan. Kesepakatanmu tentang ini benar bukan Tuhan, bukan berarti kami membantah kamu yang menuhankan Tuhan yang ada di dalam agamamu. Itu Bapak, semoga cukup. Mohon maaf dari saya, terima kasih. Iya. Terima kasih tanggapan siapa nih? Joy ya. Ibu atau Mbak nih, Mbak Joy? Saya masih ya Allah, Mbak Ya? aja, Mbak. Mbak aja, Mbak. Iya. Tante. Tante ya. Atau saya panggil Joy aja? Iya boleh Pak, panggil. Boleh ya, Panggil supaya akrab ya. Iya, Ya, silakan, kayaknya masih Bapak. muda ini. Iya benar, Ya. muda banget saya. Dulu masih bocil, benar. Iya siap. Iya. Saya nilai perkataan Anda cukup cerdas. Ya, cerdas. Ya, dan saya mengucapkan selamat. Anda tadinya Kristen ya, sekarang jadi Muslim ya. Jadi saya berharap Anda harus lebih baik dari agama sebelumnya. Itu harapan saya. Ya, jangan kok jadi penghujat seperti yang ada yang di room sebelah itu. Kok lebih makin jelek gitu kan? Padahal di agama saya tahu di Muslim, saudara saya Muslim loh, adik saya Muslim. Contohnya gimana sih? Coba menghujat itu contohnya gimana? Iya, pokoknya ginilah. Kores ini kan kalau room lagi Oten nggak ada, kan ini lagi kayak mancing-mancing Oten naik nih, Oten nggak ada naik-naik nih. Sambil cerita-cerita, diskusi, kan nggak seru kalau Oten nggak ada di room kan? Ya kan? Akhirnya mancing-mancing, jelek-jelekin lah. Oh gini-gini kok anak orang Dituhankan. Disembah, pokoknya kata-kata yang terlalu inilah. Padahal itu dia kan menghujat orang- itu Tapi kan itu bukan kan cuma itu benar, salah Pak. satu contoh aja. Apa yang salah di Iya situ? kan? Coba yang lain. Dia ngatain, ya kan? Kok kayak gitu? Tuhannya tiga terus kan benar, disembah. Pak, itu. Itu wajar, nggak ada masalah itu. Ya kan? Nah, terus yang mana? Yang masalah yang mana? Yang mana? Yang kata-kata yang seperti ya itu rambutnya gondrong, kayak gitu. Itu apa enggak? Rambut gondrong menghujat. Coba, menghujat enggak itu? Rambutnya gondrong. Ada aja, Pak. Kang Richard ada aja. Dengar. Gimana nih Gurunda? Kalau rambutnya gondrong menghujat gak Gurunda? Gimana ini? Aku agak bingung. Makanya itu kan Enggak Yesus ya. Orang dulu kan memang begitu. Rambut Lah, dulu kan kalau jangan bilang sampai begitu jadi berarti bukan model hujatan rambut dong. sekarang. Iya Wah, ini kan? fitnah King Richard ini jadinya ini. Kok fitnah? Fitnah. Tidak. Kalau orang dulu Tentu seperti saja. itu, Ya. jadi mualaf yang lagi dibahas oleh King Richard ini, yaitu benar tidak menghujat. Coba yang menghujat tuh kayak gimana? Udahlah, pokoknya Contoh ya, mancing-mancing, contoh. Bang Contoh kayak Korea, gini King Richard, dengar. contoh. Akhirnya aku Gini naik. contoh, aku kasih contoh. Kok kayak Aku kasih gini contoh. caranya?
kayak gini loh, ini menghujat nih, ini Padahal menghujat kan nih. Yesus dia tahu. Bang Suma juga mengimani Yesus loh. King Richard, Mengimani aku kasih Yesus. contoh menghujatnya Ya. dulu ya. Aku kasih contoh Tidak, aku saya kasih tanya, contoh Anda menghujat. Kores, kau mengimani Ya. Yesus enggak? Di luar dari dia ada sebagai Tuhan. Yesus Yunani enggak? Yesus Yunani Iya kan enggak? imani, Pak. Enggak. Di luar Yesus sebagai Tuhan ini. Iya, Sebagai mau Isa apapun lah. dia. Waduh, sebagai Isa apalagi? Enggak. Hah? Kalau Kores tuh beda sendiri, tapi jangan ke sana. Maksud aku gini. Beda, Contoh Bang kalau Suma misalnya dia bilang kayak mengimani, gini, Bang Suma Yesus dia pernah ngomong- guguk. Kalau kayak Dengar gitu itu omongannya menghujat. Bang Suma, dia mengimani Yesus itu, tapi di luar sebagai Tuhan. Tapi semua King. pengajaran Yesus itu ya seperti yang diajarkan ya suatu kebaikan. Iya King Begitu. Richard. Kalau contoh menghujat tuh kayak gini loh. Yesus guguk menghujat atau enggak Yesus apalah yang nggak tertulis. Nah kayak gitu-gitu loh itu menghujat King Richard. Tapi kalau Kalau misalnya orang anak berdoa orang itu kan dituhankan kayak gitu-gitu kan aduh, apalah ini. Iya kalau Ini kayak mah gitu sih campuran aja, tapi kan baperan ini namanya. Bermata biru pirang itu fitnah itu namanya, bukan menghujat. Kan Yesus kulitnya orang Yahudi, enggak pirang, matanya hitam, kulitnya ikal rambutnya ikal hitam. Jadi kalau dibilang Yesus gondrong pirang bermata biru kulit putih, itu fitnah namanya tuh. Ya itu dari aku dibilang rambut gondrong. Nah, yang memfitnah itu foto-foto banyak beredar itu. Jadi Ya, ini iyalah. maksud saya gini, ya kan, tidak baik lah, tidak elok lah. Kita baru-baru berpindah agama sudah langsung menjelekan, ya kan? Baru Anda menghujat-hujat begitu. Rambut gondrong apanya yang jelek? Jadi dengar dulu Kores. Jadi timbul pemikiran kok jadi kayak jahat jadinya kok. Harus lebih baik dari agama sebelumnya. Begitu maksud saya. Karena saya tahu agama udah, Islam saya lagi juga mau ngomong. tidak mengajarkan seperti Kembalikan begitu. ke topik ini ya, Pak Richard. Oke. Ya, jadi dalam hal berdiskusi Pak Richard, kita boleh saling menguliti tapi berdasarkan data. Boleh. Dalam hal diskusi, ada hak jawab di sana. Contoh-contoh yang Anda berikan tadi itu, saya sering mendengarkan Bang Juma dan lain-lain itu. Semua teman-teman muslim berkata itu datanya di Bible ada, itu bukan hujat. Justru teman-teman ini merasa tersakiti, terhujat karena dia nggak tahu. Itu. Jadi sekali lagi dalam hal diskusi. Tapi kalau monolog, ini baru kena nih. Nah, mari kita lihat siapa-siapa pelakunya ini gitu. Ya kita lihat berapa banyak teman-teman Kristen tuh yang sudah terjerat dengan hukum, bahkan ada yang menjadi buronan 2 orang gitu. Baru saja anak Batak bebas. Mereka apa yang dia katakan dulu? Aku akan menguliti, tunjukkan saya kuliti. Ternyata yang dia sendiri terkuliti dalam penjara kan gitu. Jadi menurut saya monolog kurangi. Tidak boleh monolog itu membahas kitab suci orang lain di luar penafsiran pokok. Mari kita dialog saja. Nah, kalau dalam dialog dinamikanya memang pasti adalah merasa tersakiti mungkin Tidak, karena kalau itu saya kata-kata yang setuju, kebablasan Bang. kan gitu. Saya setuju. Kenapa? Kalau itu saya setuju ya. Coba contoh seperti ya Waloni, ya kan? Coba tuh, ya kan akhirnya masuk penjara kan? KC, iya kan? Masuk penjara. Iya kan? Karena penistaan agama. Ya yang begini nih, contoh yang kayak begini juga. Ini fenomena nih, banyak yang begitu, yang memanfaatkan situasi ya kan, jadi minta mungkin simpatik lah atau bagaimana gitu kan, dengan menjelekan agama sebelumnya. Apakah pantas seperti itu? Tadi topiknya itu dilarang, nggak boleh. Kurasa kalau ada datanya nggak menghujat Pak. Yang salah itu kalau misalnya kalau kita bilang Yesus dilahirkan, Yesus dipaku. Oh tidak, kan jelas. Tidak menghujat, Itu ada bukan data. yang itu. Kalau itu Bunda Ramai, saya tahu lah, kita nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mengarah ke situ, mengolok-olok, kan kita bisa bedakan mana yang kira-kira saya kasih berbicara statement tentang satu nih Pak King. dalil. Dengerin dulu Pak King. Kira-kira gini. Kalian Kristen itu menuhankan anak manusia. Ini hujat apa bukan? Tidak ada masalah itu, tidak. Oh, nggak ada masalah. Itu biasa. Nggak ada Kalau masalah. Yesus Saya bisa nete bedakan mana gitu, yang- kalau diucapkan Yesus nete penghujatan bukan? Gimana? Bukan ada datanya. Ustaz. Yesus nete gitu, itu penghujatan bukan?
Ya itu hanya penggunaan kata aja sih. Ada datanya. Ya nggak ada masalah. Saya sih gini, intinya gini, saudara. Kalau kita ya terus terang ya, maaf ini iman Kristen ya. Kalau Yesus dihina, dihujat atau apa, kita orang Kristen nggak ada masalah. Karena jelas di Alkitab dia mengatakan pembalasan itu adalah aku. Itu adalah Tuhan yang melakukan itu. Kita manusia nggak boleh membalas. Ya, tapi ya memang di saudara Muslim ya kita hargai juga, mereka pasti panas, nggak suka dong kayak begitu. Ini secara etika. Nggak Terus boleh. dari tadi, Kita juga jaga. ngapain dipermasalahkan kalau kayak gitu ujung-ujungnya? Ya enggak, sekarang kan saya tanyakan, kalau yang jadi murtad nih, jelekin agama sebelumnya, bagaimana pandangan Anda? Ini kan kita bicara masalah fenomena banyak yang seperti begitu. Ya, kan? Dia jelekin agama sebelumnya, apakah menurut Anda gimana? Saya tambahkan. Jadi gini, saudara-saudara Muslim. Jadi sebenarnya saudara kita Bang Richard ini sebenarnya tujuannya itu baik, mempertanyakan hal ini. Ini memang fenomena yang kita lihat, bukan masalah muatan daripada isi debatnya atau penyampaiannya. Tapi sejatinya orang yang baru mendapatkan hidayah itu kan artinya dari tempat yang tercemar masuk kepada tempat yang baik gitu. Tapi yang diherankan oleh saudara kita ini, kok tiba-tiba bukan menuju ke tempat yang baik, justru mencerminkan begitu dia masuk Islam kok dia jadi makin parah gitu, dengan menghujat, mencaci maki dan seterusnya. Karena Al-Quran menunjukkan begini, polanya itu ada dalam surah Al-Baqarah, diterangkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, kan ini para mu'alaf nih, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW, mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, orang-orang yang kemudian mu'alaf artinya kan menemukan pintu hidayah, lembut hatinya, kemudian dia mengetahui bahwasanya tugasku adalah mencari keridhaan Allah. Tapi kok tiba-tiba muncul mencaci maki Tuhannya, sesembahannya, agama lain. Itu yang dipertanyakan oleh saudara kita. Al-Quran mengatakan apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah yang orang-orang beruntung gitu. Maksudnya ketika orang itu menjadi mu'allaf, harusnya kaidah-kaidah ini terpatrit dalam kehidupannya, lisannya, cara bergaulnya, keinginan tahuannya, terus kemudian cara dia menangkap pesan dari Al-Quran dan hadits. Itu yang dipertanyakan. Nah, sedangkan yang kita lihat fenomena yang ada sekarang, masuk Islam menghujat Kristen, kan gitu. Itu yang dipertanyakan oleh saudara kita. Nah, sangat boleh jadi saudara Rikar yang seperti ini itu tidak menutup kemungkinan oknum yang memang memiliki tujuan tertentu. Itu sangat boleh jadi, dan itu saya alami sendiri sebagai Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan juga YPM At-Tauhid beserta Mu'alaf Center Indonesia ya. Itu banyak saya lihat yang kayak begitu. Banyak yang saya lihat. Jadi dia berpura-pura, kemudian bahkan ada yang tadinya bukan mu'alaf, tetapi memang sudah merupakan tempat pencarian nafkah. Mereka menjadikan itu sebagai tempat pencarian nafkah. Memang dia dari Kristen, memang ada. Jadi hari ini mu'alaf di tempat saya, besok mu'alaf lagi di tempat lain. Nah, tujuannya memang ada sesuatu yang ingin dia cari. Nah, sehingga yang seharusnya terjadi adalah ketika orang itu mu'alaf, artinya hatinya dilembutkan untuk menerima kebenaran. Nah, seperti yang diterangkan oleh Dinda Kores tadi, kenapa ada yang seperti itu? Kenapa ada yang menghujat dan seterusnya, padahal di situ masih ada istrinya, saudara-saudaranya masih beragama. Ya mungkin cakupannya adalah sakit hati atau ada dendam tersendiri atau apa yang menyebabkan itu terjadi. Oleh karena itu solusi yang terbaik adalah sahabat-sahabat kita yang mu'alaf ini agar menyibukkan dirinya untuk belajar Islam, memperdalam Islam. Nah, kalaupun ikut di dunia lintas agama debat seperti ini, jangan kemudian tampil sebagai narasumber kecuali membahas tentang kekristenan, dalam hal ini agama yang baru aja ditinggalkan.
baru aja ditinggalkan. Tetapi kalau misalnya dia tampil seketika mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang paham Quran, itu yang keliru, itu yang salah. Itu yang salah. Tapi kalau dia hanya meluruskan bahwa seperti ini adanya di dalam di ajaran Kristen, itu wajar karena dia dari sana, dia tahu. Dia tahu. Cuman kelirunya kalau dia menghujat agamanya yang tadi, dia menghujat pada Tuhan yang disembah tadi, itu nggak boleh. Tapi kalau tampil sebagai orang yang menyampaikan bahwa sebenarnya gini loh, di dalam kitab Kristen itu kayak gini loh, dia wajar menyampaikan itu karena dia tahu, dia dari sana. Ya. Dia dari sana. Oleh karena itulah saudara saya, saudara Richard, kalau ada seorang mu'alaf yang kemudian menghujat agama sebelumnya, dalam hal ini sesembahan sebelumnya, itu memang Islam melarang. Makanya tadi saya bacakan ayatnya, itu tidak boleh. Tapi sejauh saya melihat, ya sejauh saya melihat, belum ada yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk melanggar Quran. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairil ilmi. Belum ada yang kemudian betul-betul memaki sesembahan dengan sesembahan agama lain, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar secara absolut. Yang ada paparan-paparan seperti Yahya Waloni, Pak Yahya itu kan bukan menghujat Yesusnya, bukan menghujat sesembahannya, tetapi kalau saya tidak salah itu terkait dengan keadaan teman-teman Kristen. Seperti itu sementara ya dari saya, sekedar masukan. Ada telepon ini, silakan. Marahin guru dah yang nelpon. Izin ikutan ya. Iya. Ya, thank you, Kores. Tadi dalilnya sudah. Bahkan gue sering tuh sebelum debat bilang, belum beriman orang Islam kalau belum mencintai Yesus dan maminya, tentu saja dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tetap saja itu nggak berarti mereka tahu banget itu ya, kita ini terikat hukum. Ada jelas itu di Al-Quran dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW menghina sesembahan agama orang lain. Nah, yang saya lakukan adalah saya hajar, bahkan sampai saya hina mamanya, neneknya gitu loh, supaya berhenti. Pernah ada bilang, kok lu bawa-bawa mama gue? Begitulah sakit hatiku ketika kau menghina Nabi kami gitu. Nah, kita bicara teknis. Kalau tadi bicara dalil ya, semua udah menyampaikan dalil teknis. Karena kebebasan di TikTok itu semua orang naik tuh, tanpa ilmu, tanpa strategi, berangkat. Kedua belah pihak nih, yang Kristen berangkat, yang Islam berangkat. Sehingga tidak ada yang bisa mengkontrol. Hostnya pun kadang nggak peduli gitu loh. Begitu dia merasa agamanya dihina, dia tampilkan orang-orang yang memang penghujat ya. Tapi jujur deh, kalau di Islam itu nggak pernah memulai duluan nih di Komal Islam. Jadi kalau Richard mengikuti dari WA, Facebook, kemudian Zoom, semuanya terkontrol tuh, termasuk di StreamYard ya, kontrolnya keras. Tetapi di sini semua kebebasannya luar biasa, tidak ada kontrol. Kalau di Zoom, nah itu Kores tuh misalnya jadi narasumber, Richard jadi narasumber, sekaligus jadi co-hostnya. Ada anak buahnya yang bandel, tanggung jawab masing-masing. Di sini kan nggak begitu, terasa kepepet, panggil nih penghujat, ya kan, sengaja keroyok rame-rame kayak pasar. Jadi ini masalah teknis juga harus kita bicarakan. Terus mengenai yang mualaf ataupun yang murtadin pindah ke agama Kristen, itu suatu hal yang memang tidak bisa dihindari. Kita nggak bisa ngerem. Kita menganjurkan, menasehati iya, tapi di sebalik itu kan nggak pernah bisa kita mengontrol 24 jam. Kalau di Zoom itu udah rutin, dulu Zoom cuma beberapa orang yang pegang, sekarang berapa ratus komal tiap pagi, siang, malam. Setiap orang bebas, terjun bebas, bebas-bebasnya. Nah, jadi memang harusnya ini terjadi kontrol yang kuat kayak di Zoom gitu. Tapi faktanya tidak bisa. Di TikTok semuanya bisa bebas masuk. Yang ada adalah terjadi
jadinya pasar bebas. Saya kalau seumpamanya orang menghujat, saya juga naik. Kadang kan cuma datang dengar begitu ada penghujat, saya pasti naik. Tapi nggak pernah, insya Allah saya menghina Yesus karena saya memuliakan Yesus, juga maminya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu suatu hal yang wajar. Orang yang dari Kristen menjadi mualaf, dia seolah-olah menyerang. Lihat medannya, Bung. Kalau dia di tetangga, kalau dia di keluarganya, pasti tidak dalam suasana tempur. Tapi kalau sudah masuk debat lintas agama, itu suasananya suasana tempur. Belum lagi kebebasan, tidak ada yang mengontrol. Saya rasa sisi teknis ini yang paling susah daripada sisi dalil. Dalilnya semua orang punya. Sisi teknis yang kita tidak punya, pasar bebas. Gulatnya itu gulat wrestling, tawuran, lempar-lemparan pasir, batu. Wah, udah nggak keru-keruan deh. Gitu, Kores, standby. Ya, tadi aku ditanya sama Brother King Richard. Katanya Bisa pelan gak sih? katanya ini kan apa namanya? Bisa gantian gimana? bentar ya, Jo. Bisa gantian bentar ya. Siap, Standby ya. turun. Iya, oke. Makasih. Gimana ini tanggapan Kores kepada murtadin yang menghujat Islam? Lah, tanggapan Kores mah memang itulah Kristen. Itulah Kristen itu memang harus apa ya? Harus masuk ke ranah agama orang lain gitu. Untuk apa? Menggenapi amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, kan gitu. Nah, menjadikan semua bangsa muridku apa? Dengan membuat orang-orang yang beragama menjadi ragu kepada keimanannya. Caranya bagaimana? Ya dihujat imannya. Jadi kembali ke pertanyaan King Richard, bagaimana dengan orang-orang murtadin yang menghujat Islam? Ya itulah Kristen sejati. Sejatinya Kristen itu begitu gitu. Lihat dari Yesus ngerecokin Yahudi. Lihat Paulus ngerecokin Yahudi dan Yunani. Yesus Yahudi dan Samaritan. Emang begitu dari sananya gitu loh. Jadi ya wajar, itu wajar. Itu. Jadi kalau nggak menghujat bukan Kristen gitu maksudnya? Oknum nggak menghujat, oknum. Kalau Kristen yang baik oknum. Kalau yang menghujat Kristen gitu. Sedikit. Ya, gitu banget. Aku sedikit ya. Aku mengutip di surah An-Nahl ya. Begini artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Artinya memang kami dianjurkan, ya diperintahkan untuk menyampaikan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Dan debatlah dengan cara yang baik. Nah, kalau kami itu berdiskusi, kami menyampaikan. Kalau kalian sopan, kami segan, ya. Nah itu. Tapi kadang teman-teman Kristen ya, namanya juga manusia ya. Kadang terpancing kita loh. Kadang terpancing kalau udah. Tapi memang ya nggak semuanya Kristen begitu. Ada yang masih cara debatnya bagus, tapi memang dia ada memang dikhususkan untuk menghujat, sengaja untuk memancing kami. Ya itu ya. Jadi memang di dalam Islam kita disuruh serulah mereka ya, dan debatlah dengan cara yang baik. Itu aja. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma dan Sensei Senpai semua yang di sini. Malam Pak King. Oke, dari tadi saya nyimak ya Pak King mengatakan bahwasannya ada Sebentar Pak Sidik izin. Pak Bevar Muslim apa Kristen Pak? Halo, monitor. Nih, ngeri. Lanjut. Jadi Pak King membawa narasi yang bagaimana ya? Yang tidak ada pembuktian gitu loh. Nah, sekarang coba Pak King lihat di room-room yang sekarang yang ada. Mereka pun monolog Pak, yang Kristen. Di mana Pak King menemukan Islam itu seperti itu? Nggak ada Pak King. Jadi jangan bawa narasi yang apa ya, yang nggak ada pembuktian gitu loh. Kami sesama Muslim menegur loh. Kalau ada sesama Muslim kita yang monolog atau menghujat, nggak bisa. Karena ada di dalam Al-Quran menegaskan itu, nggak bisa kita menghujat sesembahan orang. Sekarang saya tanya ke Pak King, adakah di dalam
Bible itu menegaskan itu. Jangan menghujat sesembahan orang. Karena begini Pak King, kalau saya lihat maaf kata ya, Kristen ini menganggap di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, di situ mereka jadi seakan-akan mengatakan bahwasanya kita di situ udah menghujat gitu. Firman Allah di situ kita udah menghujat gitu loh. Itu. Jadi di sini, nah di sini mengatakan bahwasanya di dalam Quran surat An-Nisa 157 itu berselisih. Nah, tapi buktinya memang berselisih. Kalian ini berselisih tentang Nabi Isa. Apakah disalib? Jadi di sini di dalam Quran An-Nisa 157 mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Artinya aja ya di sini. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka mereka. Tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa Al-Masih, ya kan? Nah, coba kita lihat. Ternyata memang betul berselisih, Pak. Seperti contoh di dalam Matius 27:45 Matius 27:46 sampai 52, di sini gini bunyinya. Apakah teriakan Yesus sewaktu disalib? Apakah Eli Eli lama sabaktani? Ataukah ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Lukas 23:45-46. Nah, ini mana yang salah di antara dua ini? Nah, mereka berselisih. Yohanes 19:28 bunyinya gini, apakah Yesus mengatakan saya haus ketika disalib ataukah tidak? Matius 27:48 dan Markus 15:36. Mau masih banyak, Pak. Karena apa? Di dalam Markus 14:50 pengikut Yesus atau murid-murid Yesus ini kabur tunggang langgang. Gak ada yang menyaksikan ini. Masih banyak lagi ini perselisihan ini. Nah, di situ timbullah penghujatan-penghujatan. Coba Bapak lihat di room sebelah. Sekarang ini Bapak bisa lihat di room teman Bapak itu. Monolog mereka. Monolog. Karena betul apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Itu sudah terbukti, Pak. Jadi kalau Bapak bawa narasi, Pak King, tolong Pak King lihat dong. Bapak mutar-mutar dulu di room-room gitu loh. Baru Bapak lihat. Sekarang juga Bapak akan kedapatan. Monolog akan terjadi di situ di room 11 sekarang ini Bapak bisa lihat itu loh. Sampai subuh itu terjadi, Pak. Itu loh. Mungkin itu aja ya. Oke, selamat malam Pak Beverly. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Oh, Muslim Pak. Masya Allah, subhanallah. Muslim, alhamdulillah. Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Hati-hati Pak, pegangan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo. Ya. Ya oke, ini kasih. Allahu Akbar. Lanjut, Pak King. Ya, jadi gini saudaraku. Yang saya sampaikan ini kan fenomena, bukan cuma di Islam, di Kristen juga. Jadi saya minta pendapatnya sama di Kristen dan Islam. Karena saya kan bilang mu'alaf dan murtadin. Saya nggak cuma sebut di mu'alaf aja. Di murtadin juga. Saya juga muak orang-orang yang model begitu. Iya kan? Orang ini berbahaya. Ya, di mana dia jelekin. Sama dengan orang pindah kerja, di tempat kerja baru dia jelekin tempat kerja yang lama. Itu nggak boleh itu. Apalagi agama loh. Iya kan, mengajarkan moral. Nah, udah bolak-balik nih Pak King. Iya Pak. Namanya circling aja, putar-putar di sini. Tadi kita udah jelaskan. Ambil hikmah yang baik buat masing-masing pihak. Enggak, sekarang buka tema aja yuk. Makanya saya buka tema. Jadi udah saya tahu semua pada inilah nggak setuju, apalagi Bang Suma tadi. Bang Suma yang lebih pas jawabannya karena
yang saya maksud itu kan, kenapa kok dari lama kok jadi makin jelek? Harusnya Ini yang balik lama jadi lagi baru. namanya. Itu. Kita jalan di tempat nih, udah dibahas loh dari sisi dalil, Udah, ini dari makanya sisi saya perjelas nasihat, aja. dari Karena sisi teman-teman kan teknis. Udah, I got your point. Yuk kita maju, yuk kita buka tema aja. Jadi jalan ini diskusinya. Iya, Oke, udah silakan. standby. Udah, berarti selesai ya. Makanya Iya, oke. Anda bertanya lagi ke saya. Ya, silakan sebentar ya Pak ya. Pak Begitu. Pras, Katolik Protestan Pak Pras? Muslim. Oh, iya Pak. Oke, lanjut Pak Riki Richard. Pegangan Pak Kak. Pras, pegangan. Ya, lanjut. Apalagi yang lanjut nih? Udah selesai kan? Iya, silakan Pak kalau mau diskusi Pak, ada yang mau ditanyakan. Iya. Iya, jadi gitu. Oke. Monitor Gurunda, Silakan. Bang Handi. Udah selesai. Oke, monitor Gurunda. Silakan di buka temanya aja Gurunda langsung. Kayaknya dia ini aja. Ya kita bahas ini aja, bahas terkait dengan apa ya, yang datang setelah Yesus itu siapa gitu. Ini yang belum tuntas sebenarnya tadi. Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu siapa? Roh penolong, roh penghibur, roh kudus itu siapa sebenarnya? Apakah itu ada di Islam atau itu ada di Kristen? Itu poinnya. Nah, rujukannya kemudian bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Seruan dalam surah Al-Maidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, bahwasanya telah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya gini, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam firman-Nya, menyampaikan pada firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya peringatan ini datang kepada Bani Israel bahwa telah datang yang mereka tunggu-tunggu, yaitu seorang rasul bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seruannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan membawa kabar gembira. Rasulullah datang bawa kabar gembira. Yang kedua, beliau datang membawa peringatan kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa natsira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sedangkan kalau di dalam kitabnya teman Kristen Yohanes 14 nomor 16, Yesus meminta kepada Bapa, pada Tuhan, untuk supaya Tuhan mendatangkan seorang penolong atau seorang penghibur. Dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, tipikal sang penghibur ini itu dijelaskan di situ. Nah, apakah kemudian penghibur ini datang ke Paulus, ke Lukas, ke Markus, kemudian ajaran-ajarannya kemudian menjadi cakupan di dalam beragama Kristen, atau justru roh penolong ini, penghibur ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga menjabarkan isi apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi atau diaplikasikan oleh hambanya umat manusia. Sekira gitu, sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas ini. Silakan. Ya, sebelum mulai host, ini satu slot kosong. Kalau ada saudara-saudara Kristen mau naik, saya diturunkan nggak apa-apa, biar formasinya imbang. Kalau ada yang mau naik, saya diturunkan nggak apa-apa, host. Standby. Iya, siap. Silakan Pak Richard. Mati nih. Pak Richard, silakan Pak ditanggapi. Mau tanah ada kapan itu mana? Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan langsung ditanggapi Pak. Siapa, Bang Suma tadi ya? Iya, betul. Sorry, saya nggak terlalu ini apa yang disampaikan Bang Suma. Soalnya saya lagi
siap-siap untuk makan malam ini. Hai. Bisa gini, bisa sebentar lagi. Coba teman Kristen yang naik dulu. Makan malam aja dulu biar. Iya, makan dulu Pak, biar saya kuat Pak, selesaikan betul. dulu ya. Saya dengarnya tadi samar-samar Turun di sih. sini aja, standby aja. Oke, ya. Ayo, Kristen yang mau naik, silakan. Kita dialog santai di atas. Ngeri loh ini, ngeri. Lu kemana lu? Gurunda udah dateng lu. Wah parah lu. tadi kan gua ada gurunda lagi di jalan ya, Pak. HP gua tinggalin. Parah. Siap. Jadi begini sebenarnya ini ya. Kalau boleh saya tidak bicarakan dalam hal ini, tapi saya ingin bicarakan begitu. Begini Pak King, menurut buku yang sedang saya rancang, Tatan Sukarman. belum terbit juga gitu. Tatan Sukarman. Halaman berapa, Prof? Halaman 72 pojok kiri atas. Paham banget gua, 72 pojok kiri atas. Ingat banget gua. Jadi mengenai toleransi umat beragama itu, Pak King, itu memang harus dinomorsatukan agar terjalin persatuan dan kesatuan bangsa ini gitu. Indahnya Indonesia ini bersuku-suku agama, ras gitu dah, dan suku ras ya, dan bahasa kan gitu. Indonesia, hanya Indonesia yang mempunyai seperti ini. Negara tetangga kita pada iri hati. Bahkan negara-negara di luar Asia itu, bahkan dari manapun di sana cenderung mengadakan studi banding di Indonesia. Ada apa di Indonesia? Begitu indahnya Indonesia dengan mayoritas umat Islam, bahkan di seluruh dunia Indonesia adalah pemeluk agama Islam terbanyak di muka bumi. Padahal kalau dipikir-pikir turnya di Arab di sana, kenapa di Indonesia banyak? Begitu Pak King, artinya apa? Islam adalah agama damai, rahmatan lil alamin gitu. Untuk itu kita ini diberi apresiasi kepada dunia luar bahwa Indonesia sebagai negara percontohan. Apa itu? Demokrasi tentunya. Yang paling utama adalah toleransi antar umat beragama. Di negara lain, baik kita lihat di India, bagaimana mereka secara agresif mengintimidasi yang non mayoritas. Bagaimana dengan Bangladesh? Bagaimana di luar sana? Alhamdulillah, Indonesia menjadi negara percontohan. Nah, di balik ini semua Pak King, kita lihat siapa yang agresif di sini. Sumbernya yang paling agresif di sini, mohon maaf, adalah yang mempunyai kewenangan menerjemah Bible itu sendiri. Tidak pernah menghormati antara toleransi itu. Mereka cenderung memakai istilah-istilah yang bukan haknya. Nah, ini yang membuat sebenarnya sumber dari segala sumber diskusi ini. Saya pernah mendengar Bang Joma berkata begini, kalau seandainya terjemahan Kristen itu bisa mandiri, seperti sebagaimana kitab sucinya Buddha, Hindu dan lain-lain, kita akan mengurangi. Bahkan kalau perlu nggak usah lagi diskusi lintas agama. Karena tidak ada lagi yang perlu diluruskan. Karena ya masing-masing orang bertanggung jawab. Tapi persoalannya adalah semakin lama, semakin tidak ada perubahan dalam terjemahan itu. Istilah-istilah Islam masih dipergunakan. Ini biangnya Pak King. Di sini sumbernya. Di sini yang perlu tiap hari, kalau perlu 24 jam, kami akan meluruskan. Kenapa? Karena di sana ada semacam misionaris di sana. Ingin mempengaruhi saudara-saudara kami yang belum tersentuh dakwah secara menyeluruh, bahkan dari tatanan kehidupan sosial mereka masuk di lini mana saja, termasuk bagaimana caranya indomisasi melalui plakat-plakat, brosur, himbauan dan segala macam, bahkan cenderung bermanuver, bahkan mengimpor dari luar negeri Pak King. Saya pernah melihat di Monas itu bahkan orang bule datang untuk menginjili orang-orang seputaran situ.
Alhamdulillah dicuekin. Tidak ada satupun yang bisa berinteraksi. Mengimpor pemain asing ini misionaris mengimpor pemain asing loh. Bayangkan berapa bayarannya itu kira-kira. Jadi untuk itu sebenarnya kamilah percontohan bahwa Islam di Indonesia ini benar-benar menghormati toleransi, menghormati perbedaan, melindungi yang minoritas. Justru minoritas ini kadang-kadang tidak tahu diri, cenderung bermanuver di bawah tanah, bahkan berterus terang. Kalau yang terus terang ya udah keciduk hukum. Bahkan kita lihat bagaimana Rizuli Lubis dari pinggir-pinggir, kemudian dia framing segala macam dan seterusnya. Apakah kami melakukan hal yang sama? No. Agama Islam bukan seperti itu. Dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah memeluk agama itu, Pak King. Jadi sekali lagi saya himbau kepada seluruh pihak, marilah menjadi pemeluk agama yang betul-betul menggambarkan Anda misalnya seorang muslim. Ya seorang muslim. Bang Juma pernah berkata, terjemahan Al-Quran pun tidak akan pernah memakai istilah-istilah keyunanian. Gak pernah itu. Justru kebalik, terjemahan Bible selalu mau keislaman. Apa yang ingin dicapai di sana? Capaiannya adalah ingin mempengaruhi. Tapi jangan sangka kami tidur. Kami on 24 jam melindungi saudara-saudara kami yang akan Anda pengaruhi. Berhasil dan tidaknya, selama hayat masih dikandung badan, kami akan tidak pernah berhenti kecuali LAI mengembalikan terjemahannya yang jujur berdasarkan original teks Bible-nya itu. Jangan ke Islaman lagi gitu. Damai sudah. Berkacalah pada Malaysia. Di sana itu sudah dilarang lagi beredar di area publik. Menyebut kata Allah di sana, Pak King. Hanya di internet saja. Indonesia apa kami melakukan hal yang sama? Tidak. Kami ingin Anda itu mengakui kekeliruan, introspeksi ke dalam, benahi diri. Jangan harap kami masuk. Tapi kalau Anda datang ke medsos, ya mari kita diskusi. Kalau udah ditunjukkan data, terima legowo, jangan ngotot gitu. Itu kira-kira dari saya, Pak King. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Mari membaca kitab suci dan terjemahannya dengan jujur. Ini sumbernya kalau menurut saya. Sumbernya di sini nih. Bukan sakitnya tuh di sini, tapi sumbernya tuh di sini. Terjemahan LAI TB2 2023. Masih banyak yang perlu dibenahi. Jangan ke Islam-Islaman. Karena Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tuhannya berbeda. Tapi sayangnya Tuhan atau sembahan kami Allah Subhanahu wa taala Anda pergunakan salah di sana. Ini harus kita luruskan. Sampai si Mika buka Allah itu adalah Yesus. Apa ini? Apa ini yang ingin dicapai di sana? Berhijab. Menampilkan ke-Islaman. Lebih dari ustazah lah daripada ustazah yang sebenarnya. Giliran dia keluar makan babi bareng-bareng, dia bopan semua. Giliran tampil di depan kamera, dia keislaman. Apa tujuannya? Nipu. Nipu itu. Giliran kita ajak diskusi, kita masuk, baru 5 menit dikit. Coba, kalau Anda di room muslim, Anda akan nyaman sepanjang Anda menjaga adab. Tapi di sana Bang Juma baru saja terjadi, sudah sholat maghrib tadi. Bayangkan, Bang Juma di framing segala macam. Topiknya sudah ada, karena tidak ada lagi data yang bisa ingin ditampilkan. Bagaimana cara menyatukan Bang Juma? Penyerang personal. Digiring ke sana kemari. Dipitnah. Ini jualan macam apa ini yang mau dibangun? Apa kami harus turun tangan? Lebih agresif lagi daripada Anda. Sayangnya kami tidak pernah diajarkan untuk agresif. Kecuali Anda menyerang, kami akan melawan. Karena kami memang diajarkan untuk cooling down, silent. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan radikalisme. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan agresif. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan invasi. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar adalah dakwah. Apa itu yang kita lakukan selama ini? Kalaupun sekiranya
ada keseleo lidah, ada kira-kira dinamika diskusi. Ya wajar, karena selesai diskusi ada kata mohon maaf atas segala hilap. Kita bersahabat lagi. Semoga kedepannya lebih baik lagi, Pak King. Sekian dari saya. Buka buku saya yang belum terbit, halaman 72, pojok kiri atas. Thank you. Kok pada diam sih habis saya nyanyi? Oke, sambil menunggu Pak Richard lagi makan. Iya, Silakan Pak Richard, diselesaikan dulu makannya Pak Richard, biar nanti udah siap mengabarkan Injil dengan hikmat gitu loh Pak. Enggak, Iya. sebentar aku dengar kok Bang Andi. Ya, aku setuju sih. Ya, menyangkut nama kata Allah. Aku sih nggak ada masalah. Ya, kata Allah itu kan kalau menurut saya ya, kita ya, itu kan cuma bahasa ya, bahasa universal. Tapi kan saya juga menghargai ya saudara Muslim. Itu kan Allah itu ya, itu nama. Ya kan, ya dikultuskan lah istilahnya ya, nama Allah pencipta. Ya kan? Nah, kalau di Kristen itu kan bukan nama, itu gelar. Nah, kalau lembaga Alkitab Indonesia bisa merubah itu, saya nggak ada masalah. Ya kan, kita cari supaya jangan ada perseteruan. Kita bicara supaya ada kedua belah pihak jadi baik. Ya kita cari yang baiknya. Begitu. Bisa Bang Andi berkirim surat ke LAI. Kalau di Malaysia bisa, masa Indonesia nggak bisa? Ya, pasti bisa lah. Ya kan, apalagi Kristen minoritas. Ya, jadi kalau saya Bang Andi, kalau bicara masalah nggak ada masalah. Kalau saya itu cuma bahasa, karena bahasa itu universal. Tapi saya juga menghargai teman-teman Muslim. Kata itu merujuk ke nama Allah sebagai pencipta, Tuhan pencipta. Ya saya ngerti lah. Ya kan, karena kenapa ada kata itu juga, Bang Andi juga harus tahu, karena itu cetakan tahun 74. Itu kan bahasa Indonesia kan kita banyak mengalami ada resapan bahasa Arab, ya, bahasa India malahan Sanskerta, ya kan, bahasa Belanda malahan masuk juga bahasa Indonesia. Kita bilang verboden itu bahasa Belanda loh, itu verboden. Nah, jadi pada saat itu pengetahuan bahasa untuk penggunaan, karena kita kan ambil terjemahan itu dari bahasa Inggris, ya, bukan langsung asli dari teks aslinya. Jadi teks asli disadur ke bahasa Inggris, baru kita ambil dari bahasa Inggris. Allah itu Tuhan loh, God, ya kan? Nah, kenapa tahun 74 kata Allah itu ada? Karena ya Muslim ada duluan di Indonesia, jadi itu merujuk ke situ. Ya, Pak, ya. Sama. Jadi disamain supaya dipahami, dimengerti. Karena tujuan terjemahan itu supaya mudah dipahami. Tujuan terjemahan. Nah, tapi ini kata Allah memang itu sesuatu yang dikultuskan sekali. Kenapa memakai kata itu? Itu baru sekarang, tapi dulu itu enggak. Ya kan? Nah, makanya ini ada terjemahan baru sekarang. Itu bagus tuh. Ya. Pak King, kata Allah itu, Pak King izin saya potong biar nggak terlalu melebar. Kata Allah itu, kan dulu Pak King udah saya beritahu, Bible yang berbahasa Belanda ini akan mau diterjemahkan ke bahasa Melayu sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu masih Nusantara. Di mana mereka minta bantuan? Ya, para misionaris ini yang dibawa penguasaan penjajah Belanda minta tolong kepada para ulama. Para ulama ini selalu positive thinking, karena tidak pernah membaca Bible. Ditanyain siapa sembahan kita, Allah. Kemana kita mengarah? Ke Ka'bah. Apa ucapannya? Assalamualaikum. Bagaimana memulai? Bismillah. Itulah yang dipakai Bible pertama kali diterjemahkan di Republik ini. Seiring dengan waktu, Pak, perkembangan demi perkembangan, itu perubahan sedikit demi sedikit. Kata Ka'bah sudah nggak ada, Assalamualaikum sudah nggak ada, Bismillah kata nggak ada, kata Insya Allah sudah nggak ada gitu. Yang tersisa adalah istilah-istilah terutama yang menyangkut Alkitab, itu nama lain dari Al-Quran. Kata firman, kata Rasul, ayat. Yang paling penting adalah sembahan ini, Allah. Ini nggak bisa dihilangkan. Saya rasa
kalau kata Allah dihilangkan ini, saya nggak bisa ngebayangkan Kristen gimana nasibnya gitu. Bagaimana kakek-kakek, nenek-nenek yang selama ini mempercayai ada kata Allah di sana. Ini pertimbangan LAI-nya. Takut bangkrut LAI ini. Takut ditinggal gitu. Gitu loh Pak King. Jadi mari kita cerdas. Kenapa sih nggak mau cerdas dan jujur gitu? Kalau sudah Allah itu adalah nama sembahan, ya ngapain dipergunakan salah? Bangga loh buka-buka Komal sini Kana dan teman-temannya. Celakanya pula lagi teman-teman muslim kok pada Bentar ya, saya betul dulu yang ada mulai. Ya halo, ya putus ya. Sebentar Pak King. Oke, terputus tadi Pak King. Ngong, kenapa nih? Lanjut. Ya, saya lanjutin dikit ya Pak King bahwa ya lanjutkan kita lihat siap. Apakah saudara-saudara saya muslim juga saya kritik ya. Apakah mereka ini ketipu dengan penampilan Mikana? Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat-sahabat, kita tutup atau masih lanjut? Kita tutup atau masih lanjut? Kalau sahabat-sahabat masih mau katakan lanjut, ya yuk lanjut. Tapi otennya ini yang bikin ngantuk. Gimana sahabat, lanjut atau gimana? Silakan. Saya juga mohon pendapat Pak King gitu. Bagaimana dengan rum-rum mengaku Kristen tapi berhijab, Allah adalah Yesus gitu. Menurut Anda Pak King, apa nggak ada cara lain gitu? Memang busana ya boleh sah-sah saja, tapi bukankah kita ini mempunyai ciri khas supaya ada perbedaan di sana gitu? Pendapat Pak King bagaimana? Menurut Anda, tampil di media sosial pada berhijab, tapi giliran rame-rame makan babi, pada open semua. Menurut Pak King bagaimana? Silakan. Ya, Bang Andis. Aku juga lihat kok Mikana. Itu juga orang muslim. kok ini postnya ternyata Kristen. Nah, saya sempat nanya, kenapa kok begitu ya? Ya, menurut Mikana, jauh sebelum maaf ya, Nabi Muhammad, Kristen di Arab itu mereka pakai hijab loh. Itu pegangannya dia. Jadi Kristen di Arab itu kebiasaan orang budaya di sana pada saat itu memang hijab karena daerah itu panas untuk menutupi kepala. Ya kan? Nah, itu alasannya. Karena sebelum muslim pakai hijab, mereka sudah pakai hijab duluan. Itu pandangannya dia. Tapi kan sekarang kan ciri khas memakai seperti itu kan orang berpikiran aneh. Itu nggak usah kita bikin yang seperti begitu. Kalau saya, kita tampil apa adanya. Setuju. Kalau saya, ya nggak usah yang model-model begitu. Ya, jadi gini. Kalau alasan Mikana itu Kristen Arab yang dia tiru, bagus juga sih menutupi aurat. Memang kan di dalam Bible Anda sendiri Bunda Maria itu menutupi aurat. Bagus dari segi estetika, dari segi busana begitu. Tapi persoalannya adalah kalau mengikuti Kristen Arab, konsisten dong. Keluar rumah juga pakai. Kristen Arab, Ortodok itu pakai. Baik yang dalam rumah kalau ada tamu pakai, keluar rumah apalagi. Mikana kagak. Keluar rumah ya tahu sendiri gitu. Itu satu. Kedua adalah Kristen Arab tidak pernah tidak ada statement Ortodok itu bahwa Allah itu adalah Yesus. Kagak ada itu.
Di sana itu Allah itu adalah nama sembahan. Itu loh Pak King. Jadi sekali Anda berkaca, bersandarkan sama Kristen Arab, konsisten dong. Jangan setelah sampai di Indonesia Anda modifikasi. Sekali memakai istilah dari sana, memakai liturgi dari sana, ya pakai gitu loh. Kenapa begini? Ya tujuannya adalah cuma ingin tampil di kamera saja. Tujuannya untuk nipu. Banyak sudah keluhan-keluhan saudara-saudara saya tertipu, dikira muslim, ternyata di atas itu omongannya kok aneh gitu loh. Saya rasa yang nonton itu hampir 70% muslim loh di sana, yang banyak. Saya himbau juga ya teman-teman di sana ya, hentikan, jangan nonton, kan nggak boleh juga seperti itu. Terlalu lama berjamaah di lain bukan sesama muslim, ngeri loh itu. Jangan sampai tergerus iman Anda gitu. Itu sih kira-kira saya himbauan kepada Pak King. Kalau ada waktu masuklah ke sana. Kalau alasannya adalah dari Kristen Arab, ya konsisten dong. Arab itu tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu Yesus amat utusan Tuhan, anaknya Bunda Maria, bukan Allah itu sendiri. Kalau konsisten sama Kristen Arab. Tapi Mikana mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah kata Allah inilah yang Anda salah gunakan. Ini yang harus kita luruskan. Itu Pak Richard, monggo. Aku. Ya. Brother Richard, ngomongin busana, aku pengen tahu kalau cewek Kristen dia taat beribadah, mengikuti semua perintah Yesus dengan menggunakan baju belahan dada rendah sekali, itu masuk kerajaan sorga nggak? Ya, Gores. Gini, kalau ada sebagai orang Kristen, ya kan, pergi gereja, terus memakai rok terlalu pendek, ya kan, itu tidak masuk surga itu. Enggak, duduk di depan dulu dia, duduk paling depan kalau rok pendek. Iya, nggak pantas. Nggak masuk surga ya? Nggak pantas, enggak. Saya juga Kristen nggak suka. Ya, karena kita pergi beribadah, ya dengan sopan lah. Ya kan, supaya orang nggak terganggu. Oh. Ya kan. Ada memang. Saya nggak ini. Terganggu apa terpesona nih? Terganggu apa terpesona? Kalau di dalam gereja saya terganggu, kalau di luar lain lagi, bos. Ya jadi gitu ya. Kristen nggak mau begitu, itu jangan yang merusak pandangan mata, ya kan? Itu nggak baik lah. Kalau Anda mau pergi pesta mau begitu terserah, ya kan? Tapi kalau membawa pergi beribadah terus dengan penampilan pakaian seperti itu, kalau istri saya tegur, nggak boleh. Nah itulah terkadang memang ada itu oknum ya, karena di Kristen nggak mengajarkan begitu. Yang nggak membolehkan itu King Richard atau Yesus atau Paulus? Nggak perlu mau sampai ke Yesus juga pasti. Tuhan nggak mau yang begitu. Oh gitu ya. Saya aja yang mas Kristen begini, itu nggak pantas. Kita bisa bedakan lah mana pakaian yang sopan, mana yang enggak, ya kan? Jadi Bang Kores jangan bilang pendapat wah kalau di Kristen itu boleh tuh, enggak. Kita juga Kristen ini agak risih. Oh gitu. Oke. Saudaraku. Oke. Jelas ya. Oke, Pak Richard. Pak Richard, mungkin dari kita bisa masuk di tema ya. Tema tadi tentang roh penghibur ya, kalau nggak salah. Cek Gurunda. Oh mungkin jauh dari berangkat kali ya Gurunda. Mungkin tema tadi tentang roh penghibur kalau nggak salah ya, yang saya dengar dari Gurunda Suma. Ya gimana Bang Sidik? Ayo Kores, coba cek Gurunda dulu. Gurunda jauh dari perangkat mungkin ya. Gak usah Gurunda lah, Bang Sidik aja lah. Apa yang harus Gurunda? Jangan dulu dong. Gak perlu harus Gurunda. Silakan. Oh lagi makan Bang Gurunda, siap. Ya berlanjut aja dulu yang tadi ya sebelum masuk tema. Silakan Dokter Handi sama Ayu Hores. Apa?
roh kebenaran. Ya, roh penghibur kayaknya temanya tadi tuh. Kenapa roh penghibur? Itu temanya nanti dibawa Gurunda gitu tadi yang awal ya. Oh iya, itu mah ini apa, salah satu amunisi terbaik Gurunda itu roh penghibur. Aku kurang kesana kalau roh-roh Iya, itu. saya juga kurang kesana. Kalau poin sih bisa tapi lihat lihat pemaparan Gurunda dulu gitu kan. Sebelum Gurunda makan selesai, ya mungkin bisa berlanjut dulu. Ayo Res, apa yang di ngomongin dulu kan? Lanjutlah. Iya. Ringan aja dulu deh. Gak usah yang berat. Yang ringan-ringan aja dulu ya. Ya, nanti aja poligami atau apa. Aku pengen tahu gitu, karena udah dikasih topiknya poligami. Aku pengen tahu. Kores, coba Ya. cari top 10 10 negara. Jadi tertinggi. Aduh, itu mah yang kemarin dong. Aduh, janganlah, kasihan. King Richard kan terbawa gara-gara bingung agama, jadinya kena semprot juga oleh data gitu. Janganlah, kasihan. Aku pengen nanya ini aja, yang ringan-ringan. Nikah, bukan nikah deh, apa perkawinan di depan pendeta itu sejarahnya gimana sih? Ya apa bedanya di depan penghulu, depan ulama ustadz ya apa? Kayak gitu, dia wakilnya Tuhan yang jadi saksi. Dari kapan itu? Dari kapan itu? Dari Antioquia udah begitu ya? Iya, adalah imam-imam agama yang yang kita ini kan sebagai yang karena pastor atau pendeta ya kan itu melakukan pemberkatan, ya itu sebagai wakilnya Tuhan yang mempersatukan apa yang dipersatukan oleh Tuhan, ya tidak bisa dicerai-beraikan kecuali maut. Tapi di Protestan kecuali salah satunya bersinah, itu bisa loh, bisa cerai. Iya, untuk bisa cerai atau enggaknya aku nggak kesana. Yang aku pengen tahu itu sejarah mulainya perkawinan itu di depan pendeta itu dari kapan? Karena kalau kita rujuk misalnya pernikahan Ishak dan Ribkah, itu yang menikahkan itu bapaknya Ribkah. Terus siapa lagi? Misalnya Yusuf dan juga Asnat yang menikahkan itu bapaknya Asnat gitu. Jadi bapak dari perempuannya yang menikahkan itu. Nah ini yang menikahkan itu pendeta itu dari kapan mulai begitu gitu? Kalau dari kisah para apostolos kah? Dari zaman Paulus kah? Atau dari zaman bapak-bapak gereja kah gitu? Iya, bagus pertanyaannya Kores, tapi sorry ya, aku nggak tahu juga itu ya. Hehehehe. Sorry, aku nggak mau so tahu ya, aku nggak mau so tahu. Aku juga nggak tahu. Sekarang coba balikin, kalau di Muslim gimana coba, Kores? Nah, kalau kami memang semenjak zaman Nabi, tipe pernikahan yang dihalalkan itu ya yang posisinya bapak dari menantu wanita yang menikahkan itu gitu, harus begitu. Tanpa wali tidak ada pernikahan gitu dalam Islam. Nah, kemudian syarat-syaratnya juga ada 4 yang harus dilengkapi, wali saksi, akad, mahar. Itu kalau nggak ada 4 komponen ini salah satunya, itu pernikahannya batil. Batil itu bahasa Indonesianya batal. Kayak gitu, harus diulang lagi pernikahannya, syarat-syaratnya. Pun begitu gitu, sehingga nggak ada kita menikah itu oleh ustadz, oleh ulama gitu, karena harus bapak wanitanya gitu, nggak boleh orang lain. Apakah ustadz ini bapak wanitanya? Kalau bukan ya nggak bisa gitu, siapa dia, kayak gitu. Iya, Kristen juga harus ada orang tuanya, ya, ada saksi juga. Sama. Tapi kalau bertanya sejarah itu, wah, aku nggak tahu ya.
Iya gitu, karena kalau kita lihat di kitab-kitab perjanjian lama itu, perjanjian lama terutama ya, yang menikahkan itu selalu bapaknya gitu, bukan imam Lewi. Iya, ada orang tua emang. Gitu. Jadi kalau bisa, Brother King Richard udah nikah belum? Belum 2 kali. Belum 2 kali. Nanti diulang lagi aja ya. Iya, aku juga mau cariin dong, siapa tahu ada bidadari. Oh, bidadari nanti di surga. Aduh. Emang ini beneran itu pengen dua emang beneran. Iya. Dulu aku mau tanya, ini bener nih, serius nih. Ya. Betul nggak itu ada 72 bidadari itu? Iya, dalam hadisnya itu benar ada 72, cuma nggak semua muslim dapat gitu. Hanya orang-orang yang mati di dalam perang membela agama lah yang mendapatkan keutamaan 72 bidadari gitu. Oh gitu, nggak semua. Nggak semua, itu kan apa ya, bidadari satu aja itu kan udah anugerah luar biasa. Ini apalagi 72. Untuk mendapatkan yang seperti itu tuh nggak gampang. Harus mati dalam perang. Mati dalam perang membela agama. Terus nggak juga gitu, Chan nggak juga gitu ah. Nggak juga gitu. Jadi gimana dong? Betul dong itu ya sorry ya. Dalam perang gimana? Gini ya. Itu 72 bidadari itu janji Allah kepada laki-laki yang menjaga kemaluannya, tidak berzina, kemudian mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, meninggal dalam keadaan Islam. Insya Allah kita di sana kan menikmati hidup ini. Artinya apa di sana adalah bahwa jauhi berzina itu. Ya, perempuan itu dilindungi, bukan untuk dianiaya, bukan sebagai tempat pelampiasan belaka kan gitu. Islam itu indah. Supaya tidak kita menghindari ini semua, dijanjikan agar tidak terperanjat, tidak masuk ke dalam hal mati dalam perang saja. Bagaimana sekarang nggak ada perang? Terus ada yang meninggal gimana? Itu salah satu saja waktu itu. Nggak dapat 72 bidadari, Bang. Ini loh hadisnya loh, Tirmizi 1586 keutamaan. Pertama, dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran. Tuh King Richard. Diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang 1/mata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan ini yang paling spesial yang ini, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 keluarga orang dari keluarganya. Dari Abu Isa berkata hadis ini derajatnya Hasan Sohih Gorib gitu. Hasan itu baik, Sohih itu di atasnya Hasan, Gorib itu menyendiri, jadi hanya ada di salah satu kitab hadits gitu. Kira-kira gitu Pak Richard. Kalau yang perempuan gimana? Apakah dapat sama seperti itu? Ya, kalau dia dapat baliknya. Berarti pangeran dong. Iyalah, kita ini jadi pangeran semua di surga ini. 72 juga sama. Seperti Muslim itu yang cowok yang udah mukallaf, maksudnya udah dewasa dalam badan dan juga agama, udah bertanggung jawab kepada agama, dia itu diwajibkan berperang ketika ulil amri memerintahkan gitu. Nah, perempuan itu nggak diwajibkan. Sekarang gimana caranya perempuan mau dapat 72 bidadara kalau nggak diwajibkan berperang gitu kan? Toh ini tuh yang mati dalam pertempuran gitu. Sedangkan wanita nggak diwajibkan untuk berperang. Jadi konsepsinya tuh ke sana, reward dari membela agama. Waduh, saya akhiri dulu ya. Ya. Lanjut, sorry. Gitu King Richard. Gitu. Jadi beda gitu. Karena ini lihat 72 bidadari untuk orang muslim yang mati syahid dalam pertempuran. Kenapa? Karena laki-laki muslim diwajibkan bertempur. Gitu. Nah, sedangkan
yang cewek nggak diwajibkan. Jadi bukan ke sana, bukan ke 72 bidadari. Oh, jadi gini. Terus bagaimana ini yang teroris ini? Dia sengaja memang ya seperti berperang begitu ya, dia pergi membunuh itu supaya dapat bidadari, gitu ya. Ini yang menarik, King Richard. Otak berpikir teroris sama dengan otak berpikir Kristen ketika membaca satu kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Gitu. Mereka mengambil dalil-dalil yang perang, tapi tidak mengambil dalil-dalil kapan perang dimulai, kapan perang berhenti. Gitu. Contoh misalnya, jarang sekali teroris dan juga orang Kristen itu membawakan Al-Hajj ayat 39. Nah, ini salah satu dalil favorit kalau kita udah ngomongin perang. Dan udah lama Kristen nggak bawa ini ya. Nah, di sini dikatakan begini. Ya karena udah ini topik udah lama banget, bubuk banget. Karena ketika ditanya balik mengenai konsep perang Kristen, teguk lutut mereka. Nah, di sini Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladina yukotaluna bilanahum. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Nah, itu tuh. Orang-orang yang diperangi. Lu diperangi nggak? Nggak diperangi, ya lu belum boleh berperang. Tapi ketika lu diperangi, ya lu berperang, berangkat. Itu jadi lampu hijaunya tuh apa? Lampu hijaunya tuh ada gitu. Kalau misalnya belum ada lampu hijaunya, ya haram lu berperang gitu. Terus apa lagi? Bunuh diri. Nah, bunuh diri itu ini bahayanya di sini kalau bunuh diri. Kita misalnya buka hadits di ini Ikhwan ya, Ikhwan ini aku baru apa namanya? Akun baru, yang lain masih pada mati belum bangkit. Tunggulah bangkitnya di menit ketiga hari Jumat. 4 tumbang. Nah, misalnya kita buka di sini ya. Habis lu sih kemarin tuh bikin begitu, makanya kan. Barang siapa bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan. Barang siapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengan sesuatu yang ia pergunakan untuk bunuh diri. Barang siapa melaknat seorang muslim, maka ia seperti membunuhnya. Dan barang siapa menuduh orang muslim dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya. Tuh. Itu jadi dari apa namanya, dari konsep perangnya aja salah, dari konsep jihadnya aja udah salah gitu. Masa jihad bunuh diri, kan nggak gitu konsepnya. Ada lagi my brethren? Terus tadi lu bilang konsep pemikiran Kristen sama dengan teroris, maksudnya gimana? Aku nggak ngerti. Iya. Jadi gini, misalnya teroris tuh suka bawa ini loh. Misalnya ayat bunuhlah. Ini ya, misalnya kita buka di sini. Nah, misalnya di bawah Al-Baqarah nih, Al-Baqarah ya, kita buka Al-Baqarah 180 200. Itu dari 189 kalau nggak salah ya. Kita bukain, tunggu. Nah, misalnya dia bawa Al-Baqarah ayat 191. Dibilang begini. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Kan gitu kan? Tuh lihat Islam tuh tempur-tempur tuh. Ajarannya bunuh-membunuh kan gitu dibilang, dan bunuhlah. Dia bawa Al-Baqarah ayat 191 gitu. Itu teroris. Dan ternyata kekristenan pun sama gitu. Pakai dalil Islam itu agama berperang, agama membunuh, dari Al-Baqarah 191 tok. Sama jadi tuh. Kristen sama Islam tuh sama tuh. Cocok enggak sih? Oh enggak, King Richard ya, oknum, King Richard oknum. Iya, ya gini. Itu ayat itu nggak berdiri sendiri kan? Pasti ada ayat sebelumnya, maksudnya nggak seperti itu. Pinter, iya. Nah, iya, kita lihat kan kalau kita comot-comot gitu. Nah, terus kita bawa tuh 190-nya yang nanti bunyinya maknanya itu sama dengan Al-Hajj ayat 39. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ininya nggak dibawa.
Nah, itu Belum. makanya. Nanti ada lagi yang 192, lihat di sini. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kufarnya udah ngomong minta maaf, udah ngomong kita yang bersalah, udah ngomong kita tidak mau lagi berperang, udah berhenti ya udah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, udah stop di situ. Jadi kita tuh ada stopnya. Kapan? Ketika mereka berhenti. Kita ada mulainya. Kapan? Ketika mereka memulai. Itulah kenapa Islam itu agama reaktif gitu. Iya, benar kan? Jadi Tuhan itu kasih, di Kristen juga Tuhan pengampun. Oke, kita sapa dulu tamu yang baru masuk. Selamat malam, Ria Kitty. Ngantuk deh. Malam kakak. Kristen apa Katolik? Coba yang lain deh. Muslim kakak. Muslim. Islam Oh, atau Kristen, Mbak? Muslimah. Muslimah. Oke, kalau gitu lanjut, Bang Richard. Mbak Apalagi? Ria, pegangan ya. Apalagi yang mau ditanya? Ya, apa? Ini. Kayaknya kita pernah cerita ya, bahas masalah poligami ya. Masa mau itu lagi? Nggak apa-apa, ditanya aja. Kalau misalnya masih belum puas, tanya lagi aja. Sampai puas. Iya, aku tanya nih, itu kan banyak itu yang poligami nggak kasih tahu istri. Itu apakah sah itu? Kan poligami itu kan setidaknya harus adil ya, istilahnya jangan ada sembunyi-sembunyi. Kenapa banyak yang sembunyi-sembunyi? Ya sudahlah, daripada kita zina, sudahlah kita nikah aja. Kan banyak tuh gitu di kota-kota besar tuh, Jakarta. Namanya jadi simpanan. Nah, jadi dikawini juga poligami. Tapi apakah Tuhan setuju yang begitu? Gimana? Jadi perkara Allah setuju tidak setuju itu dilihat dari firman-Nya Allah gitu. Nah, selama tidak melebihi 5 ya Allah meridhoi gitu. Karena apa? Niatannya untuk menjauhi dosa besar. Salah satu dosa besar apa itu? Yaitu zina gitu. Jadi poligami itu membuat kita terbatas dari perzinahan dan juga membuat kita bertanggung jawab terhadap wanita yang kita ingini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sifat poligami Islam itu adalah membatasi dari hukum poligami orang-orang terdahulu yang tidak terbatas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bang Gurunda juga udah selesai makan. Tuan X, apa yang mau disampaikan? Iya ya, silakan. Izin tadi sebelum lanjut diskusinya. Saya ada pesan. Ya masih ada perang lah, kayak kamu dikatakan ngeri loh, ini ngeri gitu loh. Silakan Pak Ridwan. Gini, Bang Sidik ya, di surga itu sesuatu yang tidak ada di pikiran kita, ya kan, ada di sana. Sesuatu yang indah, yang tidak kita bisa jangkau dengan pikiran kita, ada di sana di surga, ada ayatnya itu.
Dan kita di sana tidak kawin, tapi kita hidup bahagia. Bahagia seperti malaikat. Bukan kita jadi seperti malaikat, bahagia seperti malaikat. Jadi kita seperti malaikat, bukan berubah. Bukan berubah. Tunggu ya, aku Coba cari lihat. ya. Ada. Jadi Karena di sini setahu saya ya kalian ini jadi malaikat gitu loh. Nah. bukan jadi malaikat, seperti malaikat. Oh iya, sama lah. Jadi malaikat, coba lihat datanya. Sama lah. Lain jadi malaikat, lain seperti malaikat. Coba kita lihat ya, Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu. Wahyu 12 nomor 7. Jadi gini. Dan naga Wahyu itu 12. dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi yang membantu naga ini malaikat-malaikatnya. Jangan-jangan yang Kristen-Kristen ini. Karena Matius 7:21 kalian itu diusir Yesus gitu loh. Karena kalian mengatakan Yesus Tuhan gitu loh. Jadi saya lihat kayak di sini kalian ini yang bantu naga ini kayaknya. Yang memanggil Yesus itu Tuhan gitu loh, Pak. Ngeri. Wahyu berapa? Coba Bang Sidik. Wahyu 12 nomor 7, Pak. Wahyu 12. Wah, tunggu ya. Ini habis ini ntar kembali ke Gurunda aja tadi biar narasinya Wahyu 12 nomor 7 ya. Ya, nanti lanjut ke tema tadi, enak juga itu ya. Roh penghibur atau roh kebenaran itu. Iya, ntar Gurunda ketiduran malah. Oi, sepi, Bang Billy. Salam. Bang Billy, ada Bang Billy nih. Iya. Ya, Bang Billy, poligami di Yahudi berapa batasnya? 18. Cakep. Tuh, King Richard. 18 ya. Emang ada poligami di Yahudi. Ya, komentarasi. Tunggu dulu nih, malaikat timbullah peperangan surga di Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Gini, ini cerita ini kejatuhan iblis ini iblis, bukan kondisi surga nanti yang akan pada saat kita mati nanti. Ini bercerita naga ini kan dengan iblis ini. Naga diasosiasikan seperti iblis. Nah, dia itu iblis ini berperang, malaikat berperang melawan iblis. Iya, enggak berkesudahan itu, Pak. Coba Bapak baca sampai di 12:9, enggak berkesudahan. Mereka akan naik lagi tuh. Itu dan naga besar itu yang menciptakan iblis ya, Bapak? Dia saya sih tahu ya. Begini, iblis itu malaikat loh tadinya. Hanya karena dia merasa iblis ya, Pak? Iya, Tuhan lah. Iblis tidak ada yang bisa menciptakan malaikat, yang ciptakan malaikat Tuhan. Yang menciptakan iblis juga Tuhan. Kalau menurut datanya, Pak, datanya. Bisa ada peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Gimana itu? Begini, ini asal muasalnya iblis ya. Itu sebenarnya malaikat loh. Dia malaikat di atas. Tapi karena dia sombong ya, dia merasa ingin menyamai Tuhan, ya kan? Akhirnya Tuhan mengusir dia dari surga, jatuh ke dunia. Terus bisa memerangi kerajaan Tuhan? Mesti nggak mungkin lah, Tuhan kan nggak ada lawannya. Malaikat-malaikatnya bukan melawan Tuhan. Ini kan malaikatnya, jelas ini malaikat Mikael itu kan sesama malaikat tadinya. Tapi karena si iblis ini merasa ingin merasa seperti Tuhan, ya dia sombong akhirnya dia diusir. Jadi tadinya dia itu malaikat, itu iblis. Begitu. Gimana? Kalau Bang Billy gimana?
Nanti Ya lanjut udah. belakangan, coba cek Gurunda Zuma juga kalau udah dekat perangkat ini. Host, coba cek Gurunda Zuma, host. Sama kedengarannya. Gurunda, monitor. Monitor Baru lagi safari. Ah, jadi gini, sebelum Gurunda datang nih, Pak King, mana ayat, mana iblis diciptakan ayatnya? agak tertutup dan apa ya, bisa dibilang kurang lebih masyarakat Indonesia atau masyarakat yang mayoritas itu tidak semua tahu tentang ini. Gitu ya. Iya, ini lumayan tertutup lah. Enak aja yang di 11, saya dari sana ya dulu ya. Agak, yang 11 kayak gitu. Ini mumpung ada orangnya, Mbak. Jadi saya sempat yang saya nanya tuh, saya di kemarin tuh nanya ke Mbak Asma ini terkait masalah misionaris. Biarawati, maaf nih ya. Ketawa lagi. Tuh nih orangnya. Ini ngomong ke saya nih, yang jadi hostnya. Sahabat-sahabat, kita monitor di Komal ini dulu bentar ya. Tadi mereka lagi ceritain Bang Suma juga. Saya penasaran mereka cerita apa ya. Bentar aja kita tunggu ya, kurang lebih 5 menit. Kalau memang nggak ada sesuatu ya kita tutup. Oke? Ini itu. Ustaz, tadi beliau di sini. Pas saya ledekin kan, pas Bang Agung mau naik, saya ledekin, saya bilang, nah ini orangnya datang. Langsung kabur dia. Ternyata takut. Asma, kalau misalkan menanyakan hal terlalu mendalam gitu kemarin, pastikan saja. Iya, Kalaupun itu masa lalu. Iya kan, kalau sekarang gini, kalau saya malah bangga, malah salut. Kalaupun memang betul, ya hebat dong, lebih paham gitu loh. Enggak Kan semua begitu. orang bisa nerima. Gini loh, Pak Pak Gowisnya izin ya. Enggak semua orang bisa nerima. Saya ketika dapat ring debat, kalau Bapak lebih jeli, walaupun saya tahu semua hukumnya lebih kompleks, maaf ya saya bilang itu karena memang saya backgroundnya kan bener-bener di sana ya. Langsung dari tempat dengkotnya ya, bahasanya gitu lah. Itu saya lebih tahu daripada, saya bisa katakan saya lebih tahu daripada Bang Asyidik dan lain-lain. Tetapi saya nggak berani ngomong. Serius, saya nggak akan berani ngomong. Udahlah, gue sekarang muslim aja. Udah urusan itu kalian habisin aja. Gitu loh. Jadi ada panggung buat yang lain. Kalau buat saya yang lain aja. Kalau saya malah jadi motoris lagi. Motor apa ya? Motor penggerak. Wih, masa gua kalah sih sama yang gini gitu loh. Paham gak maksudnya? Kan berlomba yang positif toh.
Gitu maksudku. Bukan berarti menjelekan atau gimana ya Mbak ya. Iya betul, saya tahu. Enggak, maksudnya kemarin saya udah diam. Kamu nggak tahu. Dimarahin gua Pak gue. Gila nggak Bang? Bang Gewem Itu kan dimarahin lu. panik. Itu karena saya panik kan. Abang bicara gitu di umum loh, itu ya Allah 721 viewers loh, bayangin aja. Kan panik lah. Gak ada yang ngeh juga kali. Apaan? Saya kan lagi jadi topik di sana, otomatis typing kita tuh pasti dilihat orang lah, mau tidak mau lewat kan. Iya, kalau aduh, wah mantan biarawati kan, aduh. Bahaya. Sekarang Mbak tuh yang di atas yang jadi host tuh Mbak, diketik-ketikin Mbak, kapan mau kayak Mbak gitu. Peace man, Bang Gawen peace man. Saya masih ada itu. Saya puding, masih ada. Enggak, saya waktu keluar kemarin itu saya masih apa? Jadi intinya saya itu kalau di daerah pedalaman itu saya masih bisa mimpin misa. Jadi saya masih ada apa? Masih ada konstruktor. Aku ambil itu. Jadi bantuan. Jadi harus diselesaikan dulu. Saya juga gitu kan, kemarin saya lagi dapat tugas di biara yang lumayan. Iya, aduh. Udah deh. Mendingan saya udah ngalah depan aja dah, udah turun dah. Saya, siapa lagi yang lain pun sama Mbak, pasti begitu. Udah nyentuhin di atas ini. Karena gimana ya, yang balik lagi kan kita sendiri kan, kalau ada orang baik ya kita baikin lagi lah gitu. Kalau saya juga gitu. Betul sekali, makanya saya ketika debat ada Pak Gowit nih, Pak, saya menghargai Bapak. Nah iya kan segitu kan, langsung gitu kan. Tapi tidak yang lain, karena Pak Gowit sendiri, alhamdulillah beliau begitu ke saya. Kemarin waktu saya ngomong debat di atas, beliau bilang, aduh angkatan kalau ini yang naik. Karena beliau bilang gitu juga, enaknya di situ, saling menghargai. Cuman ini loh, saya ada foto seseorang sebentar. Waktu beliau melakukan pengarahan. Sebentar. Untung cuma 60. Bisa nggak sih mempercepat akun? Akun saya kan ke band ya, yang itu. Yang kemarin Asma itu. Ini siapa ya? Aduh. Untung 60 orang, 60 ya, untung cuma ini sedikit ya, nggak banyak ya. Siapa ya? Takut sekali. Itu 2019 itu waktu Satgas Cawapres terpilih itu. Ya. Pengawalan santun ya. Acungkan jempol. Di sana berapa lama Pak Gwen? Enggak. Itu doang. Pak Gwen. The Gunners baru kok bahasa baru baru kapan? Baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Angkatan. Makanya namanya angkatan tahun berapa? Baru 13 tahun. Latihannya yang udah intens atau masih nggak deh? Nggak, saya paling jauh, paling dekat cuma ke paling jauh ya Korea doang. Mau dengar suaranya Bang Agung nggak? Nanti ini loh, kena ribet loh. Enggak. Pak Gun kuat. Enggak kuat. Iya, dia kuat. Yang kedua, tetap tidak ada penutupan jalan. Semuanya mengalir seperti biasa.
Jadi jangan sampai kita melewat akan mengganggu masyarakat umum. Itu kayak apa kalau mimpin ya kayak Iya. Ini yang siapa tadi tuh? Albi Shop ini ya? Ada kayaknya tadi dia. Albi Shop ketawa di atas. oke sudah saya harus pamit dulu. Oke, mau kemana? Mau kemana? Ada mau ke sebelah mulia. Dia masih gatal mulutnya Pak Witmi, harus aja satu hotel lagi. Enggak. Astagfirullah Pak Gu. Ya ini jadi gini ya, saya bukan ngebela dia ya. Dia ini udah bagus, pola strategi penyerangannya sudah bagus. Tinggal perlu diasah lagi cara masuk untuk menyerangnya. Tinggal diasah itu aja. Ada. Kalau itu kan saya belum beneran ya Pak, maksudnya belum mengerahkan seluruh kekuatan, bahasanya itu kayak gitu. Ya udahlah. Makanya tadi kan saya bilang, saya itu nggak pernah debat, tapi kalau dengan PPJ saya siap. Buat saya itu bercanda. Pak Witmi udah pinter debatnya sekarang, udah mau debat aja tiap hari. Oh iya Pak Gung, udah dapat izin nikah? Izin apa itu? Udah dapat izin nikah dari tugas. Jadi udah nikah dia. Tiga bertemu sangat dapat. Tinggal mencari yang kedua kayaknya. Oh, alhamdulillah. Enggak, kalau belum tuh kan. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, mungkin kita belum beruntung ya mendapatkan informasi ya sesuatu. Tadi banyak menginformasikan kalau di sini ada hal-hal yang diceritakan terkait rahasia-rahasia ya. Karena itu makanya saya kesini, tapi ternyata biasa-biasa aja. Oke, saya rasa kita tutup aja dulu ya teman-teman sekalian, karena di Komal daripada Ibes, Bang Ibes juga tidak ada konten yang ini dialog di sana, hanya cerita-cerita biasa. Kita tutup, kita istirahat. Mohon maaf kalau saya dalam hari ini banyak membuat sahabat-sahabat itu kesal ya. Ya biarlah Allah yang membalas semua kebaikan sahabat semuanya. Mudah-mudahan apa yang sahabat lakukan selama ini ya memberikan perhatian kepada Bang Zuma dan juga tim itu bisa menjadi berkat dan obat ya di dalam hidup sahabat-sahabat, dan semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan juga kepada keturunan kita. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini waduh, coba metan waduh. Aduh, gawat yang udah blokir. Aku juga nanti tahunya pas aku hubungi Gunawan kan, Mas Gun kan, Mas, iki topo iki lah itu